Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salawat tercurahkan senantiasa dari lisan kita teruntuk yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini jumpa lagi kita teman-teman sekalian. Tema kita masih tema yang sama terkait dengan agama mana yang menjadi alat musuh Nabi Adam dan keturunannya untuk menjerat keturunan Nabi Adam alaihissalam untuk sampai ke dalam neraka jahanam. Tema ini tadi kita sudah bahas. Tadi saya rehat asar, saya ketiduran teman-teman setelah mendengarkan Dinda Jibril. Saya tidak ingin mengganggu beliau karena beliau sedang memberikan materi dengan bukti-bukti akurat ya, dari data-data yang ada terkait dengan ajaran yang penganutnya banyak melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak keturunan Adam. Malam ini kembali kita mengajak saudara-saudara kita muslim untuk membahas tema ini dua arah ya teman-teman. Jadi jangan pula saudara-saudara kita non muslim merasa kenapa dibahas agama kita teyush. Ini dua arah, dan semoga yang hadir bisa paham maksud daripada tema ini. Jadi tidak membahas terkait hal-hal sepele lagi, melainkan ibarat batang atau pohon, kita tidak sedang membahas rantingnya atau cabang, tapi yang kita bahas ini adalah pohonnya, yaitu agama itu sendiri, pokok hukum yang ada di antara Islam dan juga Kristen. Manakah di antara dua agama ini yang menjadi kendaraan iblis untuk menyesatkan umat manusia? Ini tidak ada penistaan ya teman-teman, bukan menghujat, bukan menista, tetapi kita menguraikan kebenaran dalam perspektif data, dalil, dan juga fakta di lapangan. Gitu. Teman-teman siapkan minuman, simak dan saksikan bagaimana saudara-saudara kita non-muslim hadir di sini menjelaskan tentang imannya. Semangat malam. Semangat malam. Selamat malam, Bang. Apa kabar? Baik. Katolik Protestan? Ya? Dari Katolik apa dari Protestan, Bang? Ya udah sering kita diskusi, Bang, di koma-koma lain. Nanya lagi. Ya, saya lupa Katolik apa Protestan. Ya, kayaknya Bang Juma ini suka lupa ingatan kan di situ dia. Iya. Mungkin. Silakan. Ya suka lupa ingatan kan kayak begitu. Ya, saya harap maklum lah. Soalnya saya baru kedua kali kalau nggak salah di komalnya Bang Juma ini. Tadi katanya sering. Lain kita juga udah sering diskusi. Udah.
Apa agamanya? Apa Katolik? Apa Protestan? Ya Kristen lah bang, agama saya Oh, Kristen. Kristen. Oke. Jangan terlalu ribet. Silakan buka kamera. Kita bahas tema ini. Bang, kalau saya buka kamera ini enggaklah jadi jebakan buat abang, ya kan? Maksudnya? Ya maksudnya begini, ya kan? Saya dulu memang sering buka kamera juga ketika diskusi, tetapi saya selalu diancam, ya selalu dilaporkan. Ya udah 3 kali bang, kan di situ dia Sherlock, bawa turun, laporkan ke polisi dan sebagainya. Ya soalnya begini bang, kenapa ya kan? Ketika saya diskusi itu, saya selalu mirroring kan begitu. Ya, nggak Kan apa-apa. ketika kalian nggak terima tentang apa yang saya jelaskan, saya mirroring. Nah itu, Iya. nah ketika saya Di sini- mirroring, Islam itu nggak mampu jawab loh bang. Ya, nggak apa-apa. Di sini Anda Nah, aman. itu. Karena saya bergerak bukan pribadi. Ini yayasan. Saya pembina dari sebuah yayasan apologet. Jadi Anda diskusi di sini aman. Itu dilindungi. Selama Kalau kita amat, kenapa dari API itu sampai menggeruduk rumah-rumahnya Edis TV bang? Oh, itu nyeruduk. aman. Siapa bilang kita nyeruduk sana? Loh, memang fakta dan kenyataannya kok ada PT-nya bang. Oh, Nanti saya mau digeruduk-geruduk juga begitu bang. karena datang ke rumah mertuanya. Kita ingin lihat apakah dia ini murni untuk apa mengedukasi anak bangsa atau memang tujuannya untuk menista. Maksud Ternyata melihat itu apa bang? Maksud melihat ke rumah orang tuanya. ternyata tidak ada satupun keluarganya yang mendukung kegiatan itu. Seperti itu. Kalau di sini kan kita hanya berdiskusi doang. Anda boleh mirroring, silakan aja. Memang temanya juga kan 2 arah ini. Tangan iblis itu bekerja di Islam atau bekerja di Kristen. Udah selesai. Kalau masalah diancam, saya lah manusia paling sering diancam. Bahkan bukan cuma sekedar diancam. Rumah saya sudah pernah dibom molotov. Mobil saya sudah pernah dipepet. Saya pernah dilempar botol di sini tengah malam di tempat saya ini. Didatangin, disantromin Jangan selalu. framing lah bang, jangan framing lah. Nggak ada orang Kristen yang seperti itu. Abang nggak usah framing. Itu real, itu fakta. Bahkan pada saat saya melakukan kegiatan misionaris pada datang di tempat saya dan berujung pada laporan polisi. Belum pernah saya dengarkan Anda dilapor polisi, belum pernah. Tapi yang bolak-balik dilapor itu saya. Jadi nggak usah lebay. Buka kamera, kalau ingin berdiskusi silakan dengan saya. Tapi kalau tidak silakan turun. Saya mau buka kamera, ya yang kedua kalinya dengan Bang Juma. Iya, Ya silakan. kan? Mungkin Ya. Bang Juma belum tidak ingat dengan saya, tapi saya mau buka kamera, ya kan? Ya. Jangan sampai ada ancaman, ya kan? Aduh, saya jangan diskusi lebay. dengan Yusuf PI, ratusan DM yang saya terima. Saya diskusi dengan loading, puluhan DM yang saya terima kan di situ. Dah lebay. Mau diskusi apa mau turun? Ya, kalau misalnya Bang Juma nggak sanggup diskusi dengan saya turun Bang. Buka kamera, bukan masalah sanggup tidak sanggup. Buka kamera, kita apakah diskusi. kamera ini merupakan satu jebakan bagi saya? Bukan jebakan. Orang Kristen tidak ada nilainya bagi kami. Oke? Buka kamera Kalau silakan. nggak ada nilainya bagi abang orang Kristen itu. Alah, banyak kali Bahas-bahas ceritamu orang Kristen. makan babi monyet kau di bawah. Banyak kali cerita. Emang kau siapa? Bikin habis oksigen aja kau di dunia. Sok paten kali. Bilang aja kalau sanggup hadapi saya, bilang aja. Saya nggak sanggup Bang Suma. Ya udah, saya cuma bisa hujat di belakang layar. Ya sudah. Kapan pula kau buka kamera? Aku nggak pernah lihat kau buka kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diterima menjadi tamunya Ustadz Cuma. Iya. Salam kenal Ustadz daripada Madura nih, Salehuddin. Oh, makasih Bang, makasih. Sehat Ustadz.
Sehat, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sekarang lokasi ada di Malaysia, Ustaz. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Tolong doa Ustaz. Semoga kuat Islam dan iman dalam dataku ini. Amin, amin, insya Allah. Iya. Subhanallah. Ada yang ingin disampaikan sama netizen mungkin? Ya, Silakan. kita ya, alhamdulillah kepada netizen, mari kita bagi khususnya umat Islam lah, kuatkan Islam dan iman kita biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan saling jelek menjelekkan sesama, terutama sesama muslim dan juga agama yang lain. Tapi kalau kita diserang dengan yang lain, kita jangan mundurlah, kita lawan saja. Ya Ustaz, Iya. terima kasih. Oke. Iya. Oke. Yung luwag ay muli niya. Hindi dati karo. Udah puas. Udah sakti. Udah sakti, udah puas. Udah berasa hebat. Halo, semangat malam. Jangan lagi merasa sopaten ya. Aku di DM ratusan, emang kau siapa? Berasa sok cantik. Agamamu tuh pretelin, agamamu tuh urusin. Jangan kau framing umat Islam DM kau. Kau siapa di DM? Kau sesama Kristen aja ribut kok. Sopaten aku di DM ratusan menelah. Di DM ratusan, lu mau orang Islam mau ngapain kau? Aku mau di apa? Kau siapa? Aku harus cuman penjual sendal pun belagu. Bilang aja takut. Aku di DM. Emang lu siapa? Emang umat Islam mikirin lo? Karena aku melakukan mirroring. Emang lu ahli Quran? Emang lu bisa baca Quran? Halo, semangat. Semangat kabur. Aku ini sering ketemu. Aneh. Urusin tuh agamamu tuh, urusin dulu, perbaiki dulu agamamu. Apa sih? Nah ini kayak Zuma, ladusing, aku apa tanya. ladusing? Sabar ya. Ladusing kau diam kau. Kau coba sebutkan dari Islam ya, dari agamamu. Siapa yang udah masuk surga? Yesus. Kencret lo. Yesus sudah di surga katanya. Di agamamu. Ya itulah Di Islam. agamamu, di agama Islam. Dia kan Muslim, Yesus itu. Bodoh, Yesus kan agama Kristen. Ya kok gua agama gua apa? Islam kan? Dari mana? Jadi Yesus itu Yesus itu agamanya apa? Yesus agamanya apa? Yesus bawa namanya dari itu dia. Tahu apa kau? Kenapa? Yesus agamanya apa? Yesus agamanya Udah gak apa? bisa. Udah gak bisa ya. Yesus udah gak bisa, agamanya ya? apa? Apa? Yesus agamanya apa? Kau. Tinggi kau berapa? Tinggi kau berapa sekarang? Tinggi kau berapa? Yesus itu Tinggi kau Muslim. berapa? Tinggi kau berapa? Ladusing, ladusing. Tinggi kau berapa, Zuma? Tinggi kau berapa? Tinggi kau berapa, sayang? Yesus itu Muslim. Tinggi kau Yesus berapa? itu bukan Kristen. Mana? gitu. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Yesus- Dalilnya mana? Aduh, kagak bisa tuh ambilin. Tampil dong Ibrani pakai data. 5. Quran dong. Ibrani 5 nomor Quran dong, 7. Quran dong. Yesus. Ngapain kau pakai itu? Emosi dia. Iya, tapi lu pakai Quranmu dong. Quranmu
Menurut Bible, Alkitab. menurut Bible, Al-Qur'anmu. Al-Qur'anmu menurut sayang. Bible, Al-Qur'anmu sayang. Yesus itu Aduh, Muslim. Bible pakai Al-Qur'an, pakai Al-Qur'an. Menurut Bible, pakai Al-Qur'an nih sayang yuk. Yuk, Yesus yuk, itu Muslim. Dinda. Ibrani 5 nomor 7. Ayo pakai data dong, Dinda. Sebagai Pakai data. manusia, Pakai data dong. Yesus Aduh, pakai mempersembahkan data. doa Aduh, yang Dinda, pakai data sungguh-sungguh dong. Pakai Quran dong. Mana kepada Quranmu? Mana Allah Quranmu? Oh, yang mana sanggup Quranmu? Mana? menyelamatkannya Mana Al-Quranmu? dari Mana penyaliban Al-Quranmu? Mana Al-Quranmu sayang? dan atas Mana Al-Quranmu sayang? kesolehannya Mana Al-Quranmu sayang? doa Mana Yesus Al-Quranmu sayang? dikabulkan. Mana Al-Quranmu Nah, Yesus sayang? Muslim. Mana Al-Quranmu sayang? Mana Dia orang datamu soleh. sayang? Di mana datamu Muslim itu sayang? orang soleh. Ayo, Yesus datamu itu sayang. orang soleh. Ayo, Ya. Ayo mana Jadi, datanya? Yesus Mana tidak datanya? Kristen, dia. Mana? Udah Nah. nggak ada ya. Nggak ada ya. Ladusing Nggak ada. gila. Nggak ada ya. Ladusing sudah mulai gila. Yesus itu Muslim. Dia juru Islam, juru Salam. Dia bukan kafir kayak Junaidi nih. Junaidi kafir, pengecut. Banyak alasan, suruh buka kamera, nggak mau dia. Tapi mau diskusi, mau debat. Artinya dia mau menghujat. Tapi takut buka kamera, takut. Artinya mau menista, kan gitu. Buka kameramu, Junaidi. Gak usah kau takut sama aku. Buka kamera, kita diskusi, temanya tangan iblis, Islam atau Kristen. Sederhana, gak usah terlalu Pakai banyak. masker ya. Iya silakan, nah gitu dong. Oh, begitu. Gak usah terlalu lebay kali lah. Yang bikin rusuh itu kan kalian, bukan kami Islam. Oke, saya pakai masker. Saya mau lihat sampai kemana ilmumu berbicara Oke. kepada Alkitab. Oke, baik, silakan. Teman-teman di YouTube, makasih ya. Sebentar. Makanya udah benar kau ini kalian ya kan, sebentar ya. Silakan. Mereka juga telah disediakan, tapi kamulah bangsa dan terpilih. Bangsa yang terpilih. Sebentar Juma, bentar. Juma. Yang Kamu gak ada masker ya? Pakai ini aja, BH-nya istrimu. Pakai. Kan mirip tuh. Santai, sebentar Juma, sebentar. Kamu saya lagi ambil masker. Ya kan? Karena kalian ini apa namanya? Aduh, licik di situ. Sikit-sikit mau ya kan pakai lapor-lapor. ini kalau mobil terus Wih, kenapa kok lama kali kau? Kenapa?
Kenapa lama sekali? Ambil masker pun, Bentar, saya ambil masker dulu sebentar. ambil masker kok Ambil kayak masker dengan topi. jalan kaki ke Golgota. Nah, saya Gimana? nggak percaya dengan kalian. Kami bicara terlalu. Memang kami percaya dengan kalian. Kami mendengar nama Kristen aja merinding. Ketika mendengarkan nama Kristen yang ada dalam benak kami itu penjajah. Penjajah. Pemakan daging anak Maria. Pengisap darah anak Maria. Pembunuh Tuhan sendiri. Pokoknya dengarkan nama Kristen itu kami merinding, takut adanya. Trauma, kami merinding, takut adanya. Trauma, ingat masa penjajahan. Jadi jangan lebay. Kau di negara kami hidup tentram di sini. Buka kamera cepat. Kalau tidak ku tendang bokongmu sampai neraka. Woi, Ya, apa yang mau kau bahas? Apa yang mau kau itu bahas? temanya. Oh, temanya. Buka kamera. Temanya sini. Tangan iblis atau Kristen kan di situ. Ya, tangan Nah, iblis kalau tangan itu. iblis kepada Allah Saya jelaskan dulu. Tangan iblis itu agama Islam atau agama Kristen. Nah, kita lihat visi misi tuh agama itu. Kalau di Islam, buka kameramu. Kelamaan kali kau. Udah kau di bawah. Kau cuci kloset dulu kau. Ngomong nggak ada. Mulut besar, penghujat, biadab. Kau di mana-mana, di komal manapun kau kerja cuma menghujat. Giliran sedikit orang DM, kau udah menangis. Banyak cerita kau. Kau sudah pernah di penjara kan? Kau masih ingat nggak? Penjara 1,8 tahun kalau nggak salah. Habis itu kau disuruh sholat di bak mandi, ya kan? Ingat nggak? Gara-gara kau menghujat tata cara sholat umat Islam. Tahun kalau nggak salah. Masih ingat itu kau. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Katolik Protestan. Islam bang, Islam. Terus mau dibaptis. Islam bang, Islam. Iya, di sini kan yang mau ku ajak diskusi kan Kristen, bos. Iya bang, pencet. Sempat-sempatnya naik. Iya bang. Malam, Ya, Katolik Protestan, Katolik. silakan buka kameranya. Oke, tunggu ya. Oke. Maaf bang, saya gelap nih. Malam, selamat malam. Malam juga, Bang. Malam. Oke. Nah, nih. Bang, ini saya mau tanya nih. Apa tuh? Ini saya lihat ini di bunga ini bagus sekali nih. Tapi ada berapa yang saya mau pertanyakan nih. Katanya apa ya? Tuhan itu apa ya tadi itu ya? Boleh bang, saya mau tanya, bisa nggak? Boleh, silakan. Nih kebetulan nih, saya mau tanya sedikit. Tanya Nabi Muhammad itu Tuhan ya, Tuhan Yesus ya. Apa? Katanya Nabi Muhammad itu Tuhan Yesus ya. Kata siapa lagi? Kegilaan apa lagi tuh? Abang tadi kan. Kegilaan apa lagi tuh? Alamak.
kata abang tadi kan. Di mana saya mengatakan bahwa Nabi Ya Muhammad itu? tadi katanya sudah itu tadi sudah bicara katanya Nabi Muhammad itu Yesus sebenarnya. Gitu. Kenapa kayak Paulus abang ini? Anak orang dibilang Tuhan. Memangnya Muhammad itu di mana? Kenapa? Kenapa? Nabi Muhammad alam barzah. Sebagaimana orang lain yang sudah meninggal ya di alam barzah. Ya dia sudah meninggal apa bangkit lagi? Ya untuk apa dia bangkit? Emang dia setan? Yang bangkit dari kubur itu kan setan. Ya, Bangkit dari kubur itu penyesat, kata Yesus. Terus abang penyesat. menyembah apa nih sekarang yang saya mau tanya? Abang mau menyembah apa nih sekarang? Tuhannya abang itu apa? Tuhan saya itu pencipta langit dan bumi. Ya itu Yang Yesus kan? Yesus itu ciptaan makhluk. Yesus itu makhluk, enak aja. Kan abang ini sering bilang ini agama yang ini nih tidak bagus ini. Ya memang tidak bagus kalau menyembah Dari makhluk. Emang mana apa, abang Pak? bilang agama ini tidak bagus? Nah, emang bagus kalau nyembah manusia? Ya kalau saya bilang abang punya agama juga tidak bagus, apa abang? Ya silakan aja buktikan. Ya buktikan memang betul seperti Buktikan. itu. Dari Makanya- mana Nabi Muhammad yang Makanya tema ini diambil. Tema ini tangan iblis itu Enggak. adalah Tangan Islam iblis. atau Ya, Kristen? saya mau sampaikan juga bahwa tangan iblis itu yang Tuhannya kamu menyembah sekarang ini. Apa yang kusembah? Apa yang kusembah? Ya Muhammad kan? Salah lagi. Da- dari mana yang kamu bilang salah? Salah. Masa kami menyembah manusia? Loh, Yang menyembah kamu manusia menyembah itu setan. salah lagi. Kamu menyembah setan. Salah lagi kan? Saya Salah menyembah lagi. Tuhan. Tuhan siapa yang Anda sembah? Ya, Tuhan Tuhan Yesus. Iya, sejak kapan ada Tuhan bernama Yesus? Ya kamu tidak tahu. Nah, sekarang kita Karena masuk ke kamu tema. agamanya lain. Kamu Boleh- percaya Muhammad. Boleh masuk tema? Enggak. Saya mau tanya itu karena tadi saya Iya, lihat kita kamu- masuk tema. Saya ngomong dulu, habis itu abang. Boleh? Enggak, saya tidak mau lihat tema kamu ini. Tema kamu ini saya tahu. Kamu bicara ini tangannya Tuhan itu, tangan kamu punya Muhammad. Tangan setan tadi itu. Gantian kita tapi bang ya ngomong ya. Boleh. Oke, Anda dulu silakan. Enggak, Anda dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diberi nikmat kemuliaan sebagai nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia, mengajarkan seluruh manusia untuk menyembah kepada Rabbus samawati wal ard, yaitu pencipta langit dan bumi. Yang pencipta langit dan bumi itu siapa, Abang? Katanya Muhammad. gantian ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Dia dianugerahkan kenabian dan kerasulan. Sebagai nabi sudah pasti bukan Tuhan. Sebagai rasul sudah pasti Tuhan. Sebagai manusia sudah pasti bukan Tuhan. Para nabi mengajarkan Tuhan itu tidak serupa dengan manusia, bukan manusia dan bukan anak manusia. Pencipta langit dan bumi itu diajarkan oleh para nabi tidak serupa dengan makhluk. Nah, Nabi Muhammad datang mengajarkan seluruh umat manusia menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Tuhan para nabi. Sedangkan di sisi yang berbeda, agama Kristen diajarkan menyembah kepada anak orang, manusia yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, yang dibunuh oleh tentara Romawi. Orang Kristen diajarkan secara berkelompok, secara keseluruhan sekte apapun,
diajarkan menyembah selain daripada Tuhan, yaitu menyembah kepada anak orang bernama Yesus yang dilantik menjadi Tuhan. Jadi kesimpulannya, apakah iblis itu mau agar manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi, atau iblis mau agar manusia menyembah kepada ciptaan, yaitu makhluk yang melata di atas muka bumi? Silakan Anda jawab. Abang, saya juga tahu nih, abang kalau mau permasalahkan mau di apa ya, seperti kita percaya mana yang kita harus dipercayakan itu ya, seperti itu ya. Nah, yang saya percayakan Tuhan adalah Yesus itu ya, yang dipakai untuk dia ajaran semua ajaran Tuhan untuk anak-anak manusia yang ada. Seperti kamu sekarang, kamu percaya Muhammad, apa yang Muhammad yang sampaikan ke anak-anak manusia tidak sesuai seperti ajaran-ajaran Tuhan yang ada. Sudah? Pertanyaan Dan saya, selama- pertanyaan saya, apakah iblis itu mengajarkan menyembah kepada pencipta, atau iblis mengajarkan menyembah kepada ciptaan? Silakan. Ya, di sini tidak ada iblisnya, Bang. Di sini tidak ada iblisnya. Tuhan dibangkit lagi. Tidak ada kalau untuk mau dicontoh di sini ada iblis, tidak ada iblis. Yang ada iblis itu Muhammad, Bang. Yang ada iblis itu Muhammad, tidak Yesus. Dan kenapa saya tidak mau bicara bahwa ada iblis minta untuk ajaran Tuhan, itu tidak ada di situ. Saya ulang Karena pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Iblis itu mempengaruhi manusia untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, atau mempengaruhi manusia untuk menyembah ciptaan berupa makhluk, Iblis. berupa manusia? Silakan. Iblis berapa kali dicoba, tapi Tuhan tidak pernah menyembah setan. Kalau yang menyembah, yang iblis godain itu Muhammad, Pak. Saya ulang pertanyaannya. Iya. Saya ulang pertanyaannya. Iblis. Apakah iblis mengajarkan menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, atau iblis mengajarkan menyembah kepada makhluk, yaitu ciptaan? Saya Silakan. belum dapat ajaran itu, Tuhan. Ya, saya belum dapat ajaran itu. Yang saya dapat, yang yang mengajarkan, saya dengar, yang saya mengajarkan, dapat, sabar. Yang saya dapat itu iblis itu dicobai Tuhan Yesus, dan itu pun dia tidak pernah ikut. Karena itu memang pertanyaannya bukan di Yesusnya, pertanyaannya di kita nih. Saya Islam, Anda Kristen. Iya, betul. Dan manusia tidak akan mau ajaran iblis. Oke. Yang mengajarkan apa abang mau ikut ajaran iblis seperti yang sekarang nih? Enggak. Ya, Yang mengajarkan Anda menyembah manusia, Yesus siapa? Ya, Allah saya sendiri. Di mana Tuhan Anda mengajarkan Anda menyembah Yesus? Ya, saya dari Kristen. Saya harus. Ya, di mana Tuhan Anda mengajarkan menyembah Yesus? Di mana dalilnya? Kalau abang mau dipertanyakan di mana Yesus, maka di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kalau bukan itu iblis, pun kalau berarti saya mau Tuhan. pertanyakan abang, saya mau Jangan pertanyakan abang dulu. di mana Nabi Muhammad itu loh. Ya, Yang saya tanya, jangan pertanyakan seperti itu, abang.
saya harus tahu siapa yang mengajarkan Anda menyembah manusia Yesus. Ya iya, yang sekarang saya ikut ajaran-ajaran saya sendiri. Iya, ajaran Anda menyembah makhluk kuburan itu yang ngajarin siapa? Ya. Yang ngajarin Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Yesus? Hah? Yang bangkit itu Yesus, Abang. Nah, yang keluar dari kubur itu Muhammad. Mana ada Nabi kok keluar dari kuburan? Nah, ini mulai. Ya kamu sekarang diskusi kamu ikut itu, diskusi ajaran baik-baik aja. Diskusi baik itu jangan kebencian. Kita utamakan data. Saya tidak pernah benci. Nah, di mana Nabi saya keluar bangkit dari kubur di mana? Ya justru itu yang sekarang saya mau tanya Bapak juga, karena yang keluar dari kubur itu kan Tuhan Anda. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang mengajarkan Kristen menyembah ciptaan Tuhan bernama Yesus? Yang mengajarkan kalian menyembah manusia bernama Yesus itu siapa? Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Anda menyembah dirinya? Ya kalau untuk Abang mau dipertanyakan itu, saya pikir itu tidak masuk akal, Abang. Tidak masuk akal. Inilah tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Inilah yang saya temanya. juga mau pertanyakan, di mana yang inilah Abang, temanya. Inilah temanya. Tangan iblis itu bekerja di Islam atau di Kristen. Jangan hanya dipertanyakan bahwa agama Kristen punya yang Abang harus dipertanyakan itu. Seharusnya Abang juga tahu Abang ini dari mana, Abang. Dijadikan Abang ini dari mana? Apa Muhammad jadikan Abang ini dari mana nih sekarang? Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya seperti yang tadi. Sekarang Abang mau pertanyakan. Abang mau pertanyakan di mana Yesus itu? Di mana Yesus itu? Ya. Saya tidak tanya di mana Yesus, yang saya tanya. Di mana Muhammad itu? Yang saya tanya bukan di mana, yang saya tanya siapa yang mengajarkan Anda? Yang mengajarkan saya Tuhan Yesus. Nah, di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Di mana? Ya, tapi kan jangan seperti itu, Abang. Loh, jangan kita seperti ini itu, saudara Abang. semua, Abang. Jangan disalahkan agama-agama ini, Abang. Gak nyambung ente. Saya tanya, Yesus itu kan hamba Allah, hamba Tuhan. Datang agama Anda malah menyembah Yesus. Itu menurut gara-gara dia agamanya keluar Abang. dari kubur, jadi itu Tuhan. Itu menurut agama Abang, ya kan? Pertanyaan saya, begini loh, siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Jangan Apakah disalahkan Tuhan jangan atau disalahkan yang iblis? ini. Yang mengajarkan Anda menyembah anak orang, apakah Tuhan atau iblis? Dari mana manusia tuh ikut ajaran iblis, Abang? Saya bertanya, siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah manusia? Kita manusia ini ikut ajaran bernama Yesus. Kita yang ngajarin siapa? Yang ajar kita itu kan Tuhan Yesus loh, Abang. Di mana Yesus mengajarkan? Kenapa Anda memfitnah Yesus? Anda memfitnah Yesus itu. yang Anda sedang memfitnah Yesus. Kalau Abang bilang bahwa ajaran itu yang setan punya, tidak ada. Kalau bukan setan yang ngajarin Anda nyembah Yesus, lalu siapa? Jawab saya. Ya, oke lah kalau begitu. Oke. Sekarang saya juga mau pertanyakan Abang sekarang. Yang sekarang Abang menyembah sekarang. Kalau bukan setan yang ngajarkan Anda nyembah Yesus, siapa? Yang sekarang, apakah Abang terima tidak? Abang terima tidak? Kalau saya mau omong ini, Abang terima tidak? Apa itu? Yang Abang menyembah sekarang, apa menyembah setan atau menyembah apa? Bukan, saya menyembah Allah, Rabbus samawati wal ard. Itu dia, Bang. Apa? Maka dari situ yang saya bilang, jangan dijelekkan
aliran Yang jadi ini, permasalahan ini, Anda orang-orang yang seperti terciduk, ini, orang yang tidak Anda bagus ini. terciduk mengajar orang-orang menyembah kepada Kamu tidak sesama Anda bagus, manusia. Hanya Kamu tidak gara-gara bagus. alasan keluar dari kubur, jadi Tuhan. Hanya Ya gara-gara kamu tidak dia jalan bagus di kalau atas kamu air, mau jadi Tuhan. diejek-ejek dengan seperti ini. Saya tidak bagus. mengejek, saya Oh, bertanya. kamu mengejek. Apa Kamu yang saya mengejek. ejek? Apa yang saya ejek? Ya kamu yang mengejek ini. Dari Apa mana ngejek? orang sembah-sembah itu setan? Saya bertanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak Maria? Tuhan yang ngajarkan. Saya sudah sampaikan ke abang. Siapa yang ngajar? Saya sudah Yang ngajar? sampaikan bahwa Yang ngajar siapa? yang ajaran kami Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Fitnah lagi. Anda memfitnah Yesus begitu kejam. Di mana? Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak bang, tidak bang. Saya Di tidak mana? terima itu bang. Ya, Apa abang ini? jangan terlalu ejek-ejek yang seperti Kok ini. dia Bang. ngecek. Ya kamu Ngecek. Ya kalau kamu mau buat konten itu yang baik lah. Mulai baik nangis. lah. Mulai nangis ini. Nah, Ini sudah mulai tidak nangis. nangis bang. Saya tidak Saya nangis. bertanya. Tapi abang Tadi kalau mau Anda buat nyerang konten, Nabi Muhammad, buat yang Anda baik, mengatakan Nabi Bang. kami Jangan iblis, seperti kami itu, menyembah Bang. iblis. Saya bertanya, yang Ya, mengajarkan Anda kita menyembah sama, Yesus Bang. itu Kita siapa? sama, bang. Kita sama ya bang. Enggak, sama. kita nggak sama. Beda. Ya mungkin Anda Tuhan penyembah kamu, makhluk, Tuhan kamu, saya ciptaan kamu penyembah dengan pencipta yang makhluk. lain. Beda kelas. Tapi yang kami punya saudara-saudara yang ada di sini, semuanya itu? kita sama, ya. Sama apa? Ya kita sama. Sama apa? Ya Tuhan itu satu, bang. Mulai ngaco. Ngaco bagaimana, bang? Kalau Tuhan itu satu, kenapa jadi Yesus juga Tuhan? Kan sudah ada Tuhan sebelum Loh, Yesus. jangan disampaikan seperti itu, bang. Gimana sih orang ini? Oh, Kalau Abang. Tuhan satu, kenapa Yesus ikut-ikutan Anda lantik jadi Tuhan? Tidak, bang. Oh tidak. Abang itu Buktinya Anda mengatakan ngaco Yesus sekali, itu Tuhan Abang. Anda. Abang Kok jadi ngaco saya ngaco? Kenapa jadi saya ngaco ini? Kamu ngaco. Tuhan itu sudah Ya, ada dan Tuhan kamu itu cari bukan uang manusia. yang seperti ini kamu tidak halal. Kamu kamu mau konten seperti ini kamu tidak punya halal kamu. Kamu percaya itu? Udahlah. Karena saya sudah bilang kita Bang. itu sama, Tuhan itu satu, ya. Tetapi beda-beda ajaran-ajaran. Kalau Tuhan satu, kenapa kau Tapi tambahkan dengan disa- Yesus? Jangan disalahkan Tuyul. pihak ini, bang. Hei, kalau Tuhan itu satu, ngapain kau tambahkan lagi Tuhan bernama Yesus? Ya, yang kamu sebut sekarang ini siapa? Tuhan kamu Katanya siapa? Tuhan itu satu. Tuhan kamu itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Ya itu kamu punya. Ya itu yang saya bilang tadi. Kita ini kan sama-sama. Ya kita masing-masing punya ajaran-ajarannya. Ya. Nah sekarang Tapi permasalahannya jangan tema kamu saya ini loh. bedakan itu loh. Tema saya ini bukan mari kita curhat, bukan. No. Ya karena Tema. tadi kamu sudah bilang. Kalau Anda tidak sanggup dengan tema saya, turun. Ya. Ya oke Turun. silakan kasih turun. Kalau kamu Ya tidak mampu. turun. Ya kamu Dari tadi turun aja. bang, aku nggak sanggup bang, aku nggak kasih turun bisa. aja. Karena kamu bisa lihat kamu dari Bang, tadi. aku nggak bisa Terlalu bang. mengejek Turunkan aja. agama ini agama itu ya Bang, jangan aku nggak kamu sanggup jangan mengejek orang bang. seperti agama ini agama itu Turunkan aku bang, aku nggak kamu sanggup. dari mana ini Jadi sadari bang ya, Bang, iblis saya mau tidak mau dengar lagi diturunkan saya lagi iblis mau agar Malas anak ngomong sama keturunan kamu. Adam menyembah karena selain ini kamu daripada mau pencipta konten langit dan seperti ini nih, bumi. kamu mau cari uang saja nih cari uang aja nih kamu bodoh kamu. Belajar lagi bos. No, saya tidak kamu belajar lagi Ya kok saya yang belajar, yang nyembah manusia kan Anda. Kok jadi saya yang belajar? ya memang saya menyembah manusia bang. Ya sudah selesai. Ya, saya menyembah Tuhan Oke, itu manusia, baik. bukan Ya, saya baik. menyembah Tuhan. Oke, udah, Orang yang- jangan permalukan Kristen yang lain, please. Udah diakui teman-teman, catat itu, udah diakui
Memang dia menyembah manusia. Katanya, ya syukur. Mau jujur dia kan. Alhamdulillah. Sudah jujur karena tak bisa lagi. Mau kemana perginya larinya. Pasti ujung-ujungnya kena di jantung. Kau diajak diskusi baik-baik, banyak alasan. Masker lah, gelap mati lampu lah, mau digeruduk lah rumahnya, di DM lah, diancam-ancam lah, walah, bilang aja kau tak sanggup diskusi. Silakan saudara-saudara non muslim naik sini, pakai ilmu, jangan ngamuk, jangan framing, ya diskusi baik-baik kita, kasih data, temanya 2 arah tapi ya, silakan. Mau diskusi, tapi aku buka kamera. Karena mau menghujat. Halo, semangat malam. Halo. Waduh, diterima dong. Ya, silakan Bang. Katolik Protestan. Waduh, sorry bang, saya Islam bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Izin turun bang, turunin aja bang. Oke, makasih. Teman-teman diperiksa multi diperiksa, jangan sampai naik ke atas kena pantun jenaka kan tidak bagus. Mana nih yang oten-oten yang paham Bible nih? Oh, ini dia. Belum bicara, udah pergi. Ada yang mau naik tapi nggak bisa buka kamera, maunya menghujat. Betul, mereka berani kalau sudah mabuk, betul. Sayangnya kalau sudah mabuk tidak terarah juga kalimat bahasanya. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Mau debat, tapi tidak mau buka kamera karena mau menghujat. Mantan narapidana. Yang muslim tolong dong, ini aku jadi capek nih cari yang non muslim nih, gimana dong? Banyak kali permintaan dari muslim. Semangat malam. Kenapa? Kok makan tai malam-malam? Aduh, parah ini. Gampang itu bang, tinggal Anda buka Bible, Anda belajar, renungkan yang saya sampaikan. Jangan maki-maki orang yang mengajarkan Anda kebenaran. Anda masih punya kesempatan untuk besok, lusa, dan seterusnya untuk keluar dari lingkaran itu. Bang. Jangan maki-maki saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf bang, saya muslim bang. wabarakatuh. Iya. Ya selalu bang. Amin, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo teman-teman non muslim, jangan mau kalah sama muslim. Kalau muslim berlomba naik, Anda juga harus berlomba naik dong. Mungkin dia takut bang. Dia beraninya Oh, iya. kalau cuman lagi mabuk doang bang. Iya betul sekali. Semangat malam. Semangat malam. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Yang muslim waras mohon untuk jangan naik, kecuali yang gangguan jiwa ya. Kalau gangguan merasa, aduh Bang Zuma aku udah lama gangguan jiwa, udah boleh. Karena ini komal hanya untuk pemakan babi. Ya, kalau Anda sudah merasa sering makan babi boleh minta naik. Halo. Belum dibaptis langsung turun. Mohon saudara muslim sekali lagi diminta dengan hormat ya. Minta dengan hormat. Jangan minta permintaan, multinya dibatalkan. Halo. Semangat malam. Oh, beroncong. Jumang. Beroncong, jangan kau ribut. Jumang. Ya, buka kameramu. Jumang. Buka kamera. Ntar ku buka Jumang. Ku buka ya Jumang ya. Ya. Oke Jumang. Kalian lagi praktekkan ajaran Kristen ya? Gimana Jumang? Lagi mempraktekkan ajaran Kristen ya di situ? Gimana? Lagi mempraktekkan ajaran Kristen ya? Enggak ya. Kalian lagi mempraktekkan ajaran Kristen? Maksudnya gimana Jumang? Kau ngomong bagus kau. Iya, saya bertanya, kamu lagi mempraktekkan ajaran Paulus? Nanti ku bilang kau perhatikan agama Islam di situ kau marah kau. Emangnya agamamu nggak mau minum? Lagi mempraktekkan itu ya? Nggak masuk agamamu nggak mau minum? Kau minum air biasa saja, tapi campurlah sedikit anggur biar kau hangat. Ya emang kau Jumang ya? Jumang. Lagi mempraktekkan ajaran Paulus. Jumang. Ini kutanya kau. Kenapa kau begitu bencinya dengan Kristen kau? Coba tanya kau. Benci, bukannya sebaliknya. Enggak ya. Bukannya sebaliknya. Enggak ya Jumang. Loh, Gini Jumang ya. bukannya sebaliknya. Enggak Jumang enggak. Bukannya di tempat kalian yang kami, Jumang benci ya. kepada Jumang, kami. Woi. Bukannya kamu yang benci kami. Enggak. Kalau enggak, kenapa framing di mana-mana? Kamu yang Framing benci di kami mana? kok. Hah? Yang benci kami kamu. Di mana-mana kami di framing. Kenapa kau benci kali sama Islam? Kenapa? Enggak pernah aku benci sama Jumang. Kenapa kau benci kali? Aduh, Jumang. Kenapa kau benci kali agama Islam itu? Enggak paham aku nengok kau Jumang. Nah, dah, kau turun dulu, kau lagi mabuk itu. Kau lagi praktek ajaran Paulus. Mabuk aja terus kerjamu itu kau. Siang malam kau itu mabuk aja kerja kalian tuh. Siang malam mabuk siang malam. Ajaran kasih tua, kasih balok, kasih topi miring. Mabuk aja kerja kalian. Gak ada yang bisa kalian kerjakan kok. Pokoknya kalau sudah malam itu kerja kalian cuma mabukan. Ada yang mau berdebat tapi mau menghujat. Buka kameramu tuyul. Jangan kau takut, jangan sok paten. Buka kameramu. Silakan berdiskusi, bawa otakmu. Jangan kau kayak di tempat ibadahmu.
Sendal yang kau bawa masuk, otakmu kau simpan di luar. Buka kamera, diskusi, hadapi saya dengan ilmu. Silakan. Oi. Oi. Dasar singkong lu, singkong bakar. Gak punya nyali lu. Banyak kali ceritanya. Si penghujat. Gak bosan kau menghujat siang malam? Ini saudaraku muslim, tolong diperiksa dulu. Permintaannya banyak kali muslim. Kalau tidak mabuk nggak berani. Nanti mabuk baru berani. Halo, semangat malam. Semangat malam Bang Zima. Katolik Protestan. Muslim saya Bang. Oh muslim, Masya Allah luar Kenal dari- biasa. Iya, salam kenal. Allahu Akbar. Luar biasa teman-teman saya muslim ini. IQ-nya tinggi. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Katolik Protestan. Protestan Bang Juma udah biasa, namanya berubah etis. Oke, ini ada tema tangan iblis itu bekerja di Islam atau di Kristen. Silakan. Itu tangan iblis itu berada pada orang yang salah, Pak, berada pada orang yang jahat, berada Bukan orang lagi, orang yang bukan ngejek. orang lagi, langsung ke agama. Yang ngejek, Jangan dia orang per orang. itu tangan daripada iblis itu. Nah, seperti itu Bang. Ini bukan mengenai oknum lagi, kita berbicara mengenai batang. Batang yang ditebang kata Yesus, dilemparkan ke neraka. Itu kata Yesus di dalam Matius 7:15 dan seterusnya. Dari buahnya kau dapat melihat mereka, batangnya tebang masuk ke neraka. Jadi sekarang kita tidak membahas oknum, kita membahas agama ini. Itu maksudnya orang yang percaya tapi tidak berbuah, Bang. Artinya orang yang tidak orang-orang yang tidak beriman itu, Bang. Itu yang masuk Yesus di sana. Orang Tapi tidak orang berbuah Kristen, gitu. orang Kristen kalau ditemani bicara, itu kita nggak bisa bedakan mana Islam, mana Kristen. Mereka membahas tentang kata Alkitab, kemudian mereka berbicara mengenai Allah, mereka berbicara mengenai surga neraka, berbicara mengenai taubat, berbicara mengenai data-data dari kitabnya. Jadi kita nggak bisa kemudian memisahkan terlalu cepat. Butuh penalaran yang kuat tentang Kristen. Nah, Bang, itu semuanya hamba-hamba Tuhan. Untuk itulah kita membahas tentang agama langsung. Iblis menjadikan Islam sebagai perpanjangan tangannya untuk menggiring manusia ke neraka, atau iblis menjadikan Kristen sebagai senjatanya untuk meraup sebanyak mungkin anak keturunan Adam ke neraka. Itu yang kita sedang bahas. Itu kembali Bang, yang artinya harus juga, yang artinya bukan hanya Kristen aja menjadi ada ya sebagiannya tangan iblis itu, dan juga Islam juga ada juga Bang. Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan, itulah orang yang artinya mereka lah yang termasuk itu berada dalam genggaman iblis tadi. Dan Bukan Yesus masalah berkata, oknum. Dan Yesus berkata yang artinya ini kita tidak bicara oknum, ini kita berbicara mengenai agama. Agamanya yang kita berbicara. Di dalam agama-agama yang ada orang-orang yang masih sehat. Mereka mengajarkan sisi baik dari agamanya, misalnya kasih, pemurah, penolong, suka membantu, murah senyum, dan seterusnya. Ada, tapi dia berada pada agama yang menjadi perpanjangan tangan setan, kan gitu. Jadi yang kita bahas ini tentang agamanya, bukan oknumnya.
Halo saudara Angki, semangat malam. Katolik Protestan, Ya, Katolik. silakan buka kameranya bang. Oh, Sekarang kalau organisasi itu, kalau menurut aku bang, contoh ya, organisasi itu nggak ada yang salah kan, nggak ada yang salah. Tapi sekarang oknumnya, individualnya kan gitu, itu yang menjadi apa yang menjadi judul abang itu, yang artinya mereka Ini bukan masalah oknum. Ini masalah ya kelompok organisasinya, payung hukum dalam menjalankan rutinitas keyakinan orang tersebut gitu. Setiap agama ada orang baik di dalamnya, setiap agama ada orang jahat di dalamnya. Jadi bukan oknumnya yang kita lihat, tapi agamanya. Agama mana yang menjadi perpanjangan tangan iblis untuk menjaring sebanyak mungkin manusia ke neraka, kan gitu. Karena abang adalah, kalau menurut saya abang itu adalah udah jago tafsir. Sekarang tunjukkan dulu bang, di mana itu, apakah ada yang mengajarkan contoh kejahatan di Alkitab itu? Kalau memang ada, kasih tunjuk entah di mana yang artinya menunjukkan kejahatan di dalam Alkitab itu. Itu firman Tuhan itu ya, yang kami akui. Jadi tolong tunjukkan dulu. Menurut saudara, apakah jahat di mata pencipta Tuhan langit bumi ketika manusia yang diciptakannya justru menyembah kepada ciptaannya? Itu dulu. Jahat nggak di mata Tuhan ketika ada manusia menyembah justru bukan kepada Tuhan tapi menyembah kepada ciptaan? Jahat nggak itu? Memang itu menjadi visi misi daripada Yesus itu kan gitu, Tuhan itu. Ya, tunggu. Jangan masuk ke doktrin. Sujud kepada Dia. Jangan masuk doktrin dulu. Bagi orang percaya, bagi orang yang tidak percaya memang tidak mau itu. Jangan masuk ke doktrin. Jangan masuk ke doktrin. Yang saya pertanyakan ini yang umum. Apakah sebuah kejahatan di mata Tuhan langit dan bumi ketika kita menyembah kepada utusannya? Itu kejahatan atau bukan? Kalau yang saya yakini bang, yang artinya bahwa itu tidak kejahatan lagi ini bang, yang artinya kami menyembah Yesus itu anak daripada Tuhan Allah itu. Bukan, saya tidak masuk ke sana. Saya tidak membahas Yesus. Yang kami yakini dulu bang, yang kami yakini dulu. Saya tidak membahas Yesus. Saya mengatakan di mata pencipta langit dan bumi, apakah jahat ketika ada manusia ciptaannya menyembah kepada utusannya? Jahat tidak itu? Sebenarnya masih kurang kami ini menyembah Yesus itu, bang. Kalau menurut saya, yang artinya saya nggak bawa Yesus. Tahu kami cara menyembahnya itu sebenarnya. Saya nggak membawa Yesus. Saya ingin Anda keluar dari doktrin dogma agama. Ini umum. Apakah jahat di mata pencipta langit dan bumi ketika manusia itu mempertuhankan, menyembah, mengibadahi, menganggap utusan Tuhan itu sebagai Tuhan itu sendiri? Apakah itu jahat di mata Tuhan atau tidak? Silakan. Dengarkan bang, doktrin itu yang ada di ajaran agama Kristen itu, doktrin itu adalah bersumber daripada kitab, bersumber dari firman Tuhan. Mereka simpulkan itu bang, bukan asal-asalan. Saya belum masuk ke dalam sebuah agama, belum masuk ke dalam sebuah kitab. Kita ini manusia normal, kita manusia bertuhan, meyakini Tuhan itu ada. Nah, lepaskan dogma Islam Kristen dulu. Kita menggunakan analisa sehat dulu sebagai makhluk yang sempurna diberi akal. Apakah jahat di mata Tuhan ketika ada manusia menyembah kepada utusan Tuhan? Jadi kenapa rupanya bang, masalah rupanya orang Kristen itu menyembah itu utusannya? Kenapa selalu merasa? Saya tidak bahas Kristen. Merasa bang, bukan merasa bang. Artinya
pola berpikir awam itu mengarah ke sana. Itu yang saya lihat, yang saya pandang. Bukan. Kita akan sampai kepada siapa yang terdakwa nanti ketika benar-benar terdakwa ini dia terbukti melakukan kesalahan fatal di mata Tuhan. Kalau memang itu salah, Bang, kami salah semua, nggak jadi masalah. Nah, itu batangnya, aku bilang batangnya dilemparkan bagi iman kami. ketika batang ditebang, maka semua daun, buah, bunga itu mati layu semua. Itu yang dimaksud, Bang, mengenai orang yang tidak berbuah, orang yang tidak menghasilkan, yang menghasilkan penyesatan. Pertobatan kepada orang lain, tidak memberikan dan itu yang dimaksud itu, Bang. Jangan kau salah. Kita kasih ruang untuk Bang Angki untuk menjelaskan atau menanggapi apakah jahat di mata Tuhan langit bumi ketika Tuhan langit bumi mengasihi alam semesta ini, mengutus utusannya untuk menyelamatkan manusia, tapi justru manusianya menyembah utusannya. Apakah itu sebuah kejahatan di mata Tuhan atau tidak? Silakan. Sah saja karena itu utusan. Itu bukan kejahatan. Sah, tidak. Alasannya? Alasannya memang dia utusan Tuhan. Enggak, alasannya apakah Tuhan langit dan bumi memberikan ruang kepada manusia untuk menuhankan selain daripada dirinya? Namanya utusan Tuhan. Berarti itu mujizat Tuhan. Sah saja. Berarti Musa bisa dituhankan juga? Oh, dah. Musa. Tadi katanya utusan Tuhan bisa dituhankan. Yang diutus Tuhan itu siapa? Kok pada kamu berkarya? menyembah Muhammad itu siapa? Jangan persamakan itu, nggak ada persamaannya. Saya ulang lagi. Apakah menyembah Muhammad itu siapa? Apakah jahat di mata Tuhan? Apakah jahat di mata Tuhan ketika manusia menyembah kepada utusan Tuhan selain daripada Tuhan itu sendiri? Jahat atau tidak? Tidak jahat. Ya namanya sudah ada perintah Tuhan menurunkan orang yang diutus. Jadi menyembah utusan tidak jahat. Tidak. Itu menurut Tuhan atau menurut iblis? Iya, tidak tahu, menurut mungkin hatimu. Karena hatimu busuk. Menurut Bang Juma aja itu Bang Juma. Anda mengatakan di mata Tuhan itu tidak jahat, padahal di dalam kitabnya Yahudi, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Ya, jangan ada padamu. Terus kenapa Anda mengatakan menyembah utusan Tuhan itu bukan kejahatan? Ya, Berarti karena Anda iblis. utusan Tuhan artinya Tuhan yang mengutus. Sah saja. Jadi boleh menyembah Musa? Musa tidak disembah. Tapi kan dia utusan katamu. Bukan, Musa bukan utusan. Musa bukan utusan. Musa bukan utusan. Itu penyambung lidah Allah itu, Bos. Oh, belajar di mana Musa utusan? Mulai gila. Baca Musa Keluaran utusan di 7. mana? Baca Keluaran 7 nomor 1. Tidak ada. Musa bukan utusan. Selain daripada Yesus tidak ada yang perlu disembah. Wow. Yang utusan siapa? Musa bukan utusan. Sok tahu kamu sejak kapan Musa jadi utusan? Ini saya bicara dengan manusia atau iblis? Bicara sama kayak kamu itu. Enggak, saya jujur bertanya sama Anda. Ini saya diskusi sama manusia atau sama setan? Kamu yang setan. Saya bertanya, Bang. Ya kamu setan toh? Saya diskusi Saya dengan menjawab. setan atau dengan manusia nih? Saya ditanya sama setan. Setan yang bertanya sama saya. Di mana dalilnya Anda mengatakan Nabi Musa itu bukan utusan? Musa bukan utusan, goblok kau baca. Lalu kenapa ada Taurat di kitab saudara? Itu nabi itu itu, kan nabi itu penyambung lidah Allah itu arti dari itu Taurat yang kamu baca ambil. cuma sepotong-sepotong. Terjemahan kitabnya Yahudi. Terjemahan kitabnya Musa yang kalian ambil terjemahannya itu dari Tuhan atau bukan?
Tidak usah kau bahas ajaran orang. Ya, Ajaran mau mulai kau bahas. Nangis. Ajaran aja gak jelas. Menyesat kamu bagi kami. Ajaranmu aja gak jelas. Sejak kapan Muhammad itu jadi nabi? Sejak kapan dia mendapatkan wahyu? Kamu cuma contek aja lah, Bernarasi aja. Hei, dengar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tidak mengajarkan kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Tahu kau? Iya, dia menyembah di itu Gua Hira itu. Ya sama Apa yang disembah? kan? Apa yang disembah? Dia menyembah jin di Gua Hira itu baru keluar. Di mana? Di mana umat Islam menyembah jin? dengan kamu. Loh, jin memang kamu yang kau pelajari Di kan mana? jin. Kami beda. mulai melakukan fitnah, Kamu saja kita mulai contekan semua. mulai kesurupan. Tolong tunjukkan dalil di mana kami umat Islam menyembah jin. Ya ada itu Muhammad kan nyembah jin di gua itu. Dalil Ya itu dalilnya. mana? Muhammad itu bukan nabi. Ya mana dalilnya? Memang bukan nabi dia Ya, seorang perampok, mana dalilnya? penjahat. Mana dalilnya? Bagaimana caranya dia lari dari daerahnya? Oh, cuman kebencian Menguasai doang. Ini yang kamu dapat dari Kristen. Oh iya ya, Kalau kau sa- dapat dari Islam kalau kan sa- mulutmu kalau itu. saya- kalau kau saya- buka maskermu. Kenapa bisa? Kau buka maskermu biar kita Apa alasannya kenapa lari ke masker? Karena nggak berdaya. Saya nggak pakai masker, saya tetap. Saya tidak butuh Anda pakai masker atau tidak pakai masker. Loh, saya juga tidak butuh Anda pakai masker. Iya. Terus Iya apa? kenapa larinya ke situ? Ini bahasan tema Harus lari ke kita. situ. Kau suruh saya terkait- on cam, kau sendiri tutup mulutmu. Ya kalau Anda keberatan kan tinggal ke bawah. Kenapa yang naik ke Udah sini? bisa kau mengundang saya untuk saya ikuti Loh, bahasa. Anda yang naik. Kamu nggak jelas kamu di TikTok. Kamu diundang ke sini. Siapa yang Kamu cuma undang? cari koin di sini. Oh, cari koin Kau lah. Kamu jual obat. Gua aja. Yang kasih saya koin Kristen. Pembodohan. Pembodohan Apa, apa? penista? Yang membodohi itu, yang pungut perpuluhan tiap bulan, ajarkan nyembah Nggak manusia. ada. Kami tidak pernah ada pungut perpuluhan. Ya saya tidak tanya kamu, saya tidak tanya Loh, kamu. kau ngomong perpuluhan tadi ngomong di siapa? Iya, kamu merasa nggak? Yo saya nggak rasa. Iya, terus kenapa kau merasa kalau kau tidak Ya merasa? kenapa Kan kau kau ngomong di gila depan itu. saya? Kau gila Kenapa itu kau ngomong di berarti. depan saya? Ya bukan berarti kalau saya ngomong berarti kau merasa kan? Itu Merasa. kau ngomong sembarang. Saya udah baca Merasa kamu belum dia. ngomong. Sembarang Nggak tahu itu diri fakta kok. Itu fakta. Faktanya di mana? Faktanya di gereja. Kau pernah masuk gereja? Saya dengar begitu. Orang-orang yang sudah mualaf Kau saya cuma sahadatkan. dengar. Ada Memalukan ratusan kamu dengar, kau manusia lihat. yang Enggak. saya sahadatkan mengakui itu. Gak ada yang disyaratkan mengakui. Aku tunjukkan bukti mau? Gak ada untuk apa Mau bukti aku omong tunjukkan kosong bukti? semua. Saya Aku aja tunjukkan. bisa bikin bukti banyak. Ngapain saya mau dengar bukti omong kosong? Kau takut? Minta kasih bukti. Saya gak takut kamu. Ayo udah, saya putar kasih balik, bukti, jual saya kasih bukti. obat, main di TikTok. Saya kasih bukti, nggak usah nangis. Jual baju. Nggak usah nangis. Oh, nih, ikan tak kasih. ayang ini juga ikan ayang ya, supaya kau tahu ya. Nggak usah Kau bilang bukti, Sulawesi ini Sulawesi juga. nggak usah nangis. Terus kalau kau Bukan nangis. Sulawesi, terus kalau kau Kau Sulawesi Sulawesi, kenapa? saya Sulawesi ya. Terus kenapa kalau kau Sulawesi? Oh iya, nanti saya cari kau. Saya kasih nomorku sekarang mau? Oh, tidak perlu, saya cari kau gampang. Inilah Kristen, kau beraninya. Ada kamu Islam penipu. Kalau didengar, wah aku cari kau. Ngapain kau cari saya? Ngapain kau cari saya? Saya kasih kau nomor HP ku, kau nggak mau. Patah dari saya. Kasih nomor HP Mana nggak mau. kemarin sore tahu. So tahu apa? Hadapi saya dengan ilmu apa? Kau jangan ngamuk. Ngomong sok tahu, sok pintar, cuma jual obat aja, jual bibirmu itu yang memble itu. Nih. Nggak butuh saya mulat itu. Saya nggak butuh. Sedangkan kita ini orang susah, tetapi perpuluhannya kita bayar itu. Saya bisa bikin rekaman begitu. Ini bikin sama kita juga gitu loh. Pikiran kita juga, kita pun susah juga gitu kan. Karena saya tahu di saya tidak ada perpuluhan. Terus uang itu hasil panen. Ya, kapan nih? Disembah barang kaya itu. Kami ada perpuluhan nggak ada. Hasil panen, contohnya panen padi,
manusia beragama, akhlakmu gak ada. Sekarang banyak orang yang cari kebenaran. Karena apa? Hatinya sudah sakit. Sakit hati. Karena Katanya kita kau orang manusia yang beragama, akhlakmu gak ada kau. Kau matimu binasanya gak baik kau cuma. Gak lama lagi. Saya umur dan saya gak lama lagi kau. Karena di Islam itu teman-teman, tanpa mematikan akal manusia. Kau buktikan omong saya. Gak lama lagi kau, gak muncul kau Dan mereka ini mematikan akal. di TikTok. Kenapa kita ini dulu masih di Kristen dulu kita sakit hati? Izinkan aku tertawa. Oh, Jelas cuma olok-olok kok. apa yang saya olok-olok? Kau yang mengolok-olok tadi. Kau mengatakan Nabi Muhammad nyembah jin di Gua Hira. Kau yang Nabi mengolok. Muhammad gak ada namanya Muhammad tuh Nabi, gak ada. Nah, Ya, mana kapan dalilnya? Muhammad jadi Nabi? Mana Rasulullah wa khataman nabiyyin? Dalilmu Makanya mana kalau dia bukan tahu nabi? cerita, tahu jalan ceritanya Muhammad itu. Kau bisa baca Quran? Jangan cuma bacot. Kau bisa baca Quran? Kau bisa? Saya bisa. Kau bisa. Artinya kau tidak tahu kan? Nah, sekarang saya tanya samamu, kau tahu tentang Kau Nabi bisa Muhammad? baca tapi tidak tahu artinya kan? Saya tanya samamu, kau tahu tentang Nabi Saya Muhammad tanya, kau kan? tahu Kau bilang, artinya? kau tidak tahu sejarah katanya, katamu. Kau Berarti tidak kau tahu lebih tahu sejarah daripada aku. memang. Kau tahu Berarti kau Muhammad lebih itu tahu. siapa? Berarti kau lebih tahu. Lebih tahu, saya karena pernah Oke. baca. Tolong kau bacakan saya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 27. Ngapain, saya bukan orang Arab kok saya mau baca Arab. Ngapain? Inilah Cuma bisa baca Kristen. tapi tidak tahu artinya. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Gambaran Kristen itu gini, cuman ada kebencian. Kamu Islam itu Kebencian. Kebencian saja yang ada. Ada orang Kristen kebencian. Menghujat Kamu itu Islam yang selama seenak ini. perut. Kami cuma diam aja, tahan. Suatu saat kami akan Tema bergerak. yang saya angkat ini, saya tidak menghujat siapapun. Tema putar balik kau. Mulut Saya semua. tidak memberi materi apapun dengan asumsi saya. Ini tema tangan iblis itu ada di Islam atau ada di Kristen. Ya di Islam kebanyakannya iblis. Nah, sekarang Islam mengajarkan menyembah pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Agamamu mengajarkan menyembah kepada manusia. Siapa yang mengajarkan menyembah manusia? Nenekmu. Nah, itu kan enggak. Inilah gambaran Kristen. Iya, Diajak diskusi baik-baik. Jangan diskusi kau. Saya tanya samamu, yang mengajarkan kau menyembah manusia itu siapa? Nenekmu. Nenekmu. Kan? Jawabannya begitu. Loh, salah? Jawaban saya salah? Salah. Matamu. Sejak kapan nenekku punya cucu monyet kayak kau? Ya kau tuh monyet itu, makanya kau udah buka Ya masalah. kau yang kutanya, siapa yang ngajarkan kau nyembah manusia? Apa yang suruh kau nyembahkan manusia juga? Sakit hatimu Kau nyembah Allahmu di mana? Sakit hatimu kan? Allahmu di mana kau sembah? Hatimu sakit kan? Berdarah-darah jantungmu karena kamu juga keciduk turunan Islam, menyembah tapi kan sudah anak Katolik. orang. Saya turunkan, Anda tidak punya ilmu, Anda tidak punya Kau kapasitas. ilmu apa? Anda Ilmu hanya penghujatan bermodalkan Sebentar lagi kau menyembah baca. makhluk, Kau dengar omongan saya. menyembah manusia, Tidak lama lagi kau tidak menyembah kelihatan di- manusia, menyembah Kau boleh manusia. ngomong Itu adalah kejahatan di mata Tuhan langit dan Ya kamu bumi. itu manusia kejahatan itu. Oke. Kamu ini turun di ITTI itu. Dadah, ITTI kan kau nih dadah. turunan. Selamat menikmati Tapi kau- nerakamu. Dadah. Sakit hatimu, sakit hatimu. Ngancam-ngancam terus Kristen-Kristen ini. Sebentar lagi. Waduh, gimana teman-teman? Ancaman datang silih berganti nih. Dia mau menyelesaikan Bang Zuma. Aduh, dari tadi siang ngancam aja terus. Subhanallah. Semangat malam. Semangat sore. Katolik Protestan. Apa urusanmu? Cuman nanya doang. Jangan tanya-tanya. Jadi mau ngapain?
Mau lihat mulutmu saya. Kenapa lah saudara-saudara kami Kristen ini gini kali? Diskusi baik-baik aja Kalau kita. kita kan gini bang, saya mau tanya sama abang, kita ini manusia sempurna nggak? Sempurna manusia itu Sempurna nggak di diciptakan. mata Tuhan? Kenapa abang malu lepas masker abang kalau abang sempurna? Saya nggak malu. Nah kalau nggak malu kenapa jangan dilepas? Iya nggak perlu. Buka aja kamera yang kita diskusi. Berarti abang malu. Ya anggaplah saya malu. Silakan Kalau buka begitu berarti kamera. abang tidak sempurna. Ya bukalah kameranya silakan. Enggak, kalau saya membuka, jawab dulu pertanyaan saya. Kalau yang betul-betul abang ini Ya udah. Allah yang Anda sempurna. Ya. dibawa nggak apa-apa kok. Anda nggak layani saya diskusi juga nggak masalah kok. Saya juga nggak butuh Anda kok. Saya di sini hanya ditugasi oleh Yesus untuk memberitakan kebenaran itu. Setelah saya baca Bible, beritakanlah. Ya kan saya membaca seperti Anda juga merasa, aku juga merasa. Ada nggak Yesus mengajarkan Anda bahwa Anda lah yang harus memberitakan Bible? Kan nggak ada, cuman kebetulan aja Anda lahir dalam keadaan Kristen kan. Aku juga kebetulan aja aku baca dalil. Jadi aku juga melakukan apa yang Yesus sampaikan. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, aku beritakan. Aku mau dapat upah dari Yesus atau tidak dapat upah ya nanti Yesus yang ngatur itu di belakang layar. Kan begitu bosku. Jangan kau sakit hati. Kita cuman mau berdiskusi, jangan ngamuk-ngamuk. Diskusi baik-baik aja kita. Banyak alasan, buka masker. Buka masker. Sedikit-sedikit masker. Sedikit-sedikit masker jadi alasan. Ayolah teman-teman. Diskusi baik-baik aja kita, yuk. Jangan kepanasan. Ini kan dua arah. Kalau Anda mengatakan Islam adalah kendaraan iblis untuk menyesatkan manusia, jelaskan. Begitu juga saya menjelaskan. Nggak usah ngamuk-ngamuk. Ini kan dua arah. Islam juga menjadi bagian dari materi kita. Tinggal Anda jelaskan. Kenapa ngamuk coba? Jangan ngamuk-ngamuk. Orang pribadi. Ngancam-ngancam. Apa bisa kayak gitu? Katanya ajaran kasih. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo Bang. Yang Muslim tolong jangan ikut-ikutan minta permintaan apa. Kok pada berlomba juga minta naik. Saudara Muslimku yang kusayangi, kok kalian berlomba juga naik? Mau ngapain coba? Atau nggak sengaja nekan? Kalau nggak sengaja, mohon untuk dibatalkan. Dibatalkan teman-teman ya. Kerjasamanya ya dibatalkan ya. Kita ingin diskusi sama teman kita non muslim kok. Semangat malam teman-teman dari Muslim, Katolik, Protestan. Silakan. Halo, Saudara Ferdi Sambo. Semangat malam, user. Semangat malam. Malam juga Bang, silakan. Katolik, Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Kenapa Oten ini Kristen ini menghina Islam terus ini? Saya juga kurang tahu Bang, padahal kita diskusi dua arah padahal. Saya dari tadi minta naik yang kacamata topeng itu. Kalau mau dibunuh semua Kristen ada di sini nih.
Enggak, Bang, mereka kaget aja, kaget. Kenapa kaget? Karena mereka tidak pernah mendalami Bible seperti apologet Islam mendalami Bible. Mereka kaget, oh ternyata di Bible begini. Gitu, Bang. Oke lah Bang Zuma, terima kasih. Oke, makasih Bang, makasih. Makasih ya. Jadi kita maklum kalau teman-teman kita Kristen ini kaget dengan keadaan. Karena mereka hanya terlanjur Kristen aja. Mereka nggak tahu ternyata di Bible itu ajarannya begini. Mereka hanya mendengarkan khotbah doang. Sekolah minggu pun hanya diajarin nyanyi-nyanyi, dasar-dasar ketuhanan yang kemudian tidak mereka kembangkan seperti bagaimana Islam memahami tentang konsep agamanya gitu. Semangat malam. Ya, selamat malam Bang. Katolik Protestan. Oh, Protestan Bang. Silakan buka kameranya, kita diskusi. Wah, aku nggak bisa diskusi Bang. Jadi debat. Oh, nggak bisa juga Bang. Jadi mau ngapain abang ini? Nonton aja, nonton. Nontonnya dibawa abangku. Ya, sorry Bang ya, sorry Bang ya. Siap, makasih. Nah, saudara kita non muslim aja ngerti, masa yang muslim tidak ngerti? Mau nonton paham dia, kalau menonton di bawah bukan minta naik. Jadi teman-teman yang muslim batalkan multinya dulu ya. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Katolik Protestan. Halo Bang. Halo. Halo. Oh mama, susah kali lah. Bicara aja susah, bagaimana mau diskusi sama aku? Coba teman-teman muslim bisa batalkan permintaannya enggak? Banyak kali muslim yang minta permintaan ini. Halo. Aku harus scroll ke bawah, jauh ke bawah, baru bisa ketemu dengan yang non muslim. Semangat malam. Semangat malam. Halo. 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 Semangat malam. Halo Bang Lisa. Halo Bang. Halo Bang. Gak berkurang nih yang minta permintaan. Padahal udah dibilang meraih permintaan yang muslim batalin, gak mau dibatalin, tetap aja mau naik. Aduh gimana ini teman-teman ini. Batalin dong permintaannya dong yang muslim, biar yang ini bisa langsung naik kan gitu. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Katolik Protestan. Kristen. Silakan buka kamera. Ya, ini tema. Itu tema Zuma. Tangan ya, iblis Islam. Atau Kristen. Ya, maksudnya apa tangan iblis Islam? Maksudnya di antara dua kelompok ini, yang mana yang menjadi kendaraan iblis untuk menjerat manusia masuk ke dalam neraka? Islam atau iblis Kristen?
Iblis yang diciptakan kah atau iblis yang tidak diciptakan? Iblis mengajak manusia untuk tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, melainkan mengajar manusia untuk menyembah kepada ciptaan. Ya, maksud saya iblis yang mana? Iblis yang diciptakan? Iblis ya iblis, nggak ada itu. Yang namanya iblis. Ada dua kan? Dah, kalau kau tidak sanggup kau di bawah. Banyak kali cerita kau. Oh, cara-cara Paulus kau pakai lagi dengan kelicikanmu itu. Iblis kau pilih-pilih lagi. Iblis yang mana? Iblis yang pakai sarung, yang tengah malam keluar rumah untuk ngapain? Cari kandang ayam, curi ayam tetangga. Halo, semangat malam. Halo, halo, halo. Tes. Saudara Muslim belum juga dibatalkan. Atau sudah dibatalkan kali ya. Tapi masih tercatat di sini. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Udah gue bilang kan, kalau yang Muslim tolong dibatalkan permintaannya, please. Tapi kalian tidak mau membatalkan, tetap saja mau naik. Gimana dong teman-teman? Bibir semua offside. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang. Katolik, Protestan, Kristen, Bang. Silakan buka kamera. Kameranya buka. Oh, kamera ndak bisa dibuka, Bang, karena TikTok baru. Pakai akun lama, Bang. Akun yang besar. Biar bisa buka kamera. Nggak ada. Akun lama aku udah apa? Udah diblokir. Kenapa bisa diblokir? Makan cicak? Iya, Bang. Iya, ndak tahu. Iya, silakan. Ada yang ingin sampaikan sebelum ini? Iya, ada yang temanya ini, Bang. Temanya ini bagaimana, Bang? Tunggu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Selamat malam. Katolik, Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Oke. Tema saya silakan ditanggapin. Temanya apa ini, Bang? Tangan iblis itu bekerja di Islam atau di Kristen? Di Islam. Silakan kasih alasannya. Ya, karena di Kristen iblis itu sudah tidak ada lagi. Hah? Maksudnya di Kristen? Di Kristen iblis sudah tidak ada lagi. Sudah terkalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh begitu. Ya. Jadi setan itu sekarang atau iblis berada di. Kenapa Yesus tidak sekalian bunuh iblis semuanya? Kenapa cuma sebagian dibunuhnya? Udah, kalau iblis di Kristen itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Iya, kenapa Yesus pilih kasih? Kenapa enggak semua iblis di? Kan karena saya, Islam itu kan bukan
Tapi kan karena Islam itu bukan umat Yesus Kristus. iya, maksudnya kan kami juga keturunan Adam toh yang mewarisi dosa kan? Dari mana dalilnya kalau Islam itu keturunan Adam? Kan kita ini manusia keturunan Adam semua. Betul, dari mana dalilnya? Di Al-Quran itu dari mana dalilnya? Karena kalau orang Islam itu di Al-Quran dulu. Dari mana dalilnya? Tunggu dulu. Memang ada karena manusia, Islam itu memang ada manusia di bumi ini bukan keturunan Adam. betul. Kok betul? Betul. Cuma dalilnya di dalam Al-Quran. Nggak perlu dalil. Kalau Anda sudah akui bahwa keturunan manusia bukan. seluruhnya itu adalah keturunan Adam gitu. Ya. Saya sudah bilang tadi iblis itu berada di Islam karena iblis di Kristen sudah tidak ada lagi, sudah dibunaskan oleh Yesus Kristus. Oh. Buktinya ada. Oke. Jadi menurut Yesus saudara, dicobai oleh iblis 3 kali. Jadi dia terkalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi iblis itu sekarang berada di Islam. Oke, baik. Jangan gelap-gelap Bang, jangan gelap. Biarkan terang dulu Bang. Mati lampu pula sini. Mati lampu pula sini. Mati pula lampu. Iblisnya di situ mungkin iblisnya Bang. Ya, dengan kebetulan juga kan. Iblisnya itu suka yang gelap-gelap. Dengan kebetulan. Benar. Itu benar juga yang saya bilang tadi bahwa berada di sini atau tidak. Iblisnya suka yang gelap-gelap. Oke, baik. Saudara mengatakan bahwa tadi iblis itu berada di Islam, benar atau tidak? Oke, saya jawab. Saya tidak bisa Anda katakan benar atau tidak. Saya izinkan saya deklarasikan. Anda sudah. Sekarang saya gantian kita ya. Oke? Ya. Silakan. Baik. Saya mengambil data di dalam kitab saudara. Kalau di Islam kan jelas wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Jadi iblis itu artinya aku nggak tahu. Aku bukan orang Arab. Artinya apa dulu? Itu saya tidak ngerti itu yang apa yang Anda bilang. Makanya saya jelaskan saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan. Dan orang-orang kafir dan iblis ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Nah, sekarang kalau di Bible, Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 kepada orang-orang Yahudi. Bacakan dulu, bacakan dulu, jangan asal bilang aja. Saya belum selesai, baru saya mau baca. Itu pun bahasa Arab. Saya baru mau baca. Saya baru mau baca. Bahasa Arab tadi belum kamu jelaskan, udah numpang lagi ke yang lain. Tadi jelaskan dulu apa yang kamu bilang. Tadi Al-Quran menjelaskan bahwa, dengarkan baik-baik, bahwa saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir. Di mana terdapat itu di Al-Quran, bukan dalilnya? Oke, sekarang saya sudah sampaikan ya. Kau ini cerut sekali. Pusing saya. Pusing. Kau sangat ketahuan paniknya. Kau dibawa, kalau mentalmu belum kuat jangan naik. Kau terlalu panikan sekali kau. Panikan dia. Mau dijelaskan dia nggak mau. Ketakutan kayaknya dia gelap-gelap di sana. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah saja karena salah pencet tadi. Oke, makasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Muslim yang di bawah, tolong periksa multinya. Semangat malam, Christian. Halo. Malam, Bang. Saudara Christian. Semangat malam. Semangat malam.
Halo Bang Asem. Yang muslim mohon periksa multinya ya. Dibatalkan karena kita kelamaan naikkan ini orang nih. Naikkan aja, scroll aja, ini agak panjang ke bawah. 30-an yang minta permintaan. Jadi saya harus bolak-balik untuk menaikkan, untuk mencari yang oten. Kita mau diskusi soalnya. Iya, semangat malam. Tabe deng, seleka kecil di Purilok ku. Iya. Ko mak bicara tuh Kristen ya, jangan petua efek cawa pak, menjadi akalinga tupu-tupui. Oh iya iya. Iya, apa kabar deng? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo malam. Halo malam bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan? Protestan. Islam bang. Oke, silakan buka kamera. Nggak usah buka kamera lah. Buka, kita wajib buka kamera di sini. Silakan. Cuma nanya doang sebentar, habis itu turun cuma. Nggak berani ya, udah dibawa kalau gitu. Mentalnya kalau masih mental ubur-ubur, nggak usah naik. Kalau mental ubur-ubur, mentalnya masih belut listrik, jangan naik, jangan coba-coba naik. Ya, dibawa aja, dibawa sambil garuk kaki, garuk kepala. Dengarkan saja gurumu di atas. Kalau mentalnya masih mental ubur-ubur itu ngapain naik di sini, bikin habis waktu aja. Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang. Permintaan masih ada 30-an dan rata-rata muslim. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo Bang. Halo. Teman-teman muslim, ada nggak yang mau kerja sama? Batalin permintaannya dong. Semangat malam. Halo. Semangat malam Bang. Halo. Tunggu ya, sabar ya teman-teman ya. Kita tapis dulu nih satu-satu nih. Soalnya banyak muslim tapi tidak mau batalkan gitu. Nggak mau ngebatalin teman-teman. Udah dibilang batalkan nggak mau, tetap aja mau tampil gitu. Gak sah hidupnya kalau tidak minta naik. Ya, aku hapus dulu sebagian ya. Sabar ya.
Itu kan lama di sini, kita lama di multi karena kita harus membatalkan satu-satu gitu. Padahal kalau kerjasama nih ya, tinggal periksa apakah ada multi namanya gitu kan ya, atau gimana kan. Semangat malam. Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Protestan. Iya. Selamat malam Bang. Malam juga. Silakan buka kamera. Ini bukanya gimana Bang? Bukanya kamera ini Bang. Dari mana saudara ANS? Kalau Katolik? saya Bang pakai HP-nya temanku Bang, Muslim Bang. Kalau saya Kristen Bang. Ya, halo Bang, silakan. Ada Oke, tema? Bang Zuma, ya berkaitan dengan silakan. tangan iblis ini ya. Iya. Kalau iblis itu dipahami dia punya kuasa ya. Iya. Kuasa dalam pandangan Islam atau Kristen seperti itu ya, Bang Zuma. Iya, siap. Iya. Ya, kalau tangan iblis ya memang di Kristen itu ada ya, bahwa kita mempercayai tentang tangan iblis gitu ya. Seperti contoh Ayub ya, Ayub diberikan kesempatan oleh Tuhan ya, Ayub diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dicobai oleh iblis ya. Lalu beberapa teks juga menjelaskan tentang tangan iblis. Artinya ini lebih ke arah kuasa iblis gitu ya. Jadi iya, betul. Tapi kalau boleh dibilang ini mungkin saya juga agak masih bingung, tangan iblis yang seperti apa yang dimaksud dalam Kristen ini. Iya. Maksudnya iblis menggunakan agama ini sebagai kendaraan untuk menjaring manusia masuk ke dalam kelompoknya, bersama-sama ke dalam neraka. Jadi iblis apakah menggunakan topeng Islam sebagai ajaran baik, menipu manusia dengan mengatakan Islam itulah jalan kebenaran, sehingga masuklah semua manusia ke Islam ini, di mana begitu dia masuk Islam, dia diajarkan untuk menyembah kepada yang bukan Tuhan. Hasilnya pasti neraka kan gitu. Atau sebaliknya, iblis membentuk satu komunitas atau ajaran atau konsep atau pola untuk menjaring manusia. Lalu semua manusia yang suka dengan apa yang mereka mau ada di dalam agama Kristen, tidak mau lagi tunduk kepada perintah-perintah yang datang kepada Tuhan, maka akan masuk semua ke dalamnya dengan bertopengkan kasih, padahal mereka menyembah kepada yang bukan Tuhan. Jadi iblis menggunakan salah satu dari antara dua agama ini untuk menjaring sebanyak-banyaknya pengikut untuk bersama mereka iblis ini ke dalam api neraka jahanam. Oke, Bang Zuma, terima kasih untuk penjelasan awalnya berkaitan dengan peran iblis ya, yang dikaitkan dengan agama. Ya memang pertama ada dua, berarti ada peran iblis di dunia ini, lalu juga berkaitan dengan agama ya. Yang pertama, kalau agama secara umum kita pahami adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan ya, itu secara pandangan maknanya ya. Tetapi memang awalnya kan memang tidak ada agama ya, kepercayaan yang akhirnya agama itu dilembagakan ya, agama itu dilembagakan yang akhirnya menjadi satu identitas kita ya. Tapi memang kalau di dalam kekristenan sendiri, memang Kristen lahir bukan berasal dari satu agama gitu ya, tetapi bentuk kepercayaan komunitas ya. Makanya disebut Kristen itu kan pengikut Kristus ya, yang biasa disebut sebagai Kristen ya. Di Antioquia pertama kali, abad-abad pertama, orang-orang yang belajar, orang-orang yang akhirnya menerima Kristus itu akhirnya disebut Kristen atau iktus ya, dalam bahasa Yunaninya iktus itu
artinya pengikut Kristus yang awalnya sedikit, lalu kelamaan berkembang, ya berkembang menjadi banyak, walaupun sempat dianiaya juga abad ketiga itu oleh bangsa Romawi, ya bukan abad ketiga ya, abad kedua, abad ketiga nanti baru kekristenan pertama kali dijadikan sebagai agama resmi. Nah itu baru sebuah lembaga, ya sebuah lembaga yang memang kita lihat nanti dari sebuah bentuk kepercayaan yang tadinya pengikut menjadi sebuah semua lembaga institusi yang akhirnya dari Konstantinopel menjadikan kekristenan sebagai agama resmi negara. Itu abad-abad ketiga kita lihat ya. Nah, itu berkaitan dengan agama ya. Dari pengikut menjadi sebuah identitas yang sampai sekarang kita kenal jadi agama Kristen gitu ya. Tapi inti dari kekristenan itu sendiri adalah pengikut Kristus ya. Agama itu hanya kita KTP-nya agama, tetapi belum tentu kita menjadi seorang pengikut Kristus. Yaitu agama tidak menyelamatkan ya, tetapi yang menyelamatkan adalah orang-orang yang melakukan perkataan Kristus itu. Jadi orang Kristen pun belum tentu selamat, tetapi orang yang melakukan, ya Matius 7 ya ayat 20 ya 21, bukan orang yang berseru-seru, bukan orang yang mengadakan mujizat, ya kan, perkataan Kristus itu di dalam Matius 7, tetapi orang yang melakukan perkataan Kristus, stereo itu ya, melakukan perkataan Kristus itu. Jadi yang sangat ditekankan oleh kekristenan atau Kristus sendiri itu adalah ajaran, mempraktikkan ajaran Kristus itu. Ya, bukan agama itu yang menyelamatkan, tidak. Ya, di dalam kekristenan itu tidak diajarkan seperti itu. Makanya memang penekanan kepada kekristenan itu ya kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang diajarkan oleh Kristus. Karena itu merupakan ajaran inti dari kekristenan. Lalu itu yang pertama berkaitan dengan iblis. Nah ini menarik memangnya. Kalau kita belajar dari kejatuhan iblis, ya sebelum manusia jatuh di dalam dosa, ya kan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu iblis sudah memang jatuh ke dalam dosa. Ya kalau kita baca di dalam kejadian pertama itu ya, memang sudah dijelaskan ya, bahwa sampai di kejadian ketiga, ya kejadian ketiga itu peristiwa tentang kejatuhan manusia dalam dosa itu, sebelum manusia jatuh dalam dosa, iblis sudah jatuh di dalam dosa. Ya, karena iblis kenapa jatuh di dalam dosa? Ya memang di dalam ajaran Kristen ya Lucifer yang tadinya malaikat, pemimpin pujian yang ingin sama ya seperti Allah, akhirnya Allah mengusir Lucifer itu ke dunia. Jadi sebenarnya di dunia ini sudah ada ya Lucifer ya, atau Lucifer jatuh kan bukan hanya dia sendiri ya, tetapi dia membawa beberapa bala tentara malaikat yang juga akhirnya mengikutinya gitu ya. Jadi iblis sendiri pun ya sudah ada di dunia ini ya, dia memiliki kuasa. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian baru sendiri pun Tuhan Yesus ya ketika dia berpuasa 40 hari dia dicobai oleh iblis. Ya, itu mungkin Bang Zuma juga sudah membaca teks tersebut ya, bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan ya yang menjadi manusia dicobai kemanusiaannya itu. Ya, apakah dia benar-benar memang seorang manusia? Ya karena memang di dalam kekristenan itu kan mempercayai bahwa Yesus itu 100% ilahi, 100% juga manusia. Itu ya. Nah, kemanusiaan itu teruji ketika dia selain nanti dia menahan lapar, haus dan lain sebagainya, itu diuji oleh iblis dan akhirnya secara manusia dia dapat mengalahkan godaan dari iblis. Itu artinya di sini dari peristiwa itu kita melihat bahwa iblis pun sendiri mempunyai kuasa gitu. Ya, mempunyai kuasa. Ya, dia juga ada, kita meyakini ada di dunia ini bahkan sebelum manusia ya jatuh di dalam dosa, dan akhirnya juga pun manusia berada ya di tengah-tengah dunia bersama dengan iblis itu. Tetapi memang dalam kekristenan ya ketika manusia terikat dengan dosa, manusia tadinya dikuasai oleh iblis ya, yang memang di dalam keberdosaan itu ya memang kalau kita belajar dari proses kejatuhan manusia ya memang secara kalau kita pahami free will ya, kebebasan manusia itu
Allah ciptakan manusia itu bebas memilih kehendaknya. Itu dia mau mengikut Tuhan atau dia memilih dengan pilihan lain. Ya, jadi kita lihat kalau dalam Kejadian 3 itu ya memang manusia memakai pilihan bebasnya itu untuk tergoda, ya, untuk tergoda dengan perkataan iblis yang akhirnya membuat manusia itu jatuh di dalam dosa. Ini, ya, jadi udah jelas memang yang pertama kita melihat pilihan manusia yang memang sudah awal mengikuti perkataan iblis itu. Ya, jadi nanti prosesnya itu ada dalam proses karya keselamatan Allah itu di dalam perjanjian baru. Kita melihat melalui ya Allah menjadi manusia, ya. Karena memang untuk menyelamatkan ya memang kita meyakini manusia ini kan berasal dari surga, ya. Allah menciptakan manusia itu sebagai teman, sebagai rekan sekerja Allah, ya. Yang memang Allah ciptakan manusia itu unik, derajatnya lebih tinggi dibandingkan malaikat, ya. Dibandingkan malaikat jatuh di dalam dosa, Allah tidak menebus. Nah, itu di dalam kekristenan. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa, Allah yang menebus. Karena kenapa? Allah sendiri yang menciptakan, Allah sendiri yang memberikan roh firman-Nya kepada manusia sehingga manusia itu akhirnya hidup. Nah, artinya manusia itu diciptakan itu dengan tangan Allah dan napas Allah yang bersifat ilahi. Itulah yang akhirnya membuat manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain, ya. Malaikat dan ciptaan-ciptaan yang kalau kita belajar di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 1, ya, pada mulanya berisit bara Elohim wa et hasamaim, itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu kosong, lalu semua ciptaan itu ya melalui perkataan firman Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah bumi, jadilah ini. Tetapi manusia Allah menciptakan sendiri. Nah, itu keunikan manusia, ya. Bahkan kebebasan yang diberikan itu juga satu anugerah yang memang kita pahami, free will-nya itu yang sangat luar biasa yang diberikan Allah. Artinya manusia itu tidak dikontrol, manusia itu tidak diciptakan dengan seperti yang ciptaan yang lainnya gitu, ya. Artinya keunikannya. Dan akhirnya ketika manusia memilih jatuh, dia lebih memilih perkataan iblis gitu, ya. Karena rayuan iblis yang akhirnya ya kita di sini juga melihat bahwa memang di dunia ini ada peran iblis gitu, ya. Tetapi kalau dikaitkan dengan apakah kekristenan bagian dari tangan iblis, saya rasa tidak, apalagi agama, ya. Agama memang itu dibuat oleh manusia, ya, bukan berkaitan dengan tangan iblis. Memang kalau kita lihat secara dalam, artinya ya kalau kita lihat sih sebenarnya bukan lebih ke peran iblis, ya, tetapi kejatuhan manusia itulah yang membuat dia tidak lagi menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi pikirannya terus berdosa. Itu jadi iblis juga jangan selalu disalahkan gitu, ya. Dikit-dikit iblis yang salah, padahal manusia sendiri yang berbuat dosa. Bahkan keberdosaan manusia sendiri itu sebenarnya lebih jahat daripada iblis. Manusia iblis mungkin hanya menggoda gitu, ya. Tetapi manusia justru lebih berbuat dosanya, bahkan dia bisa mencabut nyawa. Nah, ini kan sebenarnya luar biasa sebenarnya. Gitu. Boleh gantian, Pak, Bang? Oh, jelas. Iya. Karena ini bukan gereja soalnya. Anda sedang berhadapan dengan saya yang juga belajar Bible. Jadi gini, ketika saya mengangkat tema ini, Islam atau Kristen yang menjadi alat iblis untuk menjaring manusia. Islam atau Kristen yang dipakai iblis untuk menyesatkan manusia. Itu dulu poinnya. Sebelum ada Kristen, sebelum ada Islam datang, Yesus berada di tengah kaumnya dan mengajar. Tak ada satupun, ketika kita mengidentifikasi pengajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel, tidak ada ajaran Yesus yang bisa kita gunakan menghantarkan kita menjadi seorang Kristiani. Ketika kita mentaati ajaran Yesus yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel, kita teori praktekkan dalam hidup kita, maka kita ibadahnya di sinagoge. Sunat, tidak makan babi, sujud dalam ibadah, ibadahnya hari Sabtu. Berkumpul dengan orang-orang Yahudi di dalam Mikdas, tempat ibadahnya mereka. Lalu Yesus mengajarkan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat
yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lepas dari Yesus menasihati muridnya Bani Israel, muncul Kristen memakai nama Yesus. Itu dulu. Nah, kalau di Islam, iblis ini menggunakan manusia kafir untuk membantu iblis mendurhakai Tuhan. Kalau di ajaran Yesus, iblis memakai pengikutnya yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus hanya Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda membawa data di dalam Wahyu 12 nomor 9, di situ dikatakan iblis dilemparkan turun ke Eikomene. Jadi iblis tua yaitu Satan, ular naga tua, itu dilemparkan ke Eikomene. Di mana dilemparkan Eikomene? Di area kerajaan Romawi. Di mana bertumbuhnya orang Kristen, agama Kristen penyembah Yesus? Dari Roma, Vatikan, dari Athena, Antioquia yang Anda sebutkan tadi. Jadi kalau orang Kristen hari ini datang ke Indonesia memakai nama Yesus, membawa-bawa nama Yesus, kami curiga bahwa inilah kelompok-kelompok yang harus diwaspadai oleh Bani Israel yang memakai nama Yesus menyebar ke seluruh dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya temukan di dalam agama Kristen, Islam, dan juga Yahudi. Yahudi menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ismail, ilah Yakub. Umat Islam kulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Islam menyembah ilah Ibrahim, Ismail, Ishak. Kristen terciduk menyembah anak orang. Artinya bahwa iblis ketika manusia itu masih menyembah kepada Tuhannya Yahudi, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, iblis gagal. Meskipun orang itu mencuri, meskipun orang itu membunuh, iblis masih merasa gagal. Tapi ketika anak keturunan Adam sudah menyembah kepada sesama manusia, disitulah kemudian iblisnya bertepuk tangan. Disitulah iblisnya merasa berhasil. Kenapa? Karena manusia anak keturunan Adam sudah berhasil digiring menyembah bukan kepada Tuhan, melainkan menyembah kepada utusan Tuhan. Nah, saya ingin bertanya kepada abang ini, apakah jahat di mata Tuhan ketika manusia menyembah kepada utusan Tuhan? Jahat atau tidak? Menurut saudara? Ataukah apakah iblis itu mengajar manusia menyembah kepada Tuhan, atau iblis itu kerjanya mengajak manusia menyembah kepada makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, utusan Tuhan? Di mana iblis itu bekerja? Menyembah kepada pencipta langit bumi, atau mengajarkan manusia menyembah kepada ciptaan yang ada di bumi? Silakan. Ya, saya ingin coba meluruskan dulu. Ya, ini tentu berkaitan dengan Yesus Kristus yang selalu menjadi bahan diskusi, ya, berkaitan dengan masalah kemanusiaannya, kealahannya. Ya, memang banyak pandangan, bahkan ya kita sebelum Islam ada abad ke-6, ya, abad ke-6, memang perdebatan mengenai Yesus itu sebagai Allah, tetapi juga sebagai manusia, 100% manusia, atau dia hanya sebagai, ya tadi yang abang bilang itu sebagai utusan gitu ya. Ya memang kebanyakan kalau kita membaca nanti itu bisa kita pelajari lagi dari sejarah ya, historis bagaimana munculnya perdebatan mengenai kemanusiaan Kristus ya. Jadi bukan hanya Islam yang memang mempertanyakan tentang Yesus itu kan hanya manusia, Yesus itu kan hanya utusan. Bahkan di dalam Islam sendiri Yesus masuk dalam urutan dikatakan sebagai dari 25 rasul itu ya, dia termasuk bagian dari 5 rasul yang memiliki jabatan yang tertinggi ya. Artinya dalam Islam ya memang kita akui bahwa Yesus itu disebut Isa alaihissalam ya, sudah diangkat menjadi seorang nabi. Tetapi uniknya ya, kekristenan ini
yang memang lahir dalam perkembangan Yahudi, ya. Jadi ingat, kekristenan ini lahir dari perkembangan Yahudi, ya. Jadi memang Kristen sendiri berasal, makanya disebut agama Abrahamik, ya, Islam, ya, Yahudi yang juga Kristen, ya. Itu kita tidak bisa mengelak, ya, mengelak seperti itu. Kita memang kalau kita belajar secara umum, oh ya, ini Islam juga agama, walaupun lahir abad ke-6 yang dibawa oleh Muhammad, ya, melalui perjalanan spiritualitasnya. Dia bersama dengan pamannya seorang pedagang, ya, berdagang ke beberapa tempat, bahkan di Israel sendiri dia belajar dari orang Yahudi tentang agama Yahudi, tentang Yahweh, bagaimana orang-orang Israel itu dapat dipersatukan dengan penyembahan kepada Yahweh, ya, satu Allah, ya, yang membuat akhirnya kita belajar bahwa memang Muhammad sangat tertarik sekali dengan Yahudi, ya, bahkan ajaran-ajarannya juga, ya. Memang kita lihat nanti bagaimana juga Muhammad memahami kekristenan, bahkan juga sebelum kekristenan, ya, dia juga belajar bagaimana memahami Yahudi dengan sangat baik. Makanya kalau kita lihat kan, hampir keseluruhan Al-Quran itu, ya, berbicara tentang rasul-rasul, ya, nabi-nabi yang juga berasal dari Yahudi, ya. Itu bisa kita lihat, ya, secara historis kenapa Al-Quran lebih banyak menuliskan tentang cerita-cerita di Israel, Yahudi, agama Yahudi, ya. Itu memang ada cerita historisnya. Nah, ini menarik, ya. Sebelum Islam muncul, ya, dari Yahudi itu muncul satu komunitas, satu ajaran yang akhirnya melahirkan agama Kristen, ya, dari agama Kristen, ya. Ya, kenapa ada muncul kekristenan, kenapa ada muncul Yesus Kristus, ya. Kalau kita yang akhirnya, ya, bagi orang-orang Kristen atau Yahudi pada masa itu yang sudah menjadi Kristen, ya, Yahudi yang sudah menjadi Kristen, ya, salah satunya mungkin yang terkenal seperti Paulus, ya, yang juga banyak memberikan kontribusi dalam tulisan-tulisannya mengenai Yesus Kristus, ya, karena memang ini kenapa di dalam Perjanjian Baru banyak sekali tulisan-tulisan Rasul Paulus, ya, karena selain kita lihat dibandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, dari 12 itu yang 11 akhirnya ditambah lagi satu karena yang satu sudah gagal, gitu, ya, Yudas Iskariot, lalu dipilih lagi, ya, dan akhirnya muncul Rasul Paulus, ya, yang banyak menuliskan atau mengajarkan tentang dasar iman Kristen sangat luar biasa yang menjadi pondasi juga bagi kekristenan saat ini, ya. Kita lihat sebelumnya, saya menarik ke belakang lagi, ya, bahwa kenapa muncul Yesus Kristus yang akhirnya dari Yesus Kristus. Ingat, kekristenan itu sebenarnya bukan agama yang ya, seperti Islam kan, memang Muhammad membawa Islam, ya, sebagai, oh, ini agama yang benar, Islam ini. Nah, sedangkan kekristenan ini, ya, Yesus Kristus sendiri bukan mengatakan kamu harus menjadi orang Kristen atau agama Kristen, gitu, ya. Karena kekristenan ini tadi saya bilang itu sebagai pengikut, ya. Sedangkan Yesus Kristus itu dalam perjalanannya kita melihat bahwa kenapa dia akhirnya menjadi seorang yang akhirnya disembah oleh para pengikut-pengikutnya, ya, para murid-muridnya itu, karena ini ada urutannya dengan ajaran dalam Perjanjian Lama, ya, dalam Perjanjian Lama, bahwa, ya, memang sudah dibuatkan, ya, sebelum-sebelumnya. Karena apa? Dasar atau yang sedang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi saat itu adalah Mesias, ya, Mesias, ya, konsep Mesias ini, ya. Nah, memang bagi orang Yahudi konsep Mesias yang mereka pahami itu, ya, seperti Daud, ya, Daud, keturunan Daud nanti yang akan memerintah Israel, membebaskan mereka pada zaman itu dari tangan kekuasaan Romawi pada masa itu yang tertindas, ya, karena mereka ditindas oleh Romawi sehingga mereka menanti-nantikan Mesias. Nah, dalam kekristenan, ya, lahir pada saat itu di masa awal abad-abad pertama seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang namanya Yesus Kristus, ya. Nah, Yesus Kristus itu melalui pengajarannya, ya, yang akhirnya selama kurang lebih 3,5 abad, ya, 3,5 abad, 3,5 tahun, ya, dia melayani dan akhirnya
dari pelayanannya itu ya puncaknya itu nanti kematiannya ya, kematiannya itu yang justru juga sangat unik. Kenapa unik ya? Karena orang yang tak bersalah ya dijadikan bersalah dan akhirnya dihukum mati ya. Kenapa dikatakan dia tidak bersalah? Memang tidak bersalah ya, hanya dikatakan bahwa dia ingin menjadi seorang raja gitu ya, bahwa dia dikatakan seorang Mesias. Nah, murid-murid ini mengajarkan, meyakini karena mereka hidup 3,5 tahun bersama dengan Yesus, mereka mengatakan bahwa ya dia memang Mesias. Ya, Mesias yang dijanjikan, tetapi seperti yang Tuhan Yesus pada masa-masa awal kematiannya, dia ingin mengubah konsep Mesias yang sebenarnya masih dipengaruhi oleh pemikiran Yahudi pada masa itu. Yang menganggap bahwa Yesus ini nanti akan menjadi seorang raja sama seperti Daud. Itu makanya kenapa akhirnya mereka mengharapkan Tuhan Yesus itu bangkit melawan orang-orang Farisi yang menghukumnya, ya, yang menghukumnya karena mereka mau melihat kekuasaan Tuhan Yesus, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengubah cara pandang mereka bahwa Mesias yang mereka pahami, raja yang mereka pahami itu bukan seperti itu. Ya, tetapi dia yang datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, konsep penebusan ini sebenarnya juga sudah dipelajari ya dari misalnya Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa ya manusia itu berdosa. Untuk datang kepada Allah ya mereka harus ada konsep penebusan, makanya ada korban di bait Allah itu. Nah, inilah sebenarnya inti dari kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Itu ya, kenapa dia harus mati ya itu ya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi jelas bahwa Yesus itu menjadi manusia, berasal dari sorga ya, turun ya. Kalau kita baca Filipi, dia yang adalah Allah rela meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia, merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi konsep inilah yang dipahami oleh orang Kristen sekarang ini, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kan Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini kan udah jelas ya. Jadi jangan disalah kaprahkan bahwa oh Yesus itu hanya manusia, Yesus itu yang mengajarkan akhirnya menjadi sebuah ya. Kenapa orang Kristen memuja-muja manusia? Nah, itu yang ingin saya luruskan dulu dalam pandangan Bang Zuma maupun orang-orang Islam yang mungkin salah di dalam memahami kenapa orang Kristen menyembah kepada Yesus gitu ya. Jadi mohon izin Dan. Oh ya. Jadi gini, kita kan diskusi nih, saya tidak sedang ingin mendengarkan paparan seperti pidato di gereja atau apapun. Kita lagi sedang berdiskusi di mana ada puluhan ribu manusia memandang di sini. Kita langsung to the point. Apakah pencipta langit dan bumi itu memandang jahat ketika dia mengutus utusannya, tetapi manusia justru menuhankan utusannya itu dengan konsep-konsep yang mereka buat-buat sendiri demi untuk sampai di situ. Oke, kita sampai di situ dulu Bang Juma biar enggak terlalu berkembang. Lah, Anda bicara panjang, saya bicara baru sebentar. Enggak, maksudnya gini. Biar saya enggak terlalu jauh gitu membahasnya ya. Karena oke, jadi apakah Tuhan pencipta langit dan bumi memandang sebuah kejahatan bila mana utusannya disembah, dituhankan, disetarakan dengan dirinya yang sang Tuhan pencipta langit dan bumi ini? Apakah itu sebuah kejahatan? Karena dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Oke, silakan. Nah, ya itu sebenarnya udah menjawab ya. Baik, di dalam ya ini kan dalam konsep kalau Perjanjian Lama dikatakan konsepnya orang Yahudi. Nah, sama dasar dari kekristenan itu kan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Ke-10 hukum atau Ten Command itu ya, ke-10 hukum Musa itu, hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya kan? Ya artinya terus kalau misalnya disembah, bolehkah menjadikan utusannya itu ilah lain di hadapan Tuhan yang mengutusnya? Betul, saya jawab. Oke. Yang pasti tidak boleh. Tidak boleh ya, bagus. Berarti menyembah Yesus itu tidak boleh. Nah, di sini dulu permasalahannya.
Di sini Bagi permainan orang iblisnya, Islam- di sini iblisnya main berarti. Kan Bagi Anda sudah orang menjawab, Islam, Anda bagi menjawab orang Islam- bahwa tidak boleh menyembah utusan. Nah, Betul. supaya utusan ini bisa disembah oleh manusia, maka iblis bekerja supaya Membuat menggoreng Yesus, supaya nanti Yesus ini diimani, dipercayai, diyakini sehakikat dengan Tuhan yang mengutusnya. Betul ya? Ya, saya menyangkal itu, Bang Zuma. Lalu bagaimana ceritanya Yesus yang utusan ini, yang tadinya Anda mengatakan Tuhan melarang, itu adalah sebuah kejahatan, kok tiba-tiba masih ada lagi embel-embel yang Anda ingin ajarkan bahwa dia itu Tuhan atau apa dengan mengutip Yohanes 1:1 yang bukan firman Tuhan itu? Ya, saya mau katakan bahwa Silakan. ini perbedaan yang sangat mendasar ya antara mungkin pemikiran Bang Zuma dengan pemikiran saya sebagai orang Kristen. Yang pertama, Yesus itu bukan utusan, makanya memang boleh, kalau boleh dibilang, ya. Tunggu Bang, tunggu Bang. Ini sudah nyata kali nih, bagaimana iblis bekerja. Ketika saudara mengatakan Yesus itu bukan utusan, ini bukan manusia lagi yang berbicara ini, tapi ada makhluk asing yang mengajak lidah Anda itu, menuntun lidah Anda untuk berkata dusta di sini. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus itu bukan utusan? Yesus bersaksi dari dalam dirinya sendiri di dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang kukerjakan, pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Bagaimana Anda bisa membatalkan kesaksian seorang utusan bernama Yesus dengan cuman karena euforia gereja saja, karena doktrin dogma saja untuk menggantikan kemuliaan Tuhan dengan utusan ini? Gimana itu Bang? Gimana Anda bisa kok? Oke, menarik. Silakan. Oke, menarik Bang Zuma. Jadi intinya seperti ini ya. Di dalam kekristenan ya, bagi orang Kristen pada umumnya ya, kita meyakini Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Karena kenapa? Kalau dia hanya utusan, dia hanya manusia biasa. Di situ cara iblisnya, di situ yang iblis pakai untuk Oke. Saya boleh nggak minta satu pengajaran Yesus utusan ini sebagaimana yang Anda sampaikan bahwa aku adalah Allah yang menjadi manusia. Ada nggak Yesus mengatakan itu, Bang? Karena gini, kalau itu kan Bang Zuma lebih banyak memakai kutipan-kutipan dari Yohanes ya. Bukan. Saya minta kutipan dari Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Begini, kalau kita membaca Injil Yohanes dengan jelas sekali, ya, kalau Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia itu Allah. Di mana itu Yesus mengatakan itu? Gini, Bang Zuma, kita logika aja ya, Bukan Yesusnya, jangan logika, karena saya sangat berhati-hati dengan iblis, karena tema saya ini. Iblis bekerja di Islam atau di Kristen. Nah, kita harus mencakup materi ini, kajian ini, dengan iblis kita hadirkan di sini sebagai sumber satu-satunya penyesatan terhadap anak manusia. Jadi kalau Anda ingin menyembunyikan identitas iblis, akan ketahuan juga akhirnya. Nah, tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Silakan. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 17, 21, 22, 23, aku dan muridku satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan kami mereka dalam Bapa. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Karena gini Bang Zuma, ya, tidak mungkin Yesus ya dalam konteks ketika dia menjadi manusia, dia menyatakan bahwa dia itu adalah Allah. Kenapa bisa? Kalau memang dia adalah Allah, terus dari mana Anda mendapatkan ilmu menuduh dia adalah Allah? Ilmunya dari mana? Bagaimana gini ya? Bagaimana seorang Yesus yang pada saat itu dia menjadi manusia, ya, nanti dalam proses dia mengajar, ya memang kita akan lihat nanti melalui tulisan-tulisan yang akhirnya nanti Yohanes menulis kesaksian tentang Yesus, Lukas menulis tentang kesaksian Yesus. Ini kan kesaksian-kesaksian yang mereka dapat, yang mereka rekam, ya, yang menceritakan tentang bagaimana mereka bersama dengan Yesus, menyaksikan Yesus itu seperti apa. Berarti bukan Yesus yang menerangkan itu, tapi penulis-penulis Bible. Ya kan kita meyakini ini kan
tulisan-tulisan yang ditulis oleh para rasul, ya kan? Bukankah perintahnya? Bukankah perintahnya dengarkanlah Yesus, percayalah Yesus, bukan percaya kepada yang lain? Iya. Nah, terus kenapa Anda percaya kepada yang lain? Sementara Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan. Kenapa justru Anda percaya kepada kesaksian orang bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yesus mempersaksikan dirinya utusan. Anda percaya penulis atau percaya Yesus? Ya, percaya Yesus. Ya. Nah, kalau percaya Yesus, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, dia sendiri yang mengatakannya, ya, yang ditulis, yang direkam ya oleh Yohanes, Lukas. Iya, di mana kan tadi maaf, tadi saya sudah sampaikan poin satu yang perlu saudara pahami. Yesus mengatakan, aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti aku utusan Bapak. Satu. Oke, sampai di situ Bang Zuma. Tunggu dulu. Mereka kata, Yang kedua, Yohanes 17:8. Segala perkataan yang Tuhan berikan kepadaku, perkataan itu bersaksi bahwa Bapaklah yang mengutus aku. 2. Jadi pekerjaan Yesus adalah pekerjaan sebagai utusan. Ucapan Yesus seluruhnya adalah ucapan pembuktian bahwa dia adalah utusan. Itu data. Jadi tidak ada Yesus mengatakan aku adalah Bapa itu sendiri. Silakan. Oke, Bang Zuma, terima kasih untuk penjelasannya ya. Ya, kalau memang kita mengkaji lebih dalam, ya perkataan-perkataan Yesus itu yang menyatakan bahwa dia ini adalah utusan Bapa, dialah yang mengajarkan tentang ajaran Bapa. Lalu kan, kalau teks selanjutnya itu dijelaskan, para murid bahkan orang-orang Farisi mau mempertanyakan siapa Bapa itu. Nah, ini bukan hanya ditanyakan oleh Bang Zuma. Ketika Tuhan Yesus mengajar, lalu mereka katakan siapa Bapa itu? Perkenalkanlah Bapa itu kepada kami. Bukan siapa. Tunjukkan. Siapa kan Bapa itu? Kan tunjukkanlah Bapa itu. Dia minta ditunjukkan. Tunjukkanlah Bapa itu. Terus apa kata Yesus? Sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kenapa engkau minta Bapa itu ditunjukkan? Bukankah aku sudah mengatakan Bapa yang mengutus aku? Kau tidak bisa melihatnya suaranya pun? Jangan dulu. Tidakkah engkau lihat? Tidak, bukan begitu. Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, Yohanes 5 nomor 37, kau tidak pernah melihatnya dan suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Kan kata Yesus begitu. Lantas kenapa kau minta aku tunjukkan? Bukan kau tahu bahwa Bapa tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Barang siapa yang melihat aku, dia sama dengan melihat Bapa. Udah itu kan? Udah tahu itu. Nah, artinya bahwa Bapa itu tidak bisa kau lihat. Cukup kau lihat saya. Apa yang kau lihat dari saya? Pekerjaanku, itu pekerjaan Bapa. Ucapanku, itu ucapan Bapa. Tetapi bukan melihat fisik aku. Iya. Bukan melihat fisik. Itu sudah menjawab sebenarnya Bang Zuma. Berarti fisik Yesus bukan Tuhan, bukan? Loh, kan dia itu pada saat itu menjadi manusia. Tidak mungkin pada saat itu dia menjadi Tuhan. Mana mungkin manusia bisa bertatapan langsung dengan Tuhan? Iya, justru karena itulah Yesus mengatakan siapa yang melihat aku, dia sama melihat Bapa. Oke, sampai di situ itu sudah saya terima dengan 100%. Ya, silakan. Saya sangkal itu Bang Zuma. Ya. Jangan sampai dipisahkan ya, karena memang di dalam kekristenan itu kita mempercayai bahwa Yesus itu ketika mungkin di Filipi ya, ketika di situ dijelaskan sekali bahwa ketika dia menjadi manusia, ketika dia meninggalkan sorga, dia merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Sampai Paulus kan? Nah, sampai di sini terlihat dalam kekristenan itu mempercayai ya, Paulus, Yesus itu manusia, tetapi juga 100%. Ini Yesus, yang tidak pernah Yesus ajarkan. Di sini iblisnya masuk nih. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Di mana Yesus mengajarkan aku sepenuhnya manusia dan aku sepenuhnya Tuhan. Disinilah iblisnya bekerja sehingga manusia terperdaya dengan konsep ini. Betul, saya ingin meluruskan juga seperti ini Bang Zuma.
Kalau silakan. Yesus itu langsung mengajarkan dia Allah, langsung dia mengatakan dia Allah, itu udah selesai. Orang nggak mungkin lagi berdebat, ya. Ini kan bagaimana firman Tuhan. Kan Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bagaimana mungkin Yesus mau mengatakan Justru dia? disitulah kita belajar untuk memahami firman Tuhan, ya. Kalau Apa kita, itu? Bible. Apa? Enggak, maksud saya gini, ketika Yesus berkata-kata, dia berkata-kata sebagai utusan Tuhan, unsur ketuhanannya di mana? Ketika dia menjadi manusia 100%. Ya memang dia manusia. Betul. Terus aspek Tuhannya mana? Aspek ketuhanannya mana? Dia aspek ketuhanannya bisa dilihat sendiri. Pada mulanya ada firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu adalah Allah, dia itu Yesus Kristus, itu yang pertama, ya. Tadi Bang Zuma katakan Bapa itu ya dia sendiri. Kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Itu sebenarnya gambaran. Jadi membunuh aku, membunuh Bapa gitu. Jadi begini ya Bang Zuma. Tunggu. Membunuh aku berarti membunuh Bapa. Membunuh aku. Yesus itu kan harus mati. Berarti Bapa pernah mati. Ya, Allah itu harus mati untuk menggantikan manusia. Aduh. Jadi pencipta langit dan bumi ini pernah mati. Kenapa dia harus mati? Enggak, bukan itu, jangan bawa saya gila ke situ. Yang saya tanya kepada abang ini, pencipta langit dan bumi ini pernah mati. Alam ini pernah kehilangan Tuhan. Bukan kehilangan Tuhan loh Bang Zuma. Mati Tuhan mati. Nah, di sini memang sudah terjawab tema saya Bang. Memahami Allah itu Bang Zuma. Iblis berhasil menjerat Anda dengan tipu daya sampai Anda tega mengatakan Tuhan langit bumi itu pernah mati. Karena kalau Tuhan nggak pernah mati, ya bagaimana manusia dapat diselamatkan? Kalau Tuhan tidak pernah mati, bagaimana manusia tidak diselamatkan? Kalau Yesus itu nggak pernah mati, bagaimana itu manusia diselamatkan? Konsep keselamatan. Sekarang Kristen ini apa sudah diselamatkan dengan Tuhan yang mati? Loh, yang percaya kalau diselamatkan Kristen sendiri belum tentu, artinya gini. Yang percaya apa? Yang percaya Tuhan mati gitu Bang? Agama itu tidak menyelamatkan. Ya, orang Kristen sendiri belum tentu. Bukan agama. Betul. Maksudnya Tuhan langit dan bumi itu mati untuk menyelamatkan. Tuhan tidak sanggup mengatakan dosamu telah kuampuni gitu. Itu betul sekali. Apa yang betul? Nah makanya sulit untuk memahami iman Kristen kan Bang Zuma? Bukan sulit, Anda yang tidak bisa menjelaskan kepada kami. Makanya Bang Zuma sekarang sungguh sangat tidak bisa. Bagaimana kok Allah? Bagaimana saya menerima akal-akalan Anda gitu loh? Saya nggak bisa terjerat dengan tipu daya iblis. Apakah Tuhan langit dan bumi tidak bisa mengampuni tanpa dia bunuh diri? Apa itu? Ya, Bang Zuma sendiri yang menjelaskan. Bagaimana mungkin manusia kan? Ya, memang logikanya. Bagaimana Allah yang pencipta langit dan bumi yang seperti Bang Zuma katakan, yang penuh kuasa. Ya kenapa dengan kekuasaannya itu, ini kan kalau kita berpikir secara logika, ngapain dia harus mati? Ya ngapain harus mati? Dia Allah pencipta langit dan bumi. Iya, ngapain harus mati? Dengan dia berkata, kan Tuhan mengampuni toh? Tuhan itu maha pengampun nggak? Iya, maha pengampun. Terus kenapa dia harus bunuh diri? Aja? Kenapa dia harus bunuh diri? Iya, kenapa? Ya, Karena apa? Nah, itulah uniknya iman Kristen. Itulah iblis menyesatkan, bukan unik. Ya Allah, itulah iblis bekerja. Bagaimana Anda merasa lega dengan dosa-dosa Anda, ditebus dengan Tuhan Anda mati. Itulah iblis itu menjual Yesus untuk menyesatkan. Tadi di awal saya katakan bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan cara apa iblis menyesatkan banyak orang? Dengan iblis menawar-nawarkan penebusan dosa memakai nama Yesus. Di dalam kitabnya orang Yahudi Bang, 2 Tawarik 7:14, aku Tuhan akan mengampuni dosamu dari surga. Aku Tuhan akan
mengampuni dosamu dari surga. Yeremia 31:34. Jangan lagi kalian mengajar antara satu dengan yang lain tentang Tuhan, sebab baik besar kalian akan mengenal aku, dan aku akan menghapuskan seluruh dosa-dosamu. Aku hapuskan, aku hilangkan semua dosa-dosamu. Terus kenapa tiba-tiba Tuhan yang turun ke bumi jadi bunuh diri? Itulah unik kekristenan, Bang Zuma. Nah, bukan tidak semudah uniknya itu ya kita memahami tentang konsep keselamatan. Nah, disitulah tidak kerja semudah iblis. itu ya kita memahami tentang kenapa Allah menjadi manusia, kenapa Allah harus mati, mengampuni dengan caranya yang unik itu. Yang ya kalau Bang Zuma katakan sebagai manusia, ya memang kalau kita berpikir sebagai manusia, itulah yang dipikirkan oleh Bang Zuma. Itu sangat sederhana, Bang. Orang Yahudi untuk nebus dosa yang dikorbankan Mereka apa? harus korbankan. Korbankan apa? Korbankan binatang. Nah, binatang itu Tuhan nggak? Ya bukan. Lah, itu binatang yang menebus itu dosa kan mereka. sebenarnya itu artinya apa, Bang Zuma? Gambaran lagi. Ya, boleh. Pandai-pandaian orang Kristen. Sekarang permasalahannya itu bukan gambaran. Orang Yahudi dosanya Bagi Bang ditebus. Zuma, Bang Zuma itu bukan gambaran, tetapi orang Yahudi, iya kan ada yang dijerat iblis di sini. Bagi orang Yahudi untuk nebus dosa pakai binatang kan? Betul. Apakah mereka menyembah binatang tersebut? Tidak. Nah, apa bedanya dengan Yesus? Tapi Bang Zuma, coba dijelaskan kenapa mereka harus menyembelih binatang. Itu perintah Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada mereka, kepada orang Yahudi, bahwa bila mana mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Perintahnya, katakanlah kepada orang Kristen, apabila mereka hendak menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan manusia di atas salib. Ada nggak perintahnya itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada perintahnya. Lalu dari mana? Dari mana konsepnya? Dari mana konsepnya Kristen mendapatkan ilmu bahwa Yesus adalah korban sebagai tumbal penebus dosa bagi dosa-dosa orang Kristen? Itu perintah siapa? Nggak ada itu perintah seperti itu modelnya, Bang Zuma. Nah, tapi Yahudi ada, di Kristen nggak ada. Ya udah selesai. Jadi gambaran perjanjian lama, itu lagi korban itu tentang penghapusan dosa. Ya memang di sini kita sudah memiliki perbedaan. Iya, Anda menggunakan kitabnya agama lain untuk Bukan melancar. agama sih, cara berpikir tentang konsep teologi, tentang doktrin. Bukan. Ya, tentang agama di sini adalah bagaimana orang Yahudi itu tidak kacau, mereka harus menjalankan segala perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Betul? Nah, itulah agama. Nah, sekarang orang Kristen ini kelompok asing di luar daripada agama Yahudi. Kelompok asing. Betul. Nah, kelompok asing ini tidak bisa berdiri sendiri, maka dia mengambil kutipan-kutipan dari terjemahan kitabnya Yahudi untuk melancarkan aksi dosa ditebus dengan darah manusia. Jadi begini Bang Zuma, di situ coba saya luruskan dulu bahwa orang Kristen ini dikatakan asing, tidak juga. Yesus itu ketika dia menjadi manusia itu, dia menjadi manusia di mana? Oke, ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia mengajarkan Yudaisme atau mengajarkan kekristenan? Dia mengajarkan nilai kekristenan. Dia tidak mengajarkan Yudaisme. Di mana Yesus mengajarkan nilai kekristenan? Nah, ketika dia mengajarkan Kristen itulah yang diimani oleh orang Kristen. Salah Anda. Yang diimani oleh orang Kristen ini adalah buah-buah dari pengajaran Paulus mengatasnamakan Yesus. Contoh. Dasar dari ajaran Paulus apa, Bang Zuma? Ajaran Kristus yang datang kepadanya di Pulau Patmos. Nah, sekarang Yesus ketika mengajarkan 3,5 tahun, ada nggak dia mengatakan bahwasanya akulah Alfa dan Omega, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Iya. Matius 28 jelas sekali. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Oke, baik. Telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ketika seluruh murid diperintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid, murid-murid Yesus menjadi Kristen atau menjadi Yahudi? Rumah ibadahnya di sinagoga atau di gereja? Ibadahnya Sabtu atau Minggu? Makan babi atau tidak makan babi? Sunat atau tidak sunat? Murid-murid Yesus. Jawab. Ya, murid-murid Yesus itu kan ketika mereka awalnya kan, jadi sebelum ada gereja, ya, karena mereka awalnya bukan agama. Ini
itu kalau Bang Zuma ngomong yang tadi itu sudah ketika menjadi sebuah lembaga agama, ada gereja. Murid-murid Yesus diajarkan untuk mengajak orang ke sinagoge atau ke gereja. Murid-murid Yesus sudah mengatakan kamu harus ke gereja. Di mana Yesus mengajarkan itu? Nah, ini. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa tidak perlu kamu ke sinagoge. Di mana Yesus mengajarkan itu? Secara Yahudi, dia mengikuti tradisi Yahudi. Dia pergi ibadah di sinagoge. Nah, di mana Yesus mengajarkan? Di tengah-tengah komunitas Yahudi. Nah, di mana Yesus mengajarkan ke gereja? Ya, ke gereja itu kan, jadi jangan konteksnya sudah berbeda, Bang Zuma. Yesus jangan berbicara konteks. Yesus di mana mengajarkan ke gereja hari Minggu? Katakan gereja itu apa, Bang Zuma? Arti dari jangan. gereja? Gereja itu sebuah gedung tempat penyembahan Yesus, tempat berkumpulnya pemakan babi tidak bersunat, ibadah Minggu. Sedangkan mikdas atau sinagoge, tempatnya Yesus beribadah, mensucikan Tuhan langit dan bumi, mendudukkan perkara-perkara hukum Torah sebagai landasan pijakan keagamaan. Mereka ibadah hari Sabtu, dilarang masuk orang yang tidak bersunat di dalam gedung tersebut, dan mereka kemudian tidak ada yang makan babi. Nah, murid-murid ketika disuruh ke seluruh dunia, bukan disuruh mendirikan Kristen.
Di balik aksi YouTube saya error soalnya, sabar. Oke. Oke. YouTube aman ya? Sip. Oke. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 13, bunuhlah bapakmu, ibumu, anak kandungmu, saudara kandungmu, istrimu, sanak familimu, kalau dia mengajak engkau menyembah kepada selain daripada aku. Bunuh, katanya. Kalau dia mengajarkan engkau menyembah kepada agnostos theos, ilah lain, bunuh. Itu dalil. Itu dalil. Nah, kenapa orang Yahudi ini tidak percaya kepada Kristen? Kenapa orang Yahudi tidak satu tempat ibadah dengan orang Kristen? Apakah karena mereka melanggar Torah? Apakah karena mereka melanggar perintah Tuhan, membuat ilah baru di luar Tuhannya Yahudi? Nah, inilah yang saya katakan bahwa malam ini kita metik sebuah hasil di mana ketika seorang pendeta kita ajak diskusi apa yang mereka jadikan sebagai gambaran. Itulah uniknya kami Kristen. Itulah uniknya Kristen. Itulah uniknya Kristen. Kristen memang unik. Itulah uniknya Kristen. Sekali lagi saya katakan, aku cinta dengan orang-orang Kristen yang punya keilmuan, pemahaman, bisa menahan emosi, bisa kemudian berdiskusi, menguasai Bible dan seterusnya. Saya suka. Daripada yang datang sini ngamuk-ngamuk, nyerang pribadi, congor lah, apalah segala macam. Tapi itu tadi resikonya. Ketika berhadapan dengan Bang Suma datang dengan jalan tegak, begitu udah selesai, kalau Bang Suman tidak merasa kasih, tidak dihentikan diskusi itu, maka dia akan pulang dengan bonyok, benjol-benjol. Saya hanya kasih, tambah AN, kasihan. Udah lah Pak ya, udah selesai Pak ya, Bapak Israel, ya Bang Suma, Tuhan memberkati. Sempat juga dia masih begitu. Udah jelas-jelas keciduk. Anak orang dituhankan, masih Tuhan memberkati. Alamak, sadarlah kawan-kawan, sadarlah. Ya, maafkan saya kalau pendetanya 4 hari 4 bulan tidak gara-gara malam ini. Silakan non muslim naik lagi, yang muslim batalkan permintaan, tapi yang longor jangan naik ya. Kita mau yang kayak tadi, ya mengerti dan merasakan. Aduh, salah langkah saya ini, skaster lagi saya ini. Aduh, waduh gimana ini, Bang Suma skaster lagi saya ini. Nah itu yang sadar ya, begitu dikasih waktu untuk lari. Oh iya bang, makasih bang ya. Ya Tuhan berkati, dadah bye. Nah itu yang bagus. Yang penting unik. Halo, semangat malam. Katolik Protestan. YouTube sudah aman kan teman-teman? Bang Suma naikkan Rames. Si ubur-ubur ini mau dinaikkan, coba. Dia sudah paham deh, ada nggak ilmunya? Rahmatan lil alamin yang dibahasnya. Oke, selamat malam Bang Suma. Nggak ada selamat, buka kamera. Kau sudah lihat tadi? Saudara sudah lihat tadi? Orang awam. Kamu sudah lihat tadi caranya orang berdiskusi? Sudah lihat? Ya, jangan hanya berani diskusi dengan orang awam. Jadi kamu menganggap pendeta tadi itu awam? Sama saya. Enggak, Anda memandang pendeta tadi itu awam? Kalau dia memang pendeta, dia tahu perkataan saat Filipus
meminta Yesus tunjukkan kepada Bapa. Bang Suma tadi mutar itu kalimatnya. Oke, baik. Kita bahas itu ya. Ya. Saya ingin menanggapi jawaban Anda. Kalau Anda itu tidak awam, harusnya kecolongan, kebolongan, kecengoran yang terjadi barusan dengan unik, itulah uniknya. Anda tambal, jangan malah Anda bikin materi baru. Oh, saya kan baru naik. Ya, saya mau tambal ini. Saya mau tambal. Oke. Tolong Anda buka Bible sekarang. Yohanes, jangan bicara sendiri. Anda buka Yohanes 12, data 44 sampai 50. Silakan Anda baca. Yohanes berapa? 12. Biar tahu batis sekalian, ya. Saya harus on cam, off cam karena saya harus hidupin ininya. Banyak Yohanes penyakit. 12 berapa? 44 sampai 50. Banyak penyakitmu ini. Apa yang Anda mau tanyakan? Baca dulu, biar tak ajarin. Firman Yesus yang menghakimi, itu. Data 44, iya betul. 44. Tetapi Yesus berseru kepadanya. Ya. Itu kan? Iya. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Itu. Terus kalau baca sampai selesai sudah poin sampai 50. Kenapa? Sampai 50 supaya Anda tahu. Kelamaan supaya Anda tahu bahwa melihat aku itu bagaimana maksudnya ketika ditanya, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, tapi kau masih bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jawabannya di mana? Yohanes 12 yang tadi yang Anda barusan baca. Artinya melihat Yesus dalam perspektif ajarannya, bukan tubuhnya. Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Maka iblis bekerja kepada orang-orang yang menyembah kepada bukan Tuhan. Oke? Saya tanggapi ya. Tadi silakan. Anda mengatakan, Anda kan mengatakan bahwa dengan ayat yang Anda sampaikan, yaitu jangan menyembah ilah lain. Ya. Ya kan? Nah, saudara, tolong tunjukkan kepada saya, baik itu dalam kitab saya ataupun kitab Anda, bahwa firman Tuhan itu adalah ilah lain. Karena dalam iman kekristenan itu meyakini bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Firman Tuhan menjadi manusia. Saya selesai dulu. Segala sesuatu itu berasal dari firman Tuhan. Tadi Anda segala sesuatu jadinya dari firman Tuhan. Jika firman Tuhan itu adalah segala sesuatu, kenapa Anda tidak percaya kepada omongan orang lain selain utusan Tuhan? Kenapa Anda tidak percaya kepada suara binatang? Kenapa? Saya percaya itu binatang. Ya. Apakah Anda bisa percaya kepada suara binatang baru dia? Saya percaya itu suara binatang, bukan suara manusia. Bukan demikian. Kenapa kau memaksakan firman itu menjadi Tuhan? Kau yang memaksakan, bukan aku. Kamu yang memaksakan bahwa firman itu Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan. Bagaimana caranya Anda bisa percaya kepada Tuhan tanpa harus percaya kepada firman Tuhan yang bukan Tuhan? Berarti menurut Anda firman itu Tuhan? Firman itu Tuhan. Oke, baik. Dengarkan saya. Yesaya 55:11. Itu Tuhan bukan? Bukan. Berarti Anda percaya kepada yang bukan Tuhan, begitu? Yang selama ini Anda lakukan, Anda tunduk patuh itu kepada yang bukan Tuhan. Apa? Saya tunduk kepada siapa? Anda tunduknya kepada siapa? Yang Anda lakukan tuh apa? Anda beribadah kepada Tuhan saya. Loh, kepada Tuhan Anda dengan cara bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda? Dengan cara saya mendengarkan firman-Nya, bukan menyembah firman-Nya. Firman-Nya bukan Tuhan kan? Bukan.
Kalau firmannya bukan Tuhan, firmannya punya kuasa nggak? Tidak. Tidak punya kuasa. Kalau Anda melanggar firman Tuhan, Anda akan dihukum nggak? Dihukum karena saya melanggar firman Tuhan. Tadi yang menghukum saya firman atau Tuhan? Yang menghukum saya firman atau Tuhan? Firman Tuhan nggak punya kuasa kan? Yang menghukum saya firman atau Tuhan? Loh, yang menyatakan Anda taat atau tidak taat itu firman Tuhan atau apa? Tuhan. Loh, Tuhan kan tidak bisa dilihat. Iya, maka Tuhan memberikan instruksi dengan cara berfirman. Berfirman itu bukan Tuhan. Bukan. Tuhan berfirman. Hasil dari berfirman bukan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah Yesus. Yesus bukan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah matahari. Berfirmanlah Tuhan, ada jadinya Yesus. Mana ayatnya? Pada mulanya adalah firman. Di mana ada ayatnya berfirmanlah? Yohanes 1 sampai Yohanes 14. Mana ayatnya? Nggak ada demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan dan firman itu. Berfirmanlah Tuhan, jadilah Yesus seperti perkataan Anda. Oke. Pada bulan ke-6. Mana ayatnya? Kan saya baca dulu. Katanya tidak awam. Tadi Anda bilang berfirman. Katanya tidak awam. Yesus. Matius 1 nomor 18 sampai nomor 31. Nggak ada berfirmanlah Tuhan, jadilah Yesus. Nggak ada. Yesus pertama proses kelahirannya. Berfirmanlah Tuhan, jadinya Yesus. Tunggu saya bacakan. Tuhan datang melalui Gabriel pada bulan ke-6 memberitakan kepada Maria bahwa Tuhan jadinya Yesus. Mana? Itu dikatakan bahwa yang maha tinggi menginginkan engkau hamil dan hendaklah engkau melahirkan seorang anak dan kau beri nama dia Yesus. Berfirmanlah Tuhan jadinya Yesus. Yang disampaikan oleh Gabriel, firman Tuhan atau bukan? Saya tanya, Anda tadi mengatakan yang disampaikan oleh Gabriel firman Tuhan atau bukan? Bukan. Anda kalau diskusi dengan orang awam mungkin Anda bisa mutar. Kamu terlalu awam bagi saya. Kau dibawanya awam. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ketika kemudian malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu firman Tuhan, tapi tidak dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan jadilah Yesus itu tidak ada. Oke, sekarang atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Maria hamil? Atas kehendak siapa Maria hamil? Atas kehendak siapa Maria hamil? Atas kehendak siapa? Atas firman siapa Maria hamil? Atas firmannya siapa? Ya. Yang Maria hamil itu firman. Atas firman siapa? Atas firmannya siapa? Ya. Apa itu firman menurut kau? Firman itu Tuhan. Apa itu firman? Firman itu Tuhan. Apa itu firman? Firman itu Tuhan. Firman itu Tuhan. Berarti dengarkan, Yesaya 55:11. Segala firman yang keluar dari mulutku. Berarti segala Tuhan yang keluar dari mulutku. Gitu maksudnya. Begitu maksudnya. Firman dikatakan Tuhan karena dia mempunyai kuasa. Iya, kutanya samamu. Yesaya 55. Karena firman Yesaya 55. Iya, aku ikuti maumu. Aku ikuti. Itu punya kuasa, bisa menyatakan. Aku ikuti maumu, Cumi. Aku ikuti. Kau katakan firman itu Tuhan kan? Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku, segala Tuhan yang keluar dari mulutku. Begitu maksudnya. Firman itu Tuhan yang dimaksud kuasanya. Mak mukiper. Udah kau dibawa. Sekarang dibawa kau binatang. Kau kalau orang awam kata dia. Matius 4 nomor 4. Manusia tidak lahir dari daging. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja,
melainkan dari setiap firman yang keluar, melainkan dari setiap Tuhan yang keluar. Banyak kali Tuhanmu cumi. Udah bodoh sombong lagi kau. Manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, melainkan dari setiap Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Matamu, dasar setan. Firman adalah Tuhan. Iblis dari gua mana yang mengajarkan kau itu? Kau diajak waras nak mau, kau sombong. Diajarkan waras nak mau, sombong aja kau. Pendetamu naik ke sini udah menangis darah, kau bilang pula awam. Giliran kau yang diajak diskusi, kau bukan awam lagi, tapi saringan tahu. Udah kau bilang hadapi saya dengan ilmu, bukan dengan kebodohan kayak itu. Memalukan sekali kau itu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ini profilnya telanjang dada, kenapa enggak sekalian laki-laki kok begitu profilnya? Yang punya profil begitu itu perempuan, oh laki-laki. Udah gitu minta dikomal-komal begini naik. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Ini banyak kali yang minta permintaan teman-teman. Jadinya aku bingung mana yang harus aku naikkan nih. Mungkin salah tekan kali teman-teman. Coba diperiksa dulu ininya. Diperiksa. Mati kita. Coba diperiksa multinya teman-teman sekalian. Biar tidak naik ke atas habis waktu gitu ya. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Iya, halo. Katolik Protestan. Protestan Bang Juma. Silakan buka kamera. Oke. Iya, silakan. Oh, boleh pakai masker ya Bang Juma. Sorry. Boleh. Silakan. Oke, Bang Juma. Ya, salam kenal Mbak Jasmine. Oh, suara apa itu? Ya, silakan dari Kristen ya, Katolik Protestan ini. Saudara Jasmine, suaranya kok hilang ya? Suaranya nggak ada Mbak. Oke, silakan. Ada yang ingin dinarasikan? Silakan. Kan tidak ya. Yasmin mau belajar kan. Iya, gimana? Gimana Mbak? Itu suara apa ya? Resek gitu ya?
Halo? Jelas belum Bang Zuma? Ya, udah jelas. Iya, ya. Pertanyaannya memang banyak yang tidak sesuai Bang Zuma di kontradiksi. Jadi makanya saya juga sedang belajar ini. Iya, iya. Di Rom gitu. Jadi untuk menanggapi mungkin kalau untuk sementara hanya bisa kritik teks ya Bang Zuma. Kalau untuk benar narasi Jasmine merasa belum ada kapasitas ya, karena belum menguasai semuanya. Tetapi kalau yang berhubungan dengan memang data, mungkin itu yang bisa Jasmine respon, itu saja Bang Zuma. Iya. Berbicara dengan data. Kalau secara umum Kristen dibangun dari pengajaran Paulus. Kisaran tahun 48 Paulus sudah mulai menulis kitabnya. Lalu tahun 60-an disusul Markus dan yang lainnya. Tahun 90-an ke atas kitab Wahyu dan juga buku Yohanes dicatat kemudian. Nah, ada nggak kesinambungan menurut Mbak Jasmine ini antara Bible yang menjadi landasan iman saudara Kristen dengan Yesus, sebagaimana Nabi Musa rangkulan dengan kitab Torah, Nabi Muhammad rangkulan dengan Al-Quranul Karim. Nah, sekarang Yesusnya ada nggak rangkulan dengan kitab-kitab Kristen ini? Atau kitab Kristen ini berdiri sendiri, mengklaim aja nama Yesus di dalamnya? Oke, thank you Bang Zuma. Yeah. Kalau yang sudah Jasmine sementara dipelajari, ikut backgroundnya, memang tidak ada keterkaitan ya, karena jauh sesudah Yesus tidak ada seperti itu. Dan sejarah untuk Kristen mengambil kitab suci juga kan memang bukan secara langsung dari Yesus ya, jadi memang berakar dari Jewish ya, Yahudi, jadi memang ada ketidaksinkronan, terpotong di situ Bang Zuma. Baik, baik. Kalau gitu izinkan saya masuk ke dalam tema saya ini sedikit ya. Kalau Mbak Jasmine ini belajar kan artinya sudah ada ruang pada diri Mbak Jasmine untuk lebih jauh mencari keselamatan itu. Artinya ya bisa jadi itu berdasar terhadap dorongan keinginan tahuan, tapi hal ini akibat daripada keraguan yang sudah muncul terhadap apa yang diimani hari ini. Nah, sederhana kalau saya ingin melihat dua agama Islam dan Kristen ini. Kalau di Islam memang banyak orang yang kemudian melakukan dosa pelanggaran. Ada, makanya di Islam itu selalu minta supaya dibimbing oleh Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya, umat Islam senantiasa minta petunjuk pada jalan lurus. Apakah umat Islam tidak ada jalan lurusnya? Justru karena ada. Tapi anehnya, sudah tahu ini dosa, masih dilakukan. Sudah tahu ini maksiat, masih dikerjakan. Sudah tahu ini perintah, ditinggalkan malah. Jadi jalan lurus itu sudah ditunjukkan di Islam. Ini nggak boleh, ini yang boleh. Di sini kamu harus berdiri, di sini kamu harus baring, di sini kamu harus jongkok, di sini kamu harus duduk. Udah ditahu tuh, semua udah disampaikan. Tapi anehnya umat Islam masih sering miring. Makanya umat Islam itu selalu minta petunjuk, tunjukilah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Itu intinya itu di situ. Nah, sedangkan
Ketika di Islam itu ada orang bermaksiat, tapi umat Islam ini tidak menduakan Tuhan, sejahat-jahatnya umat Islam, mereka tetap saja menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, maha suci, yang bukan makhluk, tapi pencipta makhluk. Jadi sejahat-jahatnya umat Islam, sebobrok-bobroknya mereka tetap saja mempertuhankan Tuhan yang asli, tidak menggantikannya dengan makhluk. Sebaliknya, Kristen, sebaik-baiknya Kristen, sekasih-kasihnya mereka, tetap saja hancur, binasa di neraka. Kenapa? Karena mereka menyembah yang bukan Tuhan. Sebaik-baiknya Kristen, tetapi kalau dia masih menyembah manusia, tak ada surga baginya. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 7:22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat? Hari ini kalau kita melihat orang Kristen, di tengah-tengah Kristen di Indonesia khususnya, kalau ada orang Kristen yang sudah mampu bermukjizat, mengusir setan, mengobati orang, menyembuhkan orang, itu sudah Kristen paling hebat itu. Tapi celakanya justru di Bible level seperti inilah yang Yesus katakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa rupanya? Ternyata mereka menyembah kepada yang bukan Tuhan. Wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Nah, ini iblis menjadikan sekelompok manusia Islam untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan agar durhaka kepada Tuhan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan melalui tema saya, bahwasanya sejahat-jahatnya umat Islam tetap menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sebaik-baiknya Kristen, orang Kristen menyembah kepada anak manusia. Apakah pencipta langit dan bumi anak manusia? Bukan. Jadi itu dulu. Kalau Mbak Jasmine ini mencari kebenaran dengan memilah-milah, ini ajarannya kasih, ini ajarannya begini, ini, itu akan butuh waktu lama. Tapi kalau langsung ke pokoknya, sesalah apapun Kristen dalam pandangan Islam, dalam pandangan saya, tapi mereka tetap menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Makanya di Islam itu tidak dinampakkan Islam itu menyembah apa? Menyembah manusia kah, menyembah batu kah, menyembah pohon kah, menyembah gunung, menyembah langit. Tidak. Dia menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sebagaimana Nabi Musa menyembah, sebagaimana Nabi Ibrahim menyembah, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mereka tidak memvisualisasikan kemudian Tuhan mereka. Mereka tidak membentuk sembahan-sembahan mereka. Tetapi mereka hanya berseru kepada pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengar, lalu kemudian menjalankan syariat. Itu. Jadi Tuhan itu tidak mesti dihadirkan dalam rupa makhluk. Karena itu bukan Tuhan. Yang hadir jadi makhluk itu bukan Tuhan. Tapi itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, di Islam, kalau ada orang yang mampu mencela sembahan umat Islam, yang mana yang mau dicelah? Tuhannya umat Islam buktinya maha suci. Orang di luar Islam tidak bisa menghina Tuhannya. Karena Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk. Tuhanmu kau begini, nggak bisa. Karena Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk. Tetapi kalau Tuhan-Tuhan yang lain, itu bisa. Kenapa? Karena sama seperti makhluk, ciptaan. Seperti itu Mbak Jasmine. Jadi di Islam, seburuk-buruknya tetap aja menyembah kepada Tuhan yang benar. Di Kristen, sebaik-baiknya Kristen tetap saja menyembah kepada anak manusia. Saya kira begitu, silakan. Ya, masuk akal Bang Zuma memang. Karena Yesus juga hadir di dunia itu melalui manusia. Jadi kalau memang agak rancu sedikit kalau kita katakan Tuhan kenapa perlu melalui manusia, harus ada perantara, kenapa tidak langsung hadir sendiri? Masya Allah. Mbak Jasmine, di Islam itu Mbak, di Al-Quran surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid,
Aku Tuhan langit bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri dari urat lehernya. Sekarang saya ingin buktikan dalil itu melalui Mbak Jasmine. Mbak Jasmine yang mengatur ritme jantung, nadi, darah mengalir dalam tubuh Mbak ini siapa? Kalau menurut saya, pemahaman saya itu pasti ada suatu kekuatan yang beyond our imagination. Pasti menurut Jasmine itu Tuhan pasti. Berarti Tuhan tidak perlu kita lihat kan? Iya. Itulah Islam. Wa nahnu akrabu ilaih min hablil warid. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53 bahwasanya aku memperlihatkan, kata Allah, aku memperlihatkan kebesaranku di seluruh penjuru dan pada diri manusia. Kira-kira apakah Mbak Jasmine yang menahan pertumbuhan gigi sehingga gigi tidak bertumbuh seperti rambut? Oh, tidak ya, Bang Zuma ya. Berarti dialah Tuhan yang menjaga itu kan? Nah, makanya waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang berakallah yang bisa sampai mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengetahuan tentang Tuhannya. Jadi ketika Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku melihat Tuhan, itu tidak salah. Begitu juga sekarang, kalau kamu melihat dirimu, maka kau akan melihat Tuhanmu. Jadi Tuhan itu tidak perlu kita lihat bahwa dia harus turun jadi bayi, dibunuh. Enggak. Bagi orang berakal, segala sesuatunya itu adalah tanda kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Dengan melihat jari-jari aja, kita sudah tahu betapa maha besarnya Allah. Betapa maha dahsyatnya Tuhan itu ya. Mengatur alam ini, mengatur alam, mengatur tubuh kita. Sudah selesai. Lalu apa tugas kita kemudian? Menyembah dia yang maha suci, yang maha tinggi. Apa perlu kita lihat? Enggak. Kenapa? Karena hadir Tuhan itu. Tuhan itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di mana makhluknya itu ada. Jadi cukup kita menyembahnya. Allahu Akbar. Duhai dikau yang maha besar. Mendengar enggak? Yang maha besar itu. Ketika diseru, logikanya harusnya pasti mendengar ya. Mendengar. Jadi kita dalam pantauan Tuhan, kita dalam pendengaran Tuhan, kita di dalam penglihatan Tuhan. Jadi tidak ada yang sembunyi dari Tuhan. Kalaupun kita tidak melihat Tuhan, yakin Tuhan melihat kita. Maka perbaiki perbuatan, perbaiki kemudian tindak tanduk kita. Pilih agama yang benar, pilih Tuhan yang benar. Maka Islam selalu mengedepankan apa? Waliyatazakkara ulul albab, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Mengajak manusia berpikir. Makanya wahyu pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra, baca. Baca dengan matamu, dengan perasaanmu, dengan pikiranmu. Baca suasana, baca situasi, baca semuanya supaya engkau sampai kepada Tuhanmu. Jadi di Islam, kalau ditunjuk mana Tuhanmu, Islam cuma tertawa. Kenapa? Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan seperti kita menunjukkan makhluk. Tetapi Tuhan bisa ditunjukkan dengan cara apa? Menunjukkan alam semesta. Mana Tuhanmu? Aku tidak bisa menunjukkan wujud Tuhanku, tetapi aku bisa menunjukkan bukti keberadaan Tuhanku. Apa itu? Alam semesta inilah bukti Tuhanku itu ada. Yang menjaga alam semesta, yang menjaga ritme siang dan malam, yang menjaga langit, yang menjaga gunung, yang menjaga samudra, seluruhnya pasti Tuhan. Itulah yang kami sembah. Tidak menyembah makhluk yang turun ke bumi jadi manusia untuk nebus dosa. Itu no. Itu ajaran Helenisme, politeisme. Ajaran yang mengajarkan dewa turun ke bumi menjadi anak manusia. Supaya menyelamatkan manusia, supaya mendamaikan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan dengan manusia itu tidak pernah berseteru. Tuhan dengan iblis tidak pernah berseteru.
Kenapa? Tuhan di atas derajatnya daripada seluruhnya. Tuhan hanya menciptakan semuanya. Aku ciptakan kejahatan, aku ciptakan kebaikan. Di tengah-tengahnya aku ciptakan makhlukku yang sempurna, yaitu manusia. Kenapa dia yang harus aku uji? Kenapa dia yang harus aku ciptakan dengan sempurna? Karena aku titipkan kemampuan yang luar biasa kepada mereka. Bila mana mereka menggunakan akalnya, maka bumi mereka genggam. Tapi ketika dia mematikan akalnya, maka binatang pun bisa menggenggamnya. Nah, itu fakta tuh. Jadi di Islam kita hanya dituntut untuk berakal. Lalu setelah kita sampai kepada kebenaran Tuhan, kita beribadah, memperbaiki diri. Karena Tuhan kemanapun kita pergi, Tuhan itu senantiasa melihat. Makanya di Islam itu, Mbak Jasmine, kami umat Islam yang mengerti tentang Tuhan, mandi dalam keadaan telanjang pun kami malu. Sendiri nih di kamar mandi, malu kita telanjang. Karena kita tahu bahwa Allah itu maha melihat. Maka orang muslim itu malu. Makanya manusia muslimah bukan sekedar perintah untuk tutup aurat, enggak. Karena wanita itu makhluk terindah yang dicipta oleh Allah. Disuruh tutup supaya kemudian dia memperlihatkan bahwa Allah mencintai kebaikan. Itu fakta, itu real. Jadi saya kira begitu, saudariku, bahwasanya di Islam sederhana, pencipta langit dan bumi itu tidaklah makhluk, tetapi pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta makhluk. Nah, ada agama tuh yang kemudian ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan bahwa sembahlah dia karena dialah yang telah menebus dosamu dan seterusnya. Apa yang terjadi? Manusia yang tadinya siang malam menyembah kepada Tuhannya, seketika mereka jadikan Tuhan. Artinya hamba Tuhan yang mereka tuhankan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira begitu. Silakan Mbak Jasmine. Saya yang bertanya, kalau di Islam konsep keselamatannya seperti apa ya, Kang Juma ya? Jadi jelas atau Baik. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Fussilat ayat 30. Di situ diterangkan bahwasanya barang siapa yang menyembah, yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya dan teguh terhadap ucapan tersebut, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan diberikan surga kekal di dalamnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh, bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu perkataannya itu diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, di mana Allah melarang ini, melarang itu, memerintahkan ini, memerintahkan itu, dia aplikasikan itu, maka beritakanlah kabar gembira kepada dia berupa surga. Itu keselamatan. Jadi kenapa di Islam begitu kita masuk, apa yang kita lakukan? Saya berikrar, saya bersumpah, saya kemudian meneguhkan hati, saya mengokohkan iman, saya meyakini, saya mempercayai, meskipun aku tidak melihat, tapi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa bukti kesaksianmu meski kau tak melihatku? Buktinya, aku tidak berdusta, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak melakukan ini dan melakukan itu. Kenapa? Karena aku tahu engkau menyaksikan semua itu. Berarti aku bersaksi, ya aku melihat kau itu ada. Itu kesaksianku dengan adanya alam semesta ini, aku bersaksi engkaulah Tuhan. Maka kesaksianku aku aplikasikan dalam hidupku, ketaatanku sepenuhnya denganmu. Bila mana aku jatuh melakukan maksiat, aku kembali bertaubat kepadamu. Selesai. Makanya dalam Al-Quran surah At-Taqabun ayat 9 diterangkan, pada hari seluruh manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah akan diampuni seluruh dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Itu satu.
Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, At-Tur ayat 21, diterangkan bahwasanya umat Islam ketika masuk surga, mereka akan masuk bersama-sama dengan keluarganya, nenek moyangnya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya. Mereka masuk ke dalam surga berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai, hidup bahagia selama-lamanya. Selama-lamanya. Itulah dalam ajaran agama Islam. Nah, sedangkan maaf, ketika saya membaca konsep keselamatan di Kristen, saya tidak pernah menemukan ada satu data ucapan Yesus jaminan keselamatan kepada orang yang menuhankan dirinya. Yang aku temukan adalah jaminan neraka kepada dia yang menuhankan Yesus. Matius 7, 22, 23. Jaminan neraka yang ada dari Yesus, tak ada jaminan surga. Selanjutnya, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mereka orang-orang mukmin ini? Yaitu mereka yang mendirikan sholat dengan khusyuk, tidak berzina, menjaga kelamin, menjaga amanah, tidak berdusta. Maka Allah mengatakan merekalah yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Jadi umat Islam itu sudah punya warisan sebelum ke surga, sudah punya warisan. Makanya dikatakan kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang Islam itu sebab mereka lah pewaris surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu jaminan keselamatan di dalam Islam. Nah, kemudian yang keempat, Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kepada mereka, bila engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, dosa-dosamu ingin dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi seluruhnya, maka ikutilah Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan juga akan mencintaimu. Jadi kalau kita punya dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan langit dan bumi, kira-kira kita kemana? Surga. Kalau kita dicintai oleh pencipta langit dan bumi, kemana kita akan dibawanya? Ke surga. Itulah indahnya di Islam. Tapi konsekuensinya ada. Kita harus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini sehingga kita menjaga segala-galanya dari dosa, maksiat. Begitu. Silakan, ada lagi? Banyak suara di sana ya, Mbak Jasmine ya. Sahabat Sisi, syukran. Banyak suara-suara di sana, Mbak. Ada suara-suara apa gitu? Iya. Ada lagi Mbak Jasmine yang mau disampaikan, silakan. Oh, mencatat. Iya. Suaranya tidak kedengaran, Mbak. Malah yang kedengaran itu suara-suara kikuk-kikuk itu. Suara. Oh, iya. Sambil dicas HP-nya. Iya. Oh.
Kayak orang lagi memblender pecah beling. Ribut Mbak Jasmine. Halo, semangat malam saudara. Kabur dia. Baru mau disapa. Oh. Oh, suaranya ini bising. Oke, Mbak Jasmine, kalau ini masih ada lagi silakan. Kalau tidak kita istirahat. Gimana? Sudah sama satu aja Bang Jumat tentang tema ini. Iya. Jangan iblis Iya. Islam atau Kristen. Dalam perspektifnya Bang Zuma ini kira-kira deskripsinya seperti apa ya? Kalau saya gini, iblis itu menjadikan salah satu dari agama ini sebagai senjata untuk meraup sebanyak mungkin anak manusia untuk bersama dengan dia masuk ke neraka. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah bahwa iblis itu senantiasa mengajak manusia untuk tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada pencipta langit dan bumi. Iblis itu selalu ingin disembah. Iblis selalu ingin dituhankan. Iblis selalu ingin menyamai Tuhan. Iblis ingin selalu manusia itu rendah di matanya. Nah, di Islam tidak mungkin iblis bekerja di sana. Kenapa? Karena di Islam orang disuruh menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Apakah iblis mau manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Apakah iblis mau agar manusia taat kepada pencipta langit dan bumi? Jelas tidak mau. Nabi Muhammad mengajarkan kita manusia untuk menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi bagaimana mungkin iblis mau mengajarkan manusia menyembah kepada Tuhan langit bumi? Nah, sedangkan di Kristen, orang-orang diajari menyembah kepada anak Maria. Sedangkan anak Maria sibuk menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Artinya bahwa ketika manusia menjadi Kristen, yang kita sembah itu adalah utusan Tuhan. Berarti kita menduakan Tuhan. Tuhan langit dan bumi mengutus ciptaannya, mengutus rasulnya, mengutus nabinya bernama Yesus. Begitu sampai di bumi malah dituhankan. Berarti ketika manusia menuhankan manusia, yang tepuk tangan iblis. Nah sekarang kalau di Islam siapa yang kami tuhankan? Ada nggak yang kami tuhankan manusia? Menuhankan makhluk, menuhankan benda? Nggak ada. Yang kami sembah adalah pencipta langit dan bumi. Kami memurnikan semurni-murninya Tuhan yang kami sembah, yang maha suci lagi maha tinggi tersebut dari sifat makhluk. Nah sedangkan kalau saya melihat di Kristen, yang namanya Yesus ini kan jelas-jelas anak orang. Dan jelas-jelas dia juga menyembah kepada Tuhannya. Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Dan kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yohanes 17 dari data 1 sampai seterusnya, Yesus memperagakan bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Yang intinya bahwa tidak ada satu Kristen pun di muka bumi ini yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, Yesus tetaplah manusia. Dilihat dari belakang, dari samping, kiri, kanan, atas, bawah, Yesus tetap manusia. Jadi bagaimana mungkin bisa dibenarkan oleh akal sehat manusia bisa selamat dengan menyembah utusan manusia, utusan Tuhan? Jadi ketika ditanya, apa fungsi apa yang Anda mau sampaikan di dalam tema ini? Dalam tema ini adalah
bahwa Islamkah atau Kristen yang menyembah selain daripada Tuhan langit dan bumi. Disitulah iblis bekerja. Iblis mau agar manusia menyembah bukan kepada Tuhan, tapi kepada ciptaan Tuhan. Demikian. Silakan Mbak Jasmine. Termute, Mbak. Ya, tadi saya coba mute supaya tidak noise, Bang Zuma. Jadi iya, biar bisa mendengarkan dengan jelas untuk semua. Saya menelaah Bang Zuma ya, apa yang Bang Zuma sampaikan. Saya coba proses, saya terima semua pelajaran dan pengajarannya dari Bang Zuma untuk saat ini. Jadi untuk ditanggapi mungkin belum ada ya, cuma yang memang yang masuk akal itu, yang make sense memang. Seharusnya Tuhan itu kan maha besar ya Bang Zuma, seharusnya tidak bisa tergantikan, itu saja ya. Iya. Tidak bisa diserupai atau disamakan dengan yang lain, itu saja. Betul. Benar sekali. Sudah cukup. Iya, makasih ya Mbak ya. Nanti sering-sering aja ke sini. Ya. Tadi soalnya saya sempat juga ke roomnya Abang Loading, lalu saya banyak dapat pesan dari ini, malah saudara Kristen itu marah sama saya. Ada yang menghujat, lalu menuduh akun bodong atau apa seperti itu. Kok bodoh? Iya, Kan saya cuma ingin sampaikan. Iya. Mungkin saya di sini ingin belajar, dan memang saya berdasarkan data atau logika Bang Zuma. Iya, jadi saya kesampingkan itu dogma itu tidak akan masuk ke saya. Selama tidak ada bentuknya data, itu saya tidak bisa terima. Karena basic saya kritik teks ya. Sebagai background saya ada yang diskusikan, yang bisa kita klaim itu jika ada dasar yang solid ground istilahnya Bang Zuma. Ya. Saya mendengarkan, saya menerima, saya menanggapi mungkin sedikit ya Bang Zuma, karena memang silakan, boleh. Di logika saya juga memang ya yang Bang Zuma sampaikan memang masuk akal. Jadi tadinya saya berharap ada dari Kristen ini yang naik, Bapak Pendeta atau siapa, sehingga saya bisa bertanya sekalian membandingkan kita. Dan satu hal yang mungkin saya juga akan menghargai sekali ya, menghormati dari saudara Kristen juga, posisi saya di sini belajar atau sharing atau bertanya, mengumpulkan informasi, observasi, dan itu jangan dijadikan seperti serangan ya, karena iman itu hak prerogatif kita masing-masing. Seperti itu Bang Zuma. Iya. Dan untuk saudara muslim semua yang di bawah atau yang di room lain yang sudah support saya ucapkan banyak terima kasih. Kalian semua memperlakukan saya dengan sangat layak. Saya sangat menghargai dan menghormatinya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Jasmine. Ini ada orang Kristen, dia ngaku tidak awam, dia pakar dalam ilmu Kristen. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin Anda pertanyakan ke beliau? Ya, bisa. Ya, Saudara James. Bapak James. Ya, gimana? Saya bukan pakar, tapi saya mengerti. Tadi Anda mengatakan pendeta yang dari Toraja itu awam, berarti Anda kan hebat kan gitu. Silakan buka kameranya. Bukan begitu. Saya katakan awam tuh karena dia nggak hafal bunyi kitabnya, sehingga Anda mutar dia juga dia iya aja. Nah, ayo silakan. Itu ada Mbak Jasmine, tolong dilayani dulu. Beliau ingin bertanya. Enggak, saya sebelumnya saya mau tanya satu pertanyaan aja kepada Bang Zuma, boleh? Tentang imannya Bang Zuma. Apalagi itu?
Oke. Pertanyaan saya sangat sederhana Bang Suma, yaitu tertulis di Al-Baqarah 73 ya, dan Ali Imran 49. Satu aja dulu. Iya, ini nanti saya sampaikan pertanyaannya. Al-Baqarah 73 ya, Ali Imran 46 sampai 49. Ya. Nah, di sana kan ada tentang kebangkitan. Iya. Nah, pertanyaan saya, Tuhan di zaman Musa dan Tuhan di zaman Isa melakukan hal itu. Tuhan di zaman Rasul Allah melakukan hal itu atau tidak? Karena apa? Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena semua manusia itu mengharapkan bangkit. Nah, jika tidak melakukan hal yang itu, dasar Bang Suma itu yakin bahwa Bang Suma akan bangkit itu dasarnya apa? Silakan. Bangkit. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Jangan kau mengira orang yang mati di dalam Islam itu mati. Mereka semuanya hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Itu dalil. Makanya saya heran kepada saudara kami Kristen. Kalau bangga dengan kebangkitan Yesus. Yesus ke langit, kalian mati malah ke alam barzakh. Malah ikut Nabi Muhammad. Sehingga ketika kalian masuk ke alam kubur, alam Seol dalam kitab saudara, kalian tidak punya juru selamat di sana. Karena juru selamat kalian malah ada di surga. Bukan ke alam barzakh. Dia ke alam barzakh cuma 3 hari kan. Nah, ketika kalian masuk ke alam barzakh, siapa penolongmu di sana? Yang ada di sana cuma Nabi Muhammad. Seluruh manusia akan dibawa ke alam barzakh. Alam penantian. Yesus naik ke langit, ke surga. Ya kalian orang Kristen masuk kubur juga ke alam barzakh. Berarti nggak nyambung, bukan? Tetapi ketika berbicara tentang kehidupan setelah hidup di bumi ini, umat Islam, di dalam Al-Quran surah Ali Imran yang saya maksud tadi, bahwa mereka yang mati di jalan Allah tidaklah mati, melainkan hidup berada di sisi Tuhannya, dan mereka mendapat rezeki. Itu dalil. Oke? Sampai sini paham? Siap, paham. Kalau begitu kan tentang kiamat. Nah, kiamat manusia akan dibangkitkan. Tapi Tuhan di zamannya Musa sebelum kiamat dia sudah membuktikan itu. Menyatakan bahwa Tuhannya mampu. Tuhan di zaman Isa pun melakukan hal itu. Menyatakan Tuhannya mampu. Pertanyaan saya, Tuhan di zaman Rasul Allah itu mampu melakukan atau tidak? Kalau mampu, di mana datanya Tuhan di zaman Rasul Allah melakukan hal itu? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kamu ingin ada orang hidup gitu di masa Nabi Muhammad dibangkitkan? Untuk apa? Ada nggak? Kan untuk apa? Tuhan di zaman Rasul Allah kan dia memperkenalkan Tuhan kepada Anda. Nah, itu dia melakukan hal itu nggak? Menyatakan bahwa dia mempunyai kuasa, mampu membangkitkan. Orang hidup di dalam Islam. Satu aja. Di dalam Islam diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati dengan biiznillah, dengan izin Allah. Itu iya, saya tahu. Dengan Nabi Isa, Allah, saya tahu itu. Iya. Terus? Nah, itu di zaman Isa. Di zaman Rasul Allah itu siapa, saudara? Bukankah janjinya maksudnya sama? apa ini? Maksudnya kamu ingin bahwa Nabi Muhammad menghidupkan orang mati gitu, sama seperti Nabi Isa. Mau itu Rasul Allah, mau itu siapa, saya pokoknya yang kenapa ini yang menjadi dasar pijakanmu Nabi Muhammad harus membangkitkan orang mati? Ingat, bukan Nabi Muhammad bukan hanya saja membangkitkan orang mati, bahkan jauh daripada itu. Nabi Muhammad SAW bahkan membuat daging yang sudah dimasak pun jadi hidup. Anda tahu sejarah Nabi Muhammad diracun? Daging yang sudah masak menjadi hidup. Oh iya dong. Daging yang sudah masak itulah yang berbicara kepada Nabi Muhammad, jangan kau makan daging ini karena sudah dibubuhi racun. Makanya pada saat Nabi diracun, dia tidak menelannya. Yang menelan adalah sahabatnya dan meninggal pada saat itu juga. Hebat kan Nabiku? Yang akan bangkit itu daging yang sudah dimasak atau manusia, saudara?
Maksudnya apa ini? Kan Anda mengatakan Kita bahwa tentang kebangkitan manusia atau kebangkitan. Sekarang ini bukan saatnya membangkitkan manusia. Nanti masa kebangkitan itu baca di dalam Yohanes 5:29. Nanti Saya setelah bertanya. kiamat manusia dibangkitkan. Kok sekarang manusia dibangkitkan? Iya memang betul, hari kiamat nanti baru manusia dibangkitkan. Terus Akan kenapa tetapi janji Tuhan kan dari di zaman Musa kan satu aja. Janjinya bahwa jika percaya kepada perkataan Tuhan itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi jauh-jauh hari sebelum akhir zaman itu terjadi, Tuhan sudah lebih dahulu membuktikan bahwa dia mampu gitu loh. Nah, Tuhan di zaman Apa ini? Isa pun sama. Tuhanku membangkitkan orang Tuhan mati di zaman melalui Nabi Rasul Isa. Allah, bagaimana? Itu pertanyaan saya. Tuhanku membangkitkan manusia mati melalui Nabi Isa biiznillah. Apa masalahnya? Nabi Isa aku membangkitkan orang mati. Biar kita tahu jika Tuhannya masih sama, bukankah dia harus melakukan hal yang sama? Melakukan hal yang sama juga. Udah, aku pikir kau itu cerdas, ternyata masih idiot kayak dulu. Yang tidak sama Tuhannya itu ya Anda. Anda menuhankan manusia. Kalau kami menuhankan Tuhan yang datang kepada para nabi. Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Lah kamu menyembah kepada Tuhannya siapa? Tuhannya Roma, Tuhannya Yunani. Siapa namanya? Kristus. Sedangkan umat Islam menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub, ilah Ismail, ilah Isa, ilah Yakub. Itu yang kami sembah. Lah kalian menyembah malah anak Yahudi. Anaknya orang yang kalian sembah, kalian salah sembah. Inilah yang kita bahas ini malam. Sekarang masalah kebangkitan. Lah, aneh kau ini. Halo saudara Glory. Masa Tuhan dilihat dari aspek membangkitkan? Ya Allah ya Karim. Nabi Isa alaihissalam membangkitkan kemudian orang yang sudah mati. Nabi Isa membangkitkan. Nah, Nabi Isa ini utusan siapa? Utusan Allah. Kenapa Nabi Muhammad tidak ada kemudian contoh seperti Nabi Isa? Ya, sebaliknya. Kenapa Nabi Isa tidak bela lautan kayak sama Musa? Karena masing-masing nabi, masing-masing utusan menghadapi musuh yang berbeda. Nabi Musa musuhnya Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan. Isa alaihissalam adalah musuhnya orang-orang Bani Israel, orang Farisi, orang yang kemudian ahli di dalam pengobatan, sihir dan seterusnya. Nabi Muhammad menghadapi orang jahil. Maka Nabi Muhammad diberi mujizat pengetahuan, keilmuan. Makanya mujizat Nabi Muhammad berbeda dengan mujizat Nabi Isa. Nabi Muhammad diberi mujizat Al-Quran. Kenapa? Karena musuhnya pada saat itu adalah para penyair-penyair Arab yang tangguh menurut mereka. Maka Al-Quran datang untuk menantang syair-syair mereka itu. Nah, namun demikian Nabi Muhammad diberikan mujizat-mujizat berupa apa? Berupa bisa membuat kerikil-kerikil itu bertasbih, pohon-pohon kemudian berbicara, bebatuan kemudian berbicara, memberi salam kepadanya. Ketika Nabi Muhammad itu lewat, maka batu-batu itu memberi salam kepadanya, pohon-pohon tunduk dan memberi salam kepadanya. Itu mujizat. Ada nggak Yesus bisa begitu? Nggak bisa. Tapi apakah kemudian Nabi Muhammad itu derajatnya lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain? Tidak, beliau sama mulianya dengan nabi-nabi yang lain. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Cuman mujizatnya yang berbeda. Hanya tugas yang diemban Nabi Muhammad lebih berat. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Isa, Yesus hanya kaum Bani Israel saja. Begitu. Ini tidak masuk akal. Masalah-masalah apa yang dibawa
Ada mujizat bangkit-bangkit apa? Apa itu? Tidak ngerti, pemahamannya aneh. Silakan Mbak Jasmine, mungkin masih ada. Maaf tadi saya salah orang, Nek, kan kupikir dia bisa memberikan sedikit pencerahan atau apa gitu, tapi ternyata dia malah larinya ke saya. Malah dari Bapak Rames yang saya bisa simpulkan malah Bang Zuma di sini itu menunjukkan mukjizat malah Bang Zuma. Mukjizat yang Bapak itu ini logika saya Bang Zuma itu korelasinya ke mukjizat. Dan setiap utusan mereka memiliki mukjizat sendiri-sendiri masing-masing sesuai pada zamannya, itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi iya, Masya Allah, memang begitu. Dan kalau Bapak yang tadi berkata, oh karena saya tidak tahu, saya buka Bang Zuma bicara apa, saya buka. Bapak itu bicara apa, saya buka juga di Bible ini. Iya. Masya Allah, luar biasa. Saya juga catat, jadi saya menikmati terus terang Bang Zuma kalau ada apa ya accusation ini yang seperti ini. Jadi lucu. Ya, semangat malam Saudara Staurus. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Silakan buka kameranya. Sebelumnya saya sebenarnya sudah tidur. Ya, terbangun tadi sempat buka-buka TikTok, berjumpa dengan komalnya Bang Suma, dan tadi saya sempat lihat pembicara yang sebelumnya itu yang sengaja diturunin oleh Bang Suma. Ya minimal lah jangan begitulah Bang, setidaknya ladenin dulu. Itu saya perhatikan itu netizen banyak sampai komentar Bang Suma katanya takut itu. Iya betul, takut ketularan sintingnya, benar itu. Bapak bisa tolong buka kamera. Iya, buka kameranya dulu. Menghabiskan waktu saya sia-sia, saya berhadapan dengan orang yang mulut karet kayak itu, gak ada ilmu, untuk apa? Kemana Bapaknya? Turun. Kalau bicara dengan data, saya cari di sini, nanti saya coba simpulkan sesuai logika saya, Bang Jumai. Memang saya tidak mengatasnamakan, tidak merepresentasikan saudara-saudara yang lain ya. Ini pribadi saya saja berdasarkan pemahaman saya, apa yang saya tangkap dari penjelasan Bang Zuma dan memang data yang ada. Iya. Jadi kalau seandainya ingin marah ke DM saya itu percuma juga gitu, karena saya tidak mencari validasi di sini. Ini murni untuk pembelajaran pribadi saya. Iya. Dan pilihan hidup saya juga ada di pundak saya. Kalau memang ingin support bantu berilah data, bukannya sekedar menuduh yang tidak beralasan jelas itu. Ya, betul. Berilah data kepada saya gitu loh. Kalau memang ingin meyakinkan, ingin menguatkan, bisa menyentuh menjamati saya, berikanlah data. Iya. Tunjukkanlah memang ajar kasih yang seperti kita tahu kasih. Gitu. Halo, selamat malam. Cuma malam juga Bang Maruli. Katolik Protestan? Pokoknya Kristen lah. Oh iya, silakan. Ada yang disampaikan mungkin? Aku ini Bang, nanya sama Abang ya. Ya. Aku dari tadi ku dengar percakapan Abang. Jadi kalau menurut aku Bang, aku bukan orang pandai kan di bagian di agama. Cuma kalau menurut dari pembicaraan Abang tadi, percakapan Abang tadi sama Mbak ini, ku simak. Ada yang betul, ada yang nggak betul. Jadi sebagai aku dulu dari agama Kristen, kenapalah kita selalu membahas agama orang lain? Maunya kita harus meyakinkan agama kita sendiri, mana supaya kita itu lebih meningkat, bisa kita
mengasih kasihan dari agama kita untuk kawan umat kita. Jadi jangan kita mengapa memprotes agama lain. Kalau itu bang, aku salah sama abang kayak gitu. Selalu abang membahas agama Bisa interupsi sedikit bang. Iya. Silakan. Itu. Aku bukan orang pandai bang. Cuma pembahasan itu salah bagiku. Selalu abang membahas agama Kristen. Apa salah? Ada salahnya Pak. Agama Kristen itu menyakiti gantian, abang. Bang. Gantian. Tapi kalau aku bilang nanti bang, maaf dulu. Aku bertanya, kenapa dari Muslim dulu selalu membakar gereja-gereja di kota-kota lain? Apa salah gereja itu bang? Aku tanya. Kalau betul kita saling menghargai agama-agama lain. Di mana gereja dibakar? Di Jawa. Bapak, kita di sini berdiskusi Pak. Jika memang ada tuduhan seperti itu bisa disampaikan ke pihak yang berwajib. Jadi kita tidak wasting time, membuang waktu. Itu aku naik sama abang ini. Kalau dari berdasarkan data. Jika Bapak memang melihat ada selalu membahas agama lain bang. Kita bisa pergi ke pihak yang berwajib begitu. Yang baru-baru ini bakar gereja itu orang Kristen sendiri loh. Islam dituduh ternyata pelakunya orang Kristen. Yang Rasulullah lubis ngamuk-ngamuk itu ternyata begitu diperiksa polisi ternyata salah satu dari jemaahnya sendiri. Siapa yang bakar gereja? Siapa yang membunuh ribuan manusia di Ambon, di Poso, di Papua sampai hari ini? Itu agamanya apa bang? Yang memframing, yang menjajat 350 tahun itu agamanya apa? Kupiah putih itu? Iya bisa kan, orang Kristen juga bisa pakai itu. Kristen juga bisa pakai. Abang juga, permisi saya interupsi. Ya silakan. Jadi abang salah, selalu membahas agama Kristen. Belajar aja sekian karena. Lalu membahas agama. Ini diskusinya sudah tidak ilmiah. Abang ingatkan. Juga sudah tidak bisa menyerap orang lain yang dibahas pelajaran atau ilmu di sini ya Bang Juma. Iya. Saya biarkan Bapak ini mungkin. Sebelumnya terima kasih. Makasih Mbak Jasmine. Agama abang aja yang abang bahas. Semua yang di sini yang jadi support dan membantu, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bang juga. Makasih Mbak Jasmine. Abang bahas agama lain. Semangat belajar. Sekali pandai pun abang itu salah begitu. Agama Anda kalau tidak mau dibahas, hentikan misi kristenisasi. Ya, jangan jalankan amanat agung. Peringati lagi supaya menghapus semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Jangan menyebut Alkitab, jangan menyebut Allah, jangan menyebut Wahyu, jangan menyebut Roh Kudus, jangan menyebut Injil. Hapus semua itu. Itu kata-kata mulia dari Al-Quran yang kalian jadikan sebagai alat penutup di dalam agama kalian. Hapus itu semua. Oke? Jangan giliran Anda mau menjalankan misi, kalian mau menang sendiri. Giliran kita bahas agamamu, menangis. Jangan begitu dong. Menang sendiri itu namanya. Bakar gereja, matamu. Naik-naik di sini. Sudah tidak punya akhlak. Halo, semangat malam. Malam bang. Katolik, bang. Protestan, ya. Islam bang, Islam. Oh iya. Bang, kalau mau debat bang, cari yang berilmu aja bang, jangan kayak yang orang tadi bang, yang barusan.
Iya. Di Pusing, mana Bang. itu harus? Saya harus cari di mana? Ya cari Bang, lihat-lihat aja profilnya aja, Abang lihat juga kan. Jangan Oh, kayak iya, yang iya. bapak-bapak tadi. Baik, Kan nggak enak baik. juga liatnya. Abang Baik, Bang, orang baik. berilmu kan. Baik Bang, baik. Ya udah Bang ya. Makasih Bang. Iya, makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah kita diperintahkan ini untuk cari-cari yang baik-baik katanya. Saya sudah capek berjam-jam di sini cari yang baik. Bukannya dihargai. Mauku saya toh carikan mak. Saudara lah yang cari. Bawa ke sini. Jangan pula aku juga yang menyajikan, aku juga yang kasih materi, aku juga yang cari yang nggak baik. Aku selalu mencari, tapi yang datang yang kayak gitu. Halo, Iya, semangat Bang. malam. Malam. Katolik Protestan. Halo, Katolik. Ya. Islam. Oh, iya. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Apa pendapat Anda tentang Islam? Katanya Islam. Oh, pendapat Anda tentang Islam. Kalau Kristen ngaku Kristen bang, jangan nyamar-nyamar. Halo, semangat malam. Rolin, panggil aku Kristen Katolik. Halo, Kristen atau Katolik Protestan. Shalom, aku Kristen. Oke. Ya, Bang, boleh aku bertanya, Bang? Bisakah aku bertanya, Bang? Buka kamera dulu, silakan. Kalau ciri-ciri si Muhammad itu coba dulu jelaskan, Bang, biar aku paham. Buka kameranya dulu. Apakah si Muhammad udah bangkit apa di dalam kuburan masih busuk? Jangan kupikirkan Nabi Muhammad, pikirkan mamamu dengan bapakmu yang membusuk di kubur padahal sudah menyembah Yesus. Katanya nyembah Yesus itu selamat. Nabiku kukatakan tidak selamat kan? Karena masih ada di alam kubur. Lah bagaimana dengan bapak mamamu, kakek nenekmu yang menyembah Yesus enggak selamat-selamat, masih ada di kubur? Apakah kalau menyembah Yesus orang selamat? Selamat. Terus kenapa kau nggak bangkit? Kenapa mamamu nggak keluar dari kubur? Kalau masuk di kubur itu tidak selamat, berarti bapak nenekmu, mamamu, kakekmu semuanya tidak selamat. Berarti Kristen seluruh Indonesia, seluruh dunia yang sudah mati tidak keluar dari kubur berarti nggak selamat gitu. Lalu tujuan Anda menyembah Yesus apa? Otak cuman separuh, bisanya menghina, nggak sadar. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam Bang Juma. Katolik Protestan. Halo. Bang, ini mau tanya, boleh kah? Kristen, Islam. Islam Bang, tapi mau tanya, boleh tidak? Tanya apa? Kayak mana kalau kita misalkan mimpi kan Bang, mimpi Bunda Maria yang memberi jalan gitu Bang, kita mimpi kan. Habis itu kayak Bunda Maria penyelamat gitu Bang. Dari mana Anda tahu kalau itu Bunda Maria? Dari kayak sebuah koin yang ditunjukkan itu memang gambar Bunda Maria macam tuh. Nah, gimana kalau Anda ternyata Bunda Korla, ngaku Bunda Maria? Tapi
perasaannya emang itu Bunda Maria, Bang. Gimana itu? Bagaimana ceritanya Anda pakai perasaan orang-orang hidup 2000 tahun yang lalu? Anda katakan datang dalam mimpi. Jangan sampai gimana itu, Bang? Ya, saya tidak bisa komen apa-apa karena iblis bisa datang dengan jalan apapun untuk menyesatkan manusia. Gitu. Iya. Ya udah, makasih Bang ya. Iya, makasih. Ada juga temanku dulu mimpi ngaku bertemu dengan Abraham. Aku tanya lah ya kan. Waalaikumsalam. Gimana ciri-cirinya? Oh, Tadi saya Mama. dengar tuh cerita-cerita begitu, kayak terlalu ini ambisius tadi Bang tuh. Ini yang jangan didengerin kayaknya Bang. Yang positif-positif aja Bang. Tamu. Aku buat kayak anak kecil kau buat. Kau boleh mau atur-atur. Udah kau naik gratis, tidak bayar masuk. Macam hebat kali. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Bang, fan berat bang. Dari Sidoarjo. Iya bang, jam 3 ini bang, hampir jam 2 bang. Iya, bentar aja bang. Itu memang Kristen itu kayu bakar bang. Nah, Oh iya, saya baru tahu. Makasih ilmunya. Ternyata baru tahu saya. Sok paten kali bah teman-teman Islam ini. Macam dia ini. Macam dia poten. Ini ku tengok Islam semua yang mau naik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Kenapa orang Kristen yang naik kok banyak yang nggak waras ya? Waduh. Halo Bang, selamat malam. Malam. Katolik Protestan? Saya orang Kristen Bang. Bisa buka kamera? Belum bisa Bang, soalnya pengikutku belum banyak. Kristen apa? Katolik Protestan? Saya Kristen Protestan Bang. Jadi di sini situ saya ingin belajar Bang, bukan mau kayak banyak pertanyaan gitu. Emang mau belajar aja. Halo, selamatkan malam Bang. Iya. Dari Katolik Protestan? Halo? Halo? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Katolik, Islam, Kristen? Islam Bang, alhamdulillah. Sehat selalu Bang. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama. Iya, gimana? Saya ingin belajar sih Bang, nggak ada banyak pertanyaan sih. Iya, mau gimana? Tadi kan banyak dijelaskan tentang ajaran Islam ya Bang. Saya ikuti juga dari siapa tadi mbaknya. Dia juga mau belajarkan, jadi saya mendengarkan banyak penjelasan dari abangnya ya. Dan itu benar ya Bang bahwa kita tuh harus punya satu Tuhan ya Bang. Iyalah. Sudah cukuplah dengan satu Tuhan. Kalau mending 2 istri, 3 istri daripada 3 Tuhan. Kenapa kalau istri itu 1, 2 atau 3 atau 4? Karena istri punya kelemahan-kelemahan ya kan ya. Istri punya kekurangan-kekurangan. Jadi kalaupun harus dipoligami, istrilah yang dipoligami, jangan Tuhan. Karena Tuhan itu cukup satu aja, maha kuasa, maha dahsyat, maha betul. Ya benar Bang.
Nah, lucunya di Kristen tidak boleh poligami istri, tapi boleh poligami Tuhan. Kalau dari pandangan saya sendiri sih bang, nggak seperti itu ya. Gimana saya meyakini kalau cukup satu aja sih mas. Karena menurut saya apa ya? Kalau kayak lari ke hati lain itu kayak bentuk pengkhianatan dari hati yang satu gitu mas. Gitu. Iya, sekarang itu tidak boleh menduakan wanita kan? Iya benar bang. Kalau menduakan Tuhan boleh nggak? Kalau saya sih nggak mas. Nah, bagaimana dengan Kristen yang menyembah Yesus? Kalau saya sih pandangan saya ya, ini pandangan saya. Kalau saya itu mengikuti ajaran Yesus ya bang. Iya, Yesusnya Tuhan atau hamba Tuhan? Saya percaya kalau Yesus itu Tuhan, karena yang selama hidupnya itu ini. Jadi Tuhan ada berapa? Satu bang. Yang mana? Yang Tuhan? Ya Tuhan Allah, yang Anda sembah juga itu. Saya percaya kalau itu Allah yang satu. Yesus? Yesus gimana? Nggak jadi, batal tadi. Yesus, ya Tuhan Yesus. Gimana ini? Katanya satu. Tuhan Allah juga Tuhan, Tuhan Yesus juga Tuhan. Dua berarti poligami Tuhan. Tuhan kok dipoligami? Pandangan saya mas gini, apa ya? Kalau selama kehidupan ya saya ikuti ya, apa ya yang saya baca ya, dan saya renungkan ya. Selama saya baca itu yang dibicarakan di Alkitab tuh gini, apa yang diperhidupkan Yesus itu adalah apa ya, sesuai dengan kehendak Allah gitu mas. Jadi bukan ya. Tuhan Anda berapa? Ya satu. Yang mana? Yesus atau Bapak? Yang saya tahu Allah, mas. Ya. Tuhan Anda yang mana? Allah atau Yesus? Tuhan Anda mana yang benar? Bang? Bang? Gimana bang? Tuhan Anda yang saat itu yang mana? Ya Tuhan Allah bang. Yesus enggak? Bang? Hai. Turunnya aja bang, bingung mau jawab apa bang. Soalnya udah dibilang satu, Allah Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa itu? Bang? Tuhan Anda berapa? Anak itu mau belajar, masih bisa sehat. Karena dia sadar hatinya kena. Ada yang sudah mati rasa. Pendeta loh. Tuhan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa mati? Bisa. Itu udah gila, itu udah gila. Jadi Tuhan Anda pernah mati? Pernah. Pencipta langit dan bumi pernah mati? Pernah. Jadi pernah alam semesta ini kehilangan Tuhan? Iya. Itu udah betul-betul kebangetan itu. Kalau adik tadi itu udah mulai sehat dia, udah mulai bekerja otaknya. Malu dia kan, turunkan aja aku bang, aku bingung menjawabnya. Aku udah bilang satu tapi terbukti dua. Tapi yang pendeta tadi itu wah benar-benar lah.
parah. Ketel. Halo, semangat ketel. Semangat ketel. Semangat subuh. Apa itu subuh, guys? Apa subuh? Buka kameranya dulu. Iya. Silakan. Katolik Protestan. Protestan. Ini segini. Ya, gitu aja. Yang penting nampak wajahnya. Masih hidup kan, Ya. Bang? Masih? Masih lah. Oh iya. Oke. Bukan kayak nabimu di Kenapa kuburan. lagi? Kalau orang tua Anda di mana? Di kuburan. Sama seperti nabiku berarti. Iyalah. Nah, orang tua Anda selamat. Selamat lah. Ya, sama seperti nabiku berarti. Sekarang Anda sendiri selamat nggak? Selamat. Apa alasannya Anda mengatakan selamat? Iya, demi Tuhan Yesus selamat lah. Oh, gitu ya. Anda masih sehat ini kan? Sehat lah. Sehat. Sehat. Masih sering ke gereja? Ya wajib lah. Wajib. Menurut saudara, boleh tidak menyembah manusia? Boleh. Boleh menyembah manusia? Boleh. Itu tidak dilarang Tuhan? Enggak dilarang. Selamat kalau nyembah manusia? Selamat. Apa gitu? Enggak, saya diskusi dengan orang gila ini. Enggak itu Muhammad. Kenapa bisa bilang begitu? Karena ada di Al-Qur'an itu. Kenapa dia di dalam Markus 3 Yesus gila juga dibilang? Enggak ada Markusnya itu. Markus yang Yang jelas mengatakan itu. Yesus gila. Enggak ada Markus, yang jelas itu di Al-Qur'an itu Muhammad Ada itu gila. Markus 3 21 Yesus dibilang gila sama keluarganya. Kalau Nggak Nabi ada Muhammad gila itu. Kalau Nabi Muhammad yang menuduhnya Enggak gila ada, itu Bung. adalah musuhnya. Tapi kalau Yesus keluarganya yang menganggapnya gila itu gimana? Enggak ada itu. Saya tunjukkan dalilnya mau? Mau malah. Mau. Oke, saya tunjukkan ya. Coba. Sabar. Coba. Ya. Kalau nabiku kan yang menuduhnya gila kan musuh-musuhnya. Tapi kalau Yesus justru yang menganggapnya gila itu adalah keluarganya. Coba tunjukkan dulu ya. Coba. Tunggu dulu. Kau itu. Sabar sama ding. Tunggu ya. Iya. Oh, oke, saya tunggu ya. Iya, jangan kau panas-panas bosku. Saya remas-remas bibirmu nanti kalau kau kasar-kasar. Bisa ketawa kau rupanya? Bisa lah. Ya udah, makanya jangan keras-keras suaramu. Nah, coba. Tunggu dulu, sabar Samuding. Nih, Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya kan? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi, alias gila. Menurut keluarganya, Yesus gila tidak?
Nggak ada di Injil ini. Lalu ini di mana? Ini di Hong Kong ini, di Hong Kong. Ini Markus 3:21. Nggak ada di Injil ini. Lalu ini apa? Markus 3 ini bukan Bible. Nggak jelas ini. Ini nggak jelas ini. Nggak jelas matamu. Alah. Banyak minum kencing onta sampean ini. Mana ada di dalam agama Islam boleh minum kencing onta? Ini. Ini. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarganya Yesus, keluarlah mereka keluarganya itu hendak menegahkan Yesus toh, karena kata orang iya gila. Kurang itu minum kencing onta itu jo, kurang itu. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil Yesus sebab orang-orang berkata dia sudah tidak waras nih. Kan gila toh? Saya bos, saya. Bos, dengar dulu bos. Saya bos. Kalau dibilang gila, kalau orang dibilang gila enggak masalah bosku. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah gila, bahaya itu. Nanti kau capek-capek menyembah dia, salah tempat dia, disimpan kau di neraka. Karena kau menyembah Tuhan gila. Kau tidak takut kau menyembah orang gila? Anda takut kau? Nggak takut? Nggak takut kau menyembah orang gila? Maksudnya gini Jo. Tidak, saya tanya dulu kau. Kau tidak takut menyembah orang gila? Gimana? Kau tidak takut menyembah orang gila? Ya enggak pernah saya menyembah orang gila. Nah tadi dalilnya Markus justru yang menyembah orang gila bahwa jangan gitu dong. Dari mulutmu aja udah ketahuan itu nggak pernah. Dari mulutmu aja udah nggak pernah kebuk itu. Sebenarnya apa masalah mulutmu itu sebenarnya? Supaya tidak terlalu sakit hatimu kalau aku tertawa. Kalau pakai masker begini. Mulutmu aja udah masalah gitu. Jadi nggak usah kita yang penting saya tidak menyembah Tuhan gila. Ya. Tuhan kok disembah gila. Gimana tidak gila? Kamu sedangkan Tuhanmu aja gila, apalagi kamu. Aduh parah nih, parah nabimu ya. Parah. Gimana tidak gila jamaahnya? Lawang sembahnya aja gila. Sembahnya saja gila. Ya pastilah. Ya udahlah. Apa yang sudah orang jelas-jelas. Maksudnya ya, kita harus sadar lah gitu ya. Maksudnya sadar lah gitu. Kalau sadar tinggalkan nyembah orang gila. Saudara yang harus sadar. Kalau sadar tinggalkan nyembah orang gila. Jadi maksudnya gimana? Gimana gitu? Maksudnya gini. Gimana saya mulai harus gila juga, mulai gila. Iya. Udah gila juga dia. Mulai juga gila. Maksudnya gini Jo. Gimana? Maksudnya gini. Maksudnya gini Jo. Apa? Iya. Cuma anjing. Cuma anjing. Emosi dia. Maksudnya
Maksudnya gini Jum anjing. Dengerin dulu. Dengerin dulu gini. Apa? Gimana saya bisa saya ngikutin nabimu itu? Ya berhenti dulu menyembah orang gila. Kalau kau masih menyembah Tuhan yang gila, gimana ceritanya kau mengikuti nabiku? Iya. Nabiku Maksudnya itu gini. diikuti hanya orang waras. Oh, kau sembahanmu saja gila, gimana sih? Maksudnya gini. Kenapa kau menyembah Tuhan gila? Kenapa? Artinya gini. Gimana saya bisa apa ngikutin itu? Istilahnya, iya, istilahnya. Gimana sampai bisa saya mati balik? Itu ya. Ya kasih tahu lah gimana caranya gitu. Hancur sudah. Hancur sudah. Tuhannya gila, bagaimana jemaahnya, penyembahnya juga gila. Ya justru itu, gimana saya sampai bisa ngikutin gila. Nah. Mau gila juga? Bukan gila itu namanya. Malas. Orang sakit kok. Aduh, parah. Masa orang sakit gitu? Iya, sakit lah. Ngapain kau nyembah orang gila coba? Ya. Saya kan udah ngomong. Gimana saya? Gimana cara Juma sampai ibarat saya ngikutin nabimu gitu? Ya harus keluar dulu dari menyembah Tuhan yang ada gilanya. Oh iya ya. Iya. Masih mau siapa menyembah itu? Masih mau menyembah Tuhan siapa? gila? Hah? Iya. Yang error siapa? Yang error? Hah? Yang error siapa? Aduh. Yang error siapa itu? Yang error siapa? Yang error siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi saya membacakan dalil, saya tunjukkan dalil Markus 3:21. Keluarga Yesus Itu kan menjemput udah Yesus selesai karena tadi kata itu. orang Yesus sudah gila gitu. Lah, itu kan udah selesai tadi itu. Iya, sekarang permasalahannya apakah Anda masih mau menyembah orang yang disangka gila sama keluarganya? Bukan masalah menyembah, maksudnya bagaimana cara Juma itu saya bisa sampai istilah kita tuh sama-sama menyembah Muhammad lagi tuh. Kok menyembah Gimana Nabi caranya? Muhammad? Oh, masih gila ternyata kau ini. Lah, masih gila. Kupikir sudah sembuh. Kenapa menyembah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia manusia. Manusia itu ya? Iya, sama seperti Yesus manusia. Cuman Yesus bedanya keluarganya menganggapnya gila. Kalau itu keluarga Muhammad lagi gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh, pantas aja kalian ini. Pantasan aja kalian ini ya. Tidak bisa membedakan antara mana Tuhan, mana manusia. Ternyata sembahan kalian menurut keluarganya dijemput Yesus itu karena orang-orang menganggapnya gila. Lucunya abang juga ikut tertawa. Tahu diri Anda itu menyembah anak orang yang orang-orang bilang gila, Anda ikut tertawa. Lucunya itu di situ. Coba tertawa lagi sekali. 1, 2, 3. Ayo bang, tertawa sekali bang. Enggak masalah tertawa gitu.
Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Ya Allah. Jadi besok masih mau ke gereja? Ya maulah. Masih mau menyembah orang yang disangka gila? Ya maulah. Yang nggak mungkin menyembah Muhammad itu. Muhammad kan dongeng itu. Ya Allah ya karim. Dia lebih pilih menyembah orang gila. Sakit abang ini. Sakit. Aduh, parah teman-teman. Sampai segitunya nyembah orang gila. Tidak bisa sehat abang ini, bang. Maksudnya gini Jum, segila-gilanya Yesus itu lebih gila Muhammad. Diakui segila-gilanya Yesus. Allahu Akbar. Diakui sumbangannya gila Muhammad gila. kan? Parah teman-teman. Gini Jum. Gini Jum. Nabi Muhammadku itu dianggap gila oleh musuhnya, termasuk Anda. Tapi Anda mengakui Tuhan Anda gila, segila-gilanya Yesus katanya. Ya ampun. Jadi Anda percaya Yesus gila? Hah? Anda percaya? Gila lah. Iya. Astagfirullah. Ketahuan lah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya. Ketahuan lah terus. Enggak, aku jadi gini Jum ya. Gini Jum. Dengarin dulu. Dengarin dulu Jum. Dia menganggap Yesus Jum. gila. Ya Allah ya karim, dosa apalah kau ini. Iya. Jadi gini Jum. Gini Jum. Jadi gini. Istilahnya kan gini. Jadi gini. Gitu. Jadi gini kok diulang-ulang terus. Jadi gini. Kenapa ente ini kok mau-maunya menyembah apa yang kau anggap gila? Kenapa? Hah? Iya jadi gini Jo. Gimana kan? Kami ini kan Kristen, jadi kan kami mikir itu di dalam Kristen kan itulah yang kami yakini. Nyembah gila. Iya. Ketawa terus ya, ketawa terus ya, terus. Teman-teman Kristen tak ada yang bisa jemput ini. Bawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kenapa lah kau ini? Kenapa kau percaya Yesus itu gila? Kenapa? Lebih gila Muhammad kawin sama anak di bawah umur kok bang. Ya Allah ya karim. Dengar dulu, Zoom. Dengar dulu, Zoom. Dengar dulu. Makanya saya bilang tadi kan, segila-gilanya Yesus itu lebih gila Muhammad. Ya. Diam dulu, Jom. Ya Allah ya Karim. Ini Jom. baru. Ini baru. Anak di bawah umur. Jom. Allah. Ini Mas Jen. Diam dulu, Jom. Gini. Artinya gini kan. Artinya kan Tuhan kami itu kan istilahnya kan iya. Itulah satu-satunya Tuhan yang gila. Kan, iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh, parah ini.
Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Iya. Gini Jom. Gini Jom, gini. Artinya kita di dalam sadar kita kan gini. Sadar orang itu kan ada gilanya. Segila-gila orang itu ada sadarnya. Jadi kamu sudah akui Yesus gila memang? Jadi sebenarnya menurut kami itu enggak ada itu, enggak ada. Tapi dalilnya tadi kau iya kan? Itu narasimu sendiri tuh. Kamu tadi mengiya, berarti kau memang gila ini. Kan memang dia gila, segila-gilanya Yesus. Ya, saya akan itu narasimu itu. Kamu yang gila, bukan Yesus. Narasimu itu Jum, kamu yang gila, bukan Yesus yang gila. Kamu di kami itu jelas-jelas itu enggak ada itu. Parah ini, masa Yesus kau bilang gila? Ada itu narasimu itu. Jadi mama gini Jum, kamu itu enggak usah lah, kamu itu narasi yang jelas lah. Lah saya baca dalil di kitabmu Markus 3:21 kok jadi aku pula yang salah. Ada itu. Markus enggak jelas itu. Loh, kok Markus enggak jelas? Enggak jelas itu. Markus enggak jelas. Enggak jelas. Bibel tadi yang ku baca itu Markus 3. Mana ada Bibelmu? Ya tadi yang kutunjukkan samamu. Enggak ada itu. Kok enggak ada? Al-Quranmu mah jelasin itu. Jelasin Al-Quranmu gini-gini. Wah, parah ini. Parah ini teman-teman sekalian. Ada orang mengaku Tuhannya gila. Artinya gini Jum. Gini Jum. Jelasin dulu Al-Quranmu itu. Ini penjelasannya gini. Ayat ini gini-gini. Biar tahu kami semua. Yang dikatakan di sana kan orang yang memusuhi Nabi Muhammad, dia benci kepada Nabi Muhammad, menyebut beliau seperti itu majnun. Nah sekarang Yesus keluarganya yang menganggapnya gila. Dan yang kedua, Yesus itu Tuhan. Kalau orang gila, lah apa ini Tuhan gila? Itu kan narasimu itu. Loh, itu kan ada dalilnya Markus 3:21. Narasimu itu juga. Ya itu dalilnya. Masolang generasi hancur. Iya kan kalau narasimu ya jelas lah narasimu begitu. Itu narasi atau tertulis di Bible? Di Bible enggak ada itu, enggak ada itu. Jadi yang saya tunjukkan tapi tadi yang enggak tahu itu dari mana itu. Nah, coba kamu punya Bible enggak di situ? Ada enggak Bible-mu? Enggak usah gitulah. Ada enggak Bible di situ? Ada enggak Bible di situ? Banyak bacot lah. Kok banyak bacot? Ada enggak Bible-mu? Enggak lama kurmas juga mulutnya ini. Dibilang ada enggak Bible-mu, jangan bacot. Bacot lah. Lah, saya kan baca data dari Bible. Ini kurmas-remas juga mulutmu nanti kalau tertulis di Bible kok bilang enggak tertulis. Enggak ada itu, Ju. Kemana Bible-mu? Ambil coba. Buka Bible. Markus 3:21. Lu itu kan banyak apa itu? Apa? Enggak jelas itu. Masa Bible-mu kok bilang enggak jelas? Alah, dari dulu itu udah sering gitu. Sekian-sekian. Maksudnya? Maksudnya bilang sekian-sekian. Kami cek nggak ada, sebenarnya nggak ada. Markus sekian ini
Nggak ada itu. Jadi Coba sekarang. Coba sekarang buka Bible. Nggak usah lah. Nggak usah lah. Ambil Nggak usah Bible. gitu kayak. Jujur aja lah kita ini. Jujur lah ya. Jujur aja lah. Bahwa kamu yang ngomong itu nggak jelas itu. Lalu di Bible-mu tertulis aku yang nggak jelas. Aku tunjukkan dalilnya, aku pula yang kau tulis nggak jelas. Aneh kau ini ah. nggak aneh lah. Gangguan kau ternyata. Udah gitu, dari dulu udah gitu. Jadi kita nggak jujur aja lah. Jujur itu isi Bible-mu. Udah ya? Udah? Iya, jadi udah, kamu istirahat dulu artinya ya. kalau istilah Al-Quranmu ya mau jujur kan? Iya, Al-Quran saya orang Mau jujur? orang kafir memusuhi nabiku, mengatakan nabiku gila, itu wajar Itu karena kan musuhnya. udah nggak jawaban itu. Mau Nah. jujur atau enggak gitu? Ya silakan. Apa? Apa? Bukan itu jawabannya. Mau jujur atau enggak? Mau. Nah, gitu lah. Saya udah jujur bahwa yang saya bacakan itu Markus 3:21, keluarganya menganggap Yesus gila. Apalagi? Itu bukan Quran. Ya kalau Al-Quran, orang-orang kafir menuduh nabiku gila. Nah sekarang di Bible, keluarga Yesus sendiri menganggap Yesus Tuhanmu gila. Kalau musuh yang menganggap kita gila wajar, namanya musuh. Tapi ini keluarga yang menganggap dia gila, keluarganya sendiri. Bahkan kau sendiri pun mengatakan iya tadi. Segila-gilanya Yesus katamu. Berarti lebih gila Muhammad kan? Tapi dia Tuhan, Yesus Tuhan. Nabiku manusia. Ayo. Kalau manusia gila memang tempatnya. Tapi kalau Tuhan yang gila. Tuhan gila. Ya. Mungkin karena gilanya dia turun jadi bayi kali. Iya. Iya. Muhammad bukan Tuhan nih, bukan Tuhan Muhammad. Masa Nabi Muhammad Tuhan, dia manusia. Manusia Longor. ya? Longor juga kau ini. Udah ya, besok lagi ya. Oh jadi bukan Tuhan Muhammad ya, makanya Oh. dia di kuburan ya? Iya, bukan Tuhan Nabi Muhammad. Siapa yang ngajarin kalau Nabi Muhammad itu Tuhan? Makanya dia di kuburan sampai sekarang ya? Iya kan dia manusia. Sama seperti manusia, orang tua Anda sama di kuburan semua kan? Nah sekarang pertanyaannya, besok masih mau ke gereja? Iya. Maksudnya Semua orang berarti gila. setara nah, Muhammad setara orang tua aku itu di kuburan ya? Iya, semua orang meninggal itu kembali ke alam barzakh. Iya. Namun Nabi Muhammad berada di sisi Tuhannya. Gitu. Kalau Yesus diangkat ke atas, kalau Nabi Muhammad di sisi Tuhan dia. Begitu juga orang Islam yang lain. Nah, gitu bosku. Jadi besok kau masih ke gereja? Masih? Enggak, maksudnya kan Muhammad di kuburan sekarang. Di alam barzakh. Enggak tahu. Di kuburan. Nah, sekarang kalau kau mati kau kemana? Di kuburan. Oh, ikut nabiku berarti. Iya, nabimu itu kan enggak. Nah, kenapa ikut nabiku kau kalau mati? Kenapa enggak ke surga? Bukan ikut nabimu aku kan. Aku ikut Yesus. Yesus ke langit, ke surga. Kau kemana kalau kau mati? Nah, justru itu kami masuk surga. Gigimu. Nabi Muhammad. Gigimu. Kenapa kau masuk surga? Faktanya kau ke neraka. Sorry, kau ke kuburan kok. Muhammad kan di kuburan. Pipis kau tompel. Kau pipis. Nah, bukan
Terkencing-kencing dia. Terkencing-kencing dia, teman-teman. Aduh, parah. Parah ini. Ada orang terkencing-kencing. Baik teman-teman, sini sudah 2:30 ya. Sebelum kita tutup, saya ingin mengumumkan ya, teman-teman, minta tolong kalau mana tahu ada keluarga atau ada teman atau ada rekan yang berada di Kota Palu, ini sangat butuh ya. Ada keluarga saya di sana menjual rumah dengan halaman yang begitu luas, dan beliau sebatang kara di Palu itu, beliau mau pindah ke Makassar. Tolong teman-teman ya, kalau ada yang teman-teman kenal di Palu mau beli rumah, berada di Jalan Tandame nomor 26 di Mamboro, Palu Utara. Jadi kakak saya ini udah berumur, beliau ingin dekat dengan keluarga karena beliau di sana sudah tak ada keluarga lagi. Beliau ingin jual rumah, jadi luas tanahnya itu 2.300 ya, lalu kemudian dia berada di Palu Utara. Sertifikat ya teman-teman, sertifikat, kasihan keluarga saya ini. Sertifikatnya sudah ada, kopiannya juga ada sama saya. Tolong bantu ya, mana tahu ada keluarga atau ada perusahaan yang ingin beli lahan di tengah kota lah itu ya, di tengah kota, luas tanah 2.000 meter persegi. Mohon informasinya ke saya ya teman-teman, DM aja, DM. Luas tanah 2.300, sertifikat hak milik, berada di Jalan Tandame nomor 26 Mamboro, Palu Utara. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang teman di Palu atau keluarga di Palu yang ingin, akses jalannya aman, dia jalan raya besar. Jalan raya besar dia. Dia berada di kota, tengah kota. Saya perlihatkan maps-nya ya. Kita lihat di maps ya. Tunggu. Nah ini dia teman-teman. Ini di kota Palu kan. Ini kota Palu. Dia berada di tengah, di hampir cross nih. Ini rame kan. Nah yang merah ini dia lokasinya tuh, merah tuh. Tuh pemukiman kota Palu dekat kan. Nah tuh dia warna merah. Jalan raya besar. Nih. Posisinya nih. Nih. Dia di tengah-tengah tuh, tengah-tengah. Rumah di tengah-tengah dikelilingi lahan luas 2.000 meter persegi. Itu di depannya jalan poros nih. Ini jalan poros. Ini rumahnya tuh di tengah. 2.000 meter keliling. Ini sangat cocok untuk kantor. Tuh. Kalau ada yang mau bisa DM saya. Harga tergantung saya, kata dia. Adik berapa mau jual, segitulah yang ini yang kita jualkan gitu. Jadi luas tanah 2.300 di jalan, di mana tadi, Mamboro ya, Palu Utara. Kurang lebih 10 km dari ibu kota Palu. Silakan kalau ada yang berminat
ada perusahaan yang ingin bikin kantor atau apapun itu, silakan DM saya. Nanti saya kirimkan fotokopi sertifikatnya. Ya, bisa lah, harganya bisa nego. Karena kakak saya ini udah mau pindah, kasihan dia sendiri, dia mau ninggalkan juga. Aku bilang sana aja dulu, mana tahu cepat laku baru ke Makassar gitu. Harga kisaran 1,5, nggak mahal. Di tengah kota loh itu. Kalau di Makassar luas tanah kayak gitu itu sudah, kalau di kota Makassar ya, kota Makassar itu harga kalau 2000 meter itu dalam kota seperti itu bisa sampai 10 M. Kota Makassar 2000 meter persegi. Dalam kota itu 10 miliar minimal. Kok di kota saya. Nah itu dia lahannya 2300, saya ya sekitar itulah. Kalau ada yang mau menaikkan harganya boleh. Saya lebih suka lagi kalau Anda, Bang Suma, saya mau Bang Suma, tapi 2 miliar mau nggak? Mau lah. 2000 bukan 200, 2300 meter. 2300 berarti 23 kapling. 23 kapling bisa bikin 23 rumah di situ. Iya, betul. Iya, silakan menghubungi saya, mend-DM saya kalau memang ini sudah ada sih yang beberapa yang datang lihat, tapi karena matanya begini, kakak saya nggak mau kalau matanya begini yang ambil. Dia maunya matanya yang begini. Ya murah lah itu, murah. Saya juga tidak mengangkat harga. Saya sesuai dengan kakak kasih bilang, kamu lah dek, enggak, kakak mau harga berapa? Biar itu yang ku sampaikan ke netizen. Iya, 1,5. Silakan kalau mau hubungi saya, bisa dieksekusi langsung tanpa perantara. Tanpa perantara itu maksudnya cuma saya doang. Karena kakak percayakan kepada saya. Gitu. Ya, itu bisa untuk kantoran. Bisa untuk kantoran. Usaha kos-kosan bagus sekali. Usaha apapun boleh di situ karena dia dekat dari kota. 10 km kurang lebih dari kota Palu, pusat kota Palu. Dekat. Pemukiman warga dekat. Cuman keluarga sebatang kara benar-benar sendiri, nggak ada siapa-siapa, sendiri doang. Kang Ican udah tua, ya khawatir sakit, tak ada yang melihat. Saya juga mana jauh lagi ke sana, trauma saya ke Palu. Tahun berapa ada kejadian di sana, pesawat saya oleng. Sejak itu nggak mau lagi lewat jalur udara. DM aja ya teman-teman yang berminat, silakan. Kalau ada yang mau bantu jualkan juga, silakan. Kasihan ya, iya, kasihan karena aku udah tua, udah sakit-sakit. Terus ya dia dari tahun ke tahun kita bujuk dia kan, baru kali ini dia mau pindah. Jadi kalau ada yang berminat, silakan hubungi saya aja. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya tunggu dari kalian. Ya, informasi teman-teman, mana tahu ada yang mau, silakan. Silakan hubungi saya ya. Kata orang sih di Palu itu kalau lahan sana mahal. Tapi karena kakak maunya gitu, ya saya sesuai dengan apa yang diberitakan aku sampaikan. Gitu teman-teman. Karena beliau sangat butuh. Kalau di Makassar ini aja, Makassar tanah kosong yang aku beli kemarin jauh dari pemukiman, malah tidak sampai berapa itu ya. Mahal, pokoknya mahal. Apalagi dia dekat kota.
Baik teman-teman sekalian, kita istirahat sudah hampir jam 3 di kota saya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang asli Palu silakan, hubungi saya aja. Hubungi saya silakan. Oke. Kalau mau langsung melihat di lokasi, boleh sampaikan aja sampaikan ke kakak yang ada di sana. Saya netizennya Bang Zuma gitu. Mudah-mudahan kakak ada di rumah karena biasanya dia kontrol. Tapi saya monitor. Kalau ada yang mau ke sana, sebelum ke sana, hubungi saya lewat DM. Nanti kalau mau ke sana janjian kita. Saya hubungi kakak supaya stay di sana karena teman kantornya dulu, karena dia sering sendiri di rumah. Jadi teman-temannya itu datang ke rumah bawa kakak ke tempat mereka, kasihan katanya kalau sendiri. Nah, jadi kalau misalnya saudara-saudara mau datang lihat, DM saya hubungi beliau hari apa, jam berapa, biar beliau ke sana ke rumah. Gitu teman-teman sekalian. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada saudara-saudara non-muslim, ketika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati kalian, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Apa yang saya sampaikan, saya sebagai muslim ya wajib dalam agama saya untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Jadi kalau misalnya Anda merasa wah ini ada yang keliru nih, ya silakan datang, ya kita berdiskusi, kita berdialog, membahas tema ini. Apakah Islam atau Kristen yang menjadi kendaraan iblis untuk menyesatkan manusia sampai ke neraka? Ini dua arah ya teman-teman. Anda boleh buktikan tentang Islam, saya juga bisa membuktikan tentang kekristenan. Jadi jangan merasa bahwa ini cuma satu arah, enggak. Ya, silakan kita masih ada yang nanya masalah tanah. Ingat ya teman-teman, besok naik lagi harganya. Iya betul, Mamboro Sultan, benar sekali. Besok naik lagi. Semakin hari semakin naik harganya. Saya akan naikkan 100 juta per hari. Buruan makanya. Siap. Iya, silakan, itu di kota kan. Kalian paham kan itu di kota, teman-teman paham kan? Iya, karena keluarga sendiri yang punya, ngapain saya cari untung gitu. Kakak saya butuh cepat untuk kembali di sini, kembali ke keluarga. Beliau tadinya beliau adalah salah satu pejabat di kantor pos. Gitu. Udah pensiun, udah lama, mau balik lagi bersama keluarga karena keluarganya suami udah meninggal, anak satu-satunya juga meninggal. Jadi saya saranin gabung dengan keluarga gitu. Silakan DM saya aja ya. Besok kalau belum ada yang berminat saya umumkan lagi sampai betul-betul ada yang jodoh untuk membantu keluarga kami membeli lahan tersebut. Oke, kita tutup. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bernilai amal jariah kepada kita semua. Begitu juga semua typingnya teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Makasih banyak, Masya Allah. Di YouTube tadi senang saya melihat sampai 1,5 ya kalau nggak salah yang nonton. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bertahan setiap live kita. Kembali ribuan yang nonton karena sempat YouTube Zulkifli Abbas ini ditinggal sama netizen, sibuk
karena faktor suara juga sih, orang bising di YouTube itu, jadi mereka pindah ke channel-channel yang lain. Ya harusnya setia sih, tapi ya silakan aja. Cuman saya berharap teman-teman bisa kembali ke YouTube Zulkifli Mabas, bergabung dengan teman-teman yang ada di sana, kan gitu. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup langsung ya teman-teman. Ingat ya umat Islam, ingat saudaraku muslim, tadi ada seorang pendeta katanya ya yang mengaku bahwa Tuhannya memang